Halo? Monitor clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellency Vice Chairman of Basnars Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahdum SE, MIDEK, AK, CA, CPA, CWM, Honorable Basnas Commissioner of Planning, Research and Development and Secretary General of World Recording in Zakat and progress. Work Forum, Professor Dr. Zainul Bahar Nur, SAMHC, the Honorable Basnas Commissioner of Information and Technology, Bapak Insinyur Muhammad Nadarjatun Hussein, PhD, the Honorable Basnas Commissioner of National Coordinations, Bapak Kiai Haji Ahmad Sudrajat LCMA, the Honorable all Basnas Deputies, distinguished speakers, ladies and gentlemen, and all participants in a Zoom meeting. Welcome back to the second day of the 6th Indonesian Conference of Zakat 2022. Alhamdulillah, praise to Allah for granting us once again to gather here today for this event. For those who didn't join during the first day, I'd like to introduce myself again. I am Eka Harisma and will serve as the master ceremony for the event. Ladies and gentlemen, yesterday was the first day of the 6th Indonesian Conference of Zakat 2022. To summarize yesterday's event, we listened to several speeches from Rector of UIN Wali Songo Semarang, the Chairman of Basnas Republik Indonesia, the Vice Governor of Central Java Province, and the Vice Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. This event was officially opened by the Vice Minister of Religious Affairs of the Republic Indonesia. We also held the ministerial session and parallel session of the conference during the first day of the event. Excellencies, distinguished guests, presenters, participants, ladies and gentlemen. Now, we have arrived to our first plenary sessions, industrial sessions, zakat and effect of crisis on income and wealth distributions across countries. And we will have Dr. Insinyur H.M. Nadarjatun Hussein, PhD, the Commissioner of Basnas for Technology and Information as the moderator of these sessions. Please welcome Bapak Dr. Insinyur H.M. Nadarjatun Hussein, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
اللهم افتح علينا حكمتك وانصرنا من خزائن برحمتك يا ارحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. First of all, I would like to everybody to have a good day today, and we have to syukur to Allah Subhanahu wa Ta'ala to give us the plenty of nikmah, the plenty for everything. We have to thankful to Allah. And at the beginning, I would like to thanks to the Orange Committee for Indonesian Conference of Zakat to appoint me to be moderator. And I would like to give appreciation and respect to Dr. Saleh Ali Alawaji, former advisor to the Ministry of Council of Saudi Arabia, the prominent professor, Professor Kabir Hassan from University of New Orleans, United States, our brother Professor Muhammad Lawal Maidoki, Chairman of Sokoto State Zakat and Wakaf Commission from Nigeria, and our brother Mr. Azhan Ismail, Chief Finance Officer Pusat Pungutan Zakat Malaysia. Before we are starting for this session, I would like to everybody to say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for everybody, and I would like to invite our respect speaker, Dr. Saleh Ali Alawaji. Tafadhal ya Sheikh Dr. Saleh Ali Alawaji. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would like in the beginning to thank you for inviting me and the other colleagues to participate in this session. This appreciation is coming from me, and I assume from my other colleagues in this panel. Excuse maybe my inability to attend in person physically to this conference. That was due to the change in dates. I'm actually now in Egypt, and the time now is 3:30 in the morning. So I had some sleep before I wake up for this event. So excuse anything that comes maybe from some person that didn't have enough sleep. I hope that you hear me clearly. It's clearly our brother. Okay. Yeah, and I'm waiting for the other participants in this panel to introduce themselves and to start this panel with our fine moderator. Okay, if like that, I would like to invite Professor Kabir Hassan from University of New Orleans, United States, to introduce himself. Please, Professor Kabir Hassan. Yes, can you hear me? Yes, here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Like Dr. Saleh, I'm also not in my station in New Orleans. I'm presenting this from Bahrain right now. I woke up like him at 3 a.m. in the morning. So in order to keep my chain of thought intact, I would pretty much follow my presentation slides. So the title of my presentation is Zakat Management and Governance in Muslim Countries. So there are different parts to this presentation.
So Zakat marks an index of equitable development in the Islamic economy by flowing and creating wealth between the rich and the poor. The Zakat system involves increased production by creating purchasing power for all types of people in society. The traditional economic theory focused on interest and profit maximization goal rather than welfare maximization for reducing poverty, while Islamic economic theory concentrates welfare as well as wealth maximization by setting the Zakat system for poverty reduction. So there are why Zakat did not emerge as a weapon to serve its purposes. Number one, government reserve absolute right only to estimate the exact amount of zakat payers using its scattered network of each region by applying strict rules and regulations. For example, the central bank, the National Board of Revenues, and local government. Number two, the Muslim countries are not found sincere and aware with zakat payments in the sense that zakat is an obligatory payer for the rich people who have gained a nisab amount of poverty in a year. So it's the lack of knowledge of this fundamental ibadah that we have to follow. That really many people do not know they have to pay zakat and they have to calculate zakat and so on. Number three, since the government is set to assume responsibility for reducing income disparity in the society, the government could implement zakat policies by establishing a zakat governor in each area for poverty reduction by determining exact number of zakat recipients. In this case, we can follow the example of Indonesia because through Basnas and their network, they are pretty much following what I'm advocating in this slide. Number four, the government can only take the initiative for the use of zakat fund in productive purposes, where zakat recipients could be converted into shareholders or employees of these projects will bring changes in economic life. So zakat fund management, if you look at an efficient zakat program focuses on the recipient's needs. Some people can work and some are disabled and need not to work. So the poverty reduction program, the government should try to create more productivity with zakat funds to reduce poverty, and this policy doubles benefits and grows economic production in the country. An appropriate zakat system would improve zero and low earners people. There are several Muslim countries where people must pay zakat on their resources if it exceeds the nisab amount in their countries. And the aim of zakat depends on the good governance and how they want to meet the target in solving poverty conditions in their countries. Now, to digital zakat governance, the introduction of financial technology into zakat governance, applying technology in financial institutions to make financial services comfortable and smart to clients is a smart device for good management and zakat governance. It will also create public confidence in the security and reliability. Productivity optimization. Digital zakat governance requires an information technology to deal with the strategy of planning, coordinating operations and management in the application of zakat collection and disbursement that will improve the zakat performance. The application of technology is expected to improve the number of zakat participants, benefits, and service quality to the society's benevolent people. And finally, efficiency. Incorporating technology into zakat institution will improve the zakat system for speed collection and disbursement. It will provide optimal service to clients as it requires regulations, standardization, and efficient management efforts. Number three, poverty reduction through zakat. Zakat has a significant impact on positive social welfare changes and shrinking poverty as it moves the wealth
from the rich people to the poor and makes them financially empowered. Now, one study has shown that 2.1% of poverty could be reduced by Zakat fund and Ushur in Pakistan. So the mechanism of poverty reduction by utilizing Zakat funds and becoming efficient ancient times is an example of the current Muslim rulers. Now, number two, the theoretical framework of digital Zakat governance. So if you see the picture here, I just try to put them into a thematic framework. So you have the Zakat management in the center, you have the Zakat policies, the governor of the Zakat management who will do the Zakat policies and Zakat strategies, and that will go to the Zakat management, digital device of Zakat collection and user Zakat payment and investment, and that will ultimately lead to the empowering the poor. As a matter of fact, Basnas and Indonesian government has really made a significant progress in this area, and I understand they also have introduced a blockchain technology for Zakat collection and distribution. Now, the theoretical framework offers digital Zakat governance. The Zakat governor, the governor is to be appointed by the central government as a supreme authority to set the rules and regulations for the Zakat management system. Initiatives performed by the Zakat governor include setting target, sound policy strategies adopted, and strong regulation and monitoring role. And the Zakat management framework, a sound management for Zakat involves the proper collection, disbursement, utilization with a view to poverty reduction under the supervision of the governor in the country. Efficient Zakat management can identify an exact number of Zakat involved and their assets for the estimation, the Zakat to have the poverty reduction plan. And empowering the poor, finally, benefits of Zakat include reducing economic disparity between the rich and poor, thereby enhancing solidarity, enhancing purchasing power and money circulation, which increases production, and creating new employment for the Zakat recipients. Now, what we have done, I wrote a paper. In this paper, we involve an inspiration for the content analysis of the Holy Quran and Hadith with a view of the Zakat distribution system. We made a comparison between the Zakat distribution of our Prophet ﷺ, his Khilafah, to deal with the poverty and its current status in Muslim countries, to identify the causes for which poverty in Muslim countries cannot be removed. And we attempt to investigate the Zakat distribution system in Muslim countries for poverty reduction. Now, the aim of Zakat was not to still serve the status due to the existing three problems in Muslim countries' Zakat governance. Muslim leaders could not understand the real concept of Islam's main pillars by obtaining its knowledge and managerial skills for establishing status in the world. Muslims are greedy for loving the powers and consumptions and agreed not with the philosophies and values, and they are more like ritualistic rather than going to the spirit of Islam for maqasid of Sharia. They could not take Islam as a complete code of life for establishing the sovereignty of Allah around the world. Now, the Zakat governance, as I said, the Zakat governance may generate meaningful solutions for current economic and social problems. Number one, digitalization of Zakat governance. Digital Zakat may provide several benefits, including time advantages, place convenience, cost convenience, and collection enhancement, and empowerment of low and zero earners. Zakat system provides an avenue of investment and production by circulating money between the rich and the poor to make purchasing power. Now, the Zakat governance. This governance system can only involve proper management of Zakat for attaining the goal of Zakat, as it is a network and machinery for well managing of the Zakat from remote to the central area of a country that can make an effective way of collection, distribution, and investment of Zakat funds for poverty rehabilitation. The lack of governance trust in Muslim countries is due to a significant amount of Zakat was not valued and collected from illiterate business, remittance holders, and service holders for the want of knowledge or for lack of knowledge and authority who could pay a significant amount of Zakat to the Zakat fund.
Number two, the worthy persons for zakat paying and receiving are not purely identified, for which zakat did not act as an indicator of social and economic development. And the zakat functions did not target poverty reduction by creating jobs and distributing funds to underprivileged persons in society. And zakat was not made for regenerating economic power and economic sustainability. Number two, financial technology and digitized zakat. Through digitization, the new version of zakat enlistments create automatically update of zakat involvement will save time, money and pain. Every receiver and payee can have their transaction at their location and encourage them for zakat payment. Considering the smooth and smart transaction for zakat governance, our digital zakat can capture different new and emerging technologies in zakat management, consisting of ledger technology, blockchain, big data, and Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, biometric technologies, and virtual reality may be applied in payment, planning, collection, trading, and investing and communication. So here is a framework. So you have the digitization, you can have blockchain. Such technology could be used in zakat management for prompt collections, disbursement, and investment. You have the big data. The machine learning system allows us to make a quick estimate and management zakat in all necessary areas such as accuracy, real-time data, and zakat estimate. Then you have biometric technologies in zakat management. Biometric technologies could be used to recognize the zakat providers and receivers, which will create a full database zakat management. And finally, virtual reality. The zakat governance could adopt AR, VR technology in zakat automation by providing different payment or receiving cards at their convenience everywhere. Now, empowering the low and zero earners. So what we have here, we have the problems. Despite having 70% of world energy resources and 40% of natural resources, Muslim became a developing nation in the world. 44% of 1.7 billion world's poor include Muslims. The governance crisis and management of resources are the main reasons behind these issues. What are the solutions? We have the unproductive labor in cash, regenerating zakat funds, compounded zakat method, and global zakat management. So let's look at how we can address each of these issues. Unproductive labor in cash. Consider the living cost of eligible people to zakat every month. The government needs to distribute an amount of zakat to support him or her to maintain a decent life. Any remaining money will be invested in zakat-based funds according to his or her need as shareholders. And this type of management depends on a significant amount of zakat in the current year available that creates surplus money to him or her after consumption for a particular period. If there is no surplus amount to him or her after having consumption, he or she will not invest any more for the future in the form of shares. Number two, regenerating zakat funds, or we call compounding zakat method. Only cash providing to zakat qualifiers will not bring ultimate poverty solutions in society. This type of collective zakat fund is required to utilize in demand-based industries for production to contribute to enhancing the export-import and employment generation. And the zakat system may be said a compounded zakat method because this method will afford today's zakat receivers to provide the zakat to another in the future. And number three, global zakat management. Zakat management should be interpreted between the rich and developing countries. Every Muslim country centrally manages zakat fund through financial technologies, and having any surplus zakat will be distributed to the poorest countries by international zakat institution. The treaty among Muslim countries for central zakat distribution provides new economic avenues to help foster poverty solution and make a trade relationship in those countries. And the global zakat management will bring all Muslims to get together in a platform to implement a principle of Islam on this earth, and that will make easier economic development among Muslim countries. Finally, the good
and planned governance can mobilize the zakat through digitization to save time, cost, and make growth. And global zakat management marked as a strong platform to strengthen the zero and low earners as well as multiple benefit drivers. As the responsible authority for poverty alleviation and economic development, the government should take the sole management of zakat over the country to make efficient zakat management. So this is my presentation, and I want to acknowledge the writings of various authors over the years from which I have benefited immensely, and whose ideas I mingled with my own research in this presentation. And thank you listening to me. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Dr. Muhammad Kabir Hassan. Before continue to participant to make a question, I would like to read his profile. Professor Dr. Muhammad Kabir Hassan is the Professor of Finance in the Department of Economics and Finance at the University of New Orleans. He currently holds 3 endowed chairs: Hibernia Professor of Economics and Finance, Hancock Whitney Chair Professor in Business, and the last, Bangwan Professor in Business in the University of New Orleans. Professor Hassan is the winner of the 2016 Islamic Development Bank IDB Prize in Islamic Banking and Finance. I think he is really have a good position as a professor from 3 university to give his position. That is amazing and very wonderful position. I think we have to be proud to him because he has a prominent at universities in the United States. To continue for this, I would like to invite 2 participants to ask a question directly to him. Please. Okay. Professor Kabir Hassan, my experience regarding with the digitalization of Zakat, the institution of Zakat have a problem to invest a fund for the digitalization because the fixed cost of digitalization or fintechs in Zakat is quite expensive. And we have also problem with the hacker and also what we call the cybercrime, and also to upgrade the system because the technology always move to the high level of sophistication of technology. What do you suggestion about this case? Dear brother, the problems that you just mentioned, this is a problem everywhere. Any technology-based solution, even in conventional space, just because it is a problem, and of course there's a cost involved, and one of the 8 categories of zakat can be used for zakat collection and distribution. And I think the government should also support so that the fixed cost can be, the burden of fixed cost can be, over the time period, it can be minimized. By that, what I'm saying, once you have the fixed cost, of course, this traditional economic theory, as an organization, if it wants to survive, in the long run, it has to make its system so efficient so that it can cover the fixed cost within its calculation. But in the short time, all it needs to do, it has to generate enough revenue so that it can bear its variable cost. So in order to solve this problem, of course, you have to better the technology. We need help from the government supporting mechanism, and also you have your own resources. 1/8 to the zakat collection can be utilized in managing those fixed costs and technology, upgrading cyber security, and so on. And this problem that you just mentioned is everywhere. Just because it is there, we really should not stop doing it. One of the, from my own experience, sometime in the society, fakir and miskin, there are 2 types.
There are people otherwise not poor, masakin, they're poor, but they do not want to go and ask for zakat. So digitization makes the anonymity, so you really can find out, use a national, threshold income that who is above and below. So these people do not feel, the dignity. The dignity is not really questioned. So our job is to not the collection correctly, also the distribution to the right people on time. And the digital technology can really help us to do this. Thank you for your next question. Yeah. Another question, Professor, regarding with what you mentioned in your presentation about the how to empower the poor people, mustahik, to be muzaki. And what you said, if you just give us cash, I think they cannot be productive. But the zakat institution, they have a problem with the people to help to empower the mustahik, because this is another knowledge and experience to empower people. Because some institution, they just like Sinterklaas, distribute money, just like Sinterklaas. We are not Sinterklaas, in my opinion. What are your suggestion for this? Because not many university can help also to empower the mustahik. That's a very nice question. So zakat itself cannot really reduce poverty. So in order to poverty alleviation, the Islamic scheme, you do have some macro policies. The government has to run the economy properly. There will be low corruption. There will be policies should be taken so the economic growth is accelerated. And secondly, that the ownership control. So the ownership has to be distributed. So in any country, and even if I take Indonesia, Malaysia, the wealth is concentrated only a small portion of the society. There is one Oxford study showed that 8 people in the world owns about 50% of the world wealth. So in Islam, in egalitarian, and zakat is a way of redistribution. So we really, from the macro level, the government has to look at that the ownership is distributed properly. And finally, it's very important, we need to bring other Islamic social finance tools into it. Zakat is mandated, is part of our iman in part. There are other types of Islamic social finance like wakaf, sadaqah, microfinance, Qardul Hassan, and also from the commercial sector. So you have to have an integrated poverty alleviation model in order to make the mustahik to muzaki, or zakat receiver to the zakat payer. So in order to do this, as you said, brother, we need to increase the knowledge to the people who are receiving zakat, who are paying the zakat, and the people who will be in the collection. So intellectual capacity and technological capacity, we have to be increased, and the university curriculum should be revamped or revised so that they become a practical reality rather than all theoretical knowledge. The problem that I face in all our curriculum, we teach how to preach, not how to practice. So we have to convert preaching into practice. Yes, you're right. Yeah. Thank you very much for your answer, Professor Kabir Hassan. Because there is no one to make a question to you, we would like to thank you very much for you already given the presentation, and we pray to you to be good health and long life. And I think for the next conference, probably we can meet again. And next time, probably if the Indonesian have some occasion for our event, we would like to also invite you to come to Indonesia in offline. Thank you very much, Professor Kabir Hassan. And you can quit from this webinar because I know you are so busy. And no, I want to listen. I want to listen to the other panel. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, thank you very much. And the next is I would like to invite is our brother from Sokoto. Unfortunately, Mr. Muhammad Nawal Maidoki cannot give presentation today, but
Yahya Sehu is acting of ICT unit of Sokoto State Zakat and Wakaf Commission will deliver this presentation, and he has a Master of Science and have long working at the Zakat and Wakaf Commission. Please, Brother Yahya Sehu. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permit me to stand on the existing protocol. I will be representing Muhammad Lawal Maiduki, who is currently in Pakistan for Global Waqf Conference. The topic of my presentation is the current effect of crisis on income and wealth distribution in Nigeria in particular. And this is the outline of my presentation. Well, recently, the National Bureau of Statistics released a report that 63% of persons living in Nigeria are multidimensionally poor, 65% of whom live in the northern part of the country, which is majority Muslim state, while 35%, nearly 47 million, live in the southern part. So this is really a heartbreaking report. But while on the other hand, Zakat institutions in Nigeria have been playing great roles in mobilizing Zakat and Waqf with the aim of mitigating poverty. The Association of Zakat and Waqf practitioners in Nigeria is at the forefront in trying to advocate or to propagate Zakat and Waqf activities in Nigeria. So, well, let's see the overview of Nigeria. We can see that from 2009 to 2020, we can see to 2021, we can see the GDP trend, and the unemployment, as we can see, that it's increasing, and unfortunately, the youth unemployment is about 3%. And we can see the population, and the Muslim population almost remains constant. Some of the problems we are facing in Nigeria today includes the inflation. You can see it's getting very high. And the declining GDP per capita. And some of the factors causing this include the COVID-19 pandemic, of course, the current Russian-Ukraine war is one of it. The insecurity in Nigeria, especially banditry, the import orientation of Nigerian economy. Well, mostly Nigeria imports a lot, especially petroleum products. So let's look at the concept of Zakat as it's an institution of philanthropy, essential for socio-economic development. Zakat is a religious obligation because it is the third pillar of Islam. Because of its importance, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned it 28 places in the Holy Quran alongside Salat. So Zakat is described as a tool for income redistribution and mechanism for development and poverty alleviation. When we look at the history of Zakat in Nigeria, Zakat is as old as history of Islam in the country. And in Sokoto State, where there was a jihad of Sheikh Osman ibn Fode,
it can be traced in Sokoto State Caliphate after the jihad of Sheikh Osman ibn Fodi, which was governed based on Islamic system. And zakat happens to be the major source of revenue as of then. And we have to acknowledge that it's the most powerful fiscal tool of the government during that time. Under the caliphate of Sheikh Osman ibn Fodi, there was many emirates that are in charge of the zakat fund through public treasury called Baitul Mal, where zakat is collected and distributed to the poor and needy in the same territory. Today, the system was resurfaced with the reintroduction of Sharia in 1999 in Nigeria. And the reintroduction of Sharia started in Zamfara state of Nigeria, which is also northern part of Nigeria. As a result, currently there are 4 types of zakat institutions and waqf institutions. And the practice, zakat and waqf practices, there are state-based zakat system or institutions. There are emirate-based. There are foundation-based. These are non-governmental zakat and waqf organizations. And there can also be some hybrid where a zakat institution or a system is governed by both emirate and the government. So it is obvious to acknowledge that zakat can play a great role in Nigerian economy. As we know that the global zakat and waqf in 2018 is 76 billion and 410 billion respectively. In Nigeria, the potential of zakat in 2015 stands between 0.86 to 2.08% of GDP, or US dollar 8,776.5 to USD 21,160.99 million. This amount exceeds the income poverty gap to GDP of around 1.84%. This implies that zakat alone could solve the problem of poverty in Nigeria if harnessed and administered effectively. In 2014, Association of Zakat and Waqf Operators in Nigeria was formed purposefully to coordinate the activities of zakat and organizations and to promote professionalism. Since then, the ASWAN involved in advocacy, massive awareness, training, and capacity building conferences. As a result of which, we can see that if we look at the collection of zakat and waqf collections in some of these zakat institutions, we can see some good figures here. And this is Sokoto Zakat and Waqf Commission collection from these districts. And mostly what we collect from the district are farm items and some animals. And this values, we can see summary of cash value of these items. And at the bottom, we can see the number of beneficiaries. And if we look at the overall collection from the zakat, including the district zakat distribution, district zakat, we can see that the number of beneficiaries increases. So these interventions in zakat and waqf, as well as zakat and waqf commission, this includes not only zakat fund, but also some sadaqat and waqf fund generated. This is Kazaura Emirate Zakat Committee. And this is one of the emirate-based, the practice emirate-based zakat system. And this is their collection, which is very favorable. And we can also see the Duth is also emirate-based. And we can see NAZAS. NAZAS is a non-governmental or foundation-based institution. And this is the collection. It benefits, the collection benefits almost close to 50,000 indigents. And the total collection was almost $1.1 million. This is Zakat and Lagos. This is the collection, as we can see. Empowerment takes up around 50%, followed by health with around 20%.
So this is for Zamfara State. As from the history of the Zakat, we can see that the Sharia started in Zamfara. It was following this Sharia in 1999 by the Zamfara State government that leads to the what we call the booming of Zakat and Waqf activities in Nigeria. And that was what led to the creation or formation of this Zakat and Endowment Board of Zamfara State. So this is their collection, and this is some of their figures. This is their total Zakat collected, total Sadaqat, and total Waqf. And overall, they have 10,801,098. We also have Imam Malik Zakat and Waqf Foundation, Rivers. Rivers State is one of the states predominantly Christian community. And we can see with the advocacy and effort of Azwan, we can see that Zakat also propagates to non-Muslim states. So they are also they are also taking part in Zakat and Waqf activities, as we can see their collection on Zakat, Waqf, and Sadaqat. This is Kaduna State Zakat collection, which was recently formed, recently revived by the state government. So as part of the work of Azwan and through the office of Deputy Secretary General World Zakat Forum, recently there was a conference organized by Azwan, hosted by Zakat and Waqf Foundation Kaduna. And the aim of this conference was to nurture and support Zakat institutions in the Nigerian state. So some of the challenges we face in Azwan include, on Zakat and Waqf practices, include lack of awareness and lack of knowledge and importance of organizational role on Zakat and Waqf, high dependent on Asnaf, lack of financial literacy among Asnaf, rampant and poor individual Zakat distribution in the society, no strong legal backing for imposing the Zakat in some states. Well, we have started to see some improvement in Sokoto State because recently the Sokoto State government have moved a law which will enforce Zakat collection on salary and on other incomes in the state. And the law also has expanded the functions of, will expand the functions of Sokoto State Zakat and Endowment Commission in terms of collection and distribution. Lack of political will and the minimum support from some state governments that apply Sharia, lack of expertise in the state Zakat institution, and shortage of full-time staff, low level of technological infrastructure. Then the ways forward include, number one, stronger coordination and unity among practitioners, active participation in training and retraining, intensifying efforts to engage the media and the public, deploying technology in Zakat management, mentoring and the youth involvement across the board. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, thank you, our brother Yahya Shehu, already given presentation. Thank you very much, and I would like you to explain more detail. What is the solution for the challenges like lack of awareness, lack of knowledge, high dependent asnaf, lack of financial literacy, no strong legal backing, lack of political will, and so on? What is your institution to anticipate or to make a solution for the challenges? Can you explain more? Okay. Well,
let me start one by one. Starting with the lack of political will, I believe it depends. As we know in Nigeria, we have in each state has its own autonomy, and decide what it does in terms of, especially on zakat and work of activities. Well, in Sokoto State, I believe we have received a massive support from the state government. As I said, recently there's the law of Sokoto State Zakat and Work Commission has been improved by the National State Assembly, and like I said, they have part of what they included in the law is enforcement of the collection from zakat on salary, and also collection from companies, collection and in other areas, and also it also includes what do you call it, collaboration. It has also expanded the scope of zakat and work of collections collaboration and other areas. This is in Sokoto State. We have received full and massive political will. But in other states, especially newly created zakat institution, government zakat institutions, we're experiencing such problems. And this problem, as we know, we are in democratic society in Nigeria. There can be a new government that will have full support on zakat and wakaf. And as we said, as you know, we have Azwan. Azwan is always going, doing some advocacy programs. They go to state governments. They also they highlight them. They make some awareness to state governments, and also they go to states also where there is no zakat body at all, and propagate it. And we can see the result of this, especially in Nasarawa State. They have come up and they have created they have formed their own zakat and work up body in the state. So on illiteracy of the especially financial literacy on the ASNAF, I know that the caste institutions are doing their best, but this is the illiteracy is a product of the massive illiteracy in the country. So a lot needs to be done. Zakat is doing its own best. Zakat institutions in the states are doing their own best. I know in Sokoto State recently they organized, some entrepreneurship training to ASNAP and some financial literacy, which includes some financial literacy. So also in Gombe State, Zakat and Wakaf Foundation, they also do the same. So I believe these challenges, as time goes on, will be a thing of the past and they will become history. Okay, thank you very much for your already explained. And I would like to give the participant to make a question, and please raise hand, or if someone help me to show someone with raise hand, please. Excuse me, Mister, there will be a question from the theater room. Yeah, please. Please. I hope the question is short and clear. Don't worry, you can speak in Indonesia. I will translate the question. Okay, thank you, Prof. Nadra and Mr. Sheikhu. Where the brother Lawal, Mr. Sheikhu? Assalamualaikum. Assalamualaikum, brother Sheikhu. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your information about the zakat institution in Nigeria. So I want to ask about the Azawan. What is Azawan? This is right that this zakat corporation or zakat institution corporation in Nigeria, or that is the name, the certain name of the zakat institution. Please explain about the Azawan and Azawan and
Zawon, yeah, Zawon or Azawon. Yeah, that's for me. Thank you. Okay, all right. Okay, may I go I ahead? think you are. I think the question is clear. Please Yes, it's answer. clear. Well, Azawon is stands for Association of Zakat and Waqf Practitioners of Nigeria, and as I said, is a body which coordinates and it's an organization, or I can say association of Zakat and Waqf practitioners in Nigeria. And what it does is that it's kind of coordinate activities of Zakat practitioners, Zakat organizations in Nigeria in particular. What they do is they, engage in advocacy, propagation of Zakat and Waqf activities in the state. They try to ensure that Zakat and Waqf institutions are established in states where there are no Zakat institutions. In Nigeria, they organize conferences for Zakat and Waqf activity, practitioners in Nigeria. And you can see in my presentation recently, they organized one in Kaduna State, hosted by Kaduna State Zakat and Waqf Board. So that's what Azon stands for. Yes. Mau tanya Nigeria. Komen, Prof. Ada. Yeah. Okay. Hope I answered it. Okay. This is clear. The others? Dr. Hasbi. Yeah, I think clear from me, Prof. But maybe the others here want to ask and maybe want to comment. Silakan yang mau komen tentang zakat Nigeria. Mumpung ada ini narasumber Nigeria, silakan. Ini sini banyak mahasiswa, Prof. Kameranya boleh diputar nggak? Yeah. Kameranya diputar supaya tahu. Silakan teman-teman mahasiswa di sini atau dari Basnas daerah, silakan. Kalau tidak mau dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Silakan. Ada Prof. Nadra. Silakan. Dari Sumatera Utara, Prof. Hatta, dari silakan. Silakan Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Hasan. I'm from Unwahas. I will ask you about in Africa the poor rate is very high, and I don't know, is there any effort to have cooperation with another zakat from rich countries like in the Arabic to transfer zakat from the Arabic or Middle East countries that so very rich to the African that a lot of poor there. That's my question. Thank you. Yeah, thank you. Is this clear, brother? No, can you please repeat the question? Thank you. The question is there any relationship between your African countries with the rich countries in the Middle East, for example? They help the people in the poor people there to give a zakah because of there's a good relationship between rich country with the countries in African. They are poor people there. Okay, if I understand you correctly, are you saying that is there any relationship between us and Asian countries, or I can see Middle East countries, so that they can transfer their zakat to African countries? Is that the question? Yes, that's right. That's right. Well, I will speak about Nigeria, for instance. In Sokoto State, I know we have, what do you call it? We have connection with some organizations in the Middle East, especially Qatar. I know we have collaboration with Qatar Charity. We do some activities with them, and the help in other areas in Waqf form. They provide some Waqf to our country. But on Zakat, there is no such collaboration to transfer Zakat to us. But I know what I know is that they do a lot of projects, and this fund comes as a Waqf. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah, it is clear the answer, participant, our brother. And in many of the African countries, as far as I know, that's what happened. That's the case.
all the kind of fund they transfer to Africa in form of wakaf, not as zakat. Okay. This means there is a relationship with the rich countries Yes. to the African countries, especially for the Nigeria. Yeah? Yes, yes, yes. Okay, thank you very much for that. Welcome. Okay, I think it's enough for your presentation, and we are really respect to you, and thank you very much. And two participants already made a question to you, and now we are continue to another speaker. Thank you, brother. And salam to our brother Muhammad Lawal Maidoki. I met him in Kedah last year. Last year, I met you too. Yeah, thank you very much for that. Yeah. I would like to invite Mr. Azhan Ismail, the Chief Finance Officer, Pusat Pungutan Zakat, PPZ, Malaysia. He's from International Islamic University of Malaysia. Please, our brother, Mr. Azhan Ismail. You can continue, brother Azhan Ismail. Sorry, I did not mute, unmute. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me now? Yes, it's clear. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you very much, Dr. Nadratul Zaman from Baznas as a moderator, my fellow speakers who has just presented before, all of the delegates, participants of this Iconz 2020. Alhamdulillah, again, first and foremost, I would like to thank the organizer for inviting us, PPZ, to share our views, to share our opinions for this very, very beautiful conference, I guess. So, under the topic of, can you all see the slides? Yes. Okay. When we are talking about zakat and the effect of crisis on income and wealth distribution across countries, I think we even can broaden the scope to throughout the world, I think. So we have to agree that there is a big gap between the rich and the poor. Not to say in Malaysia, not to say in Indonesia, I think it is everywhere. We have to accept the fact that the gap between the rich and the poor beginning or very, very big. And we have also have to agree again that zakat should be the main or the right instrument to bring the gap close again, to reduce the gap between the rich and the poor. And if we study about zakat, if we do, I think most of the participants are the practitioners and those in the university that do studies in terms of zakat. I think we have know that what is the function of zakat and why in the first place why Allah imposed zakat to Muslim. What is the objective of the zakat? Why it is here? Brother, let me interrupt you. Can you move on your slide? No, it's okay. It is. I'm not directly referring to my slide as per I speak. No problem. Okay. So we have to agree. We have to know the objective, the real function. Why zakat is being imposed, why zakat is become one of the pillars of Islam, because this is to cater the issue that we are talking about, the gap
what we said, the gap between the rich and the poor. And so if you see from my first slide here, this is what we have collected and distributed of zakat in Malaysia during the pandemic. This is what I want to share with all of the delegates, with all of the participants, to show that even during our pandemic time, even during we have a problem in our economy because of the pandemic, the zakat collection for those 3 years, 2018, 19, and 20, and even I do not show in the slide 2021, we actually increase our zakat collection in Malaysia. In 2020, we did collected about 3.5 billion of Malaysian ringgit, and 2021, if I'm not mistaken, the amount has become 3.8 million. This is what I want to share. I want to say the power of zakat. It is not affected directly because of the pandemic. It is not affected because of the economic downturn. I mean, so this is the real instrument that we have to look into to cater to reduce the gap between the rich and the poor. As Allah said in the Quran that take from the rich and give to the poor. This is the main objective of zakat in the first place. So another point that I want to share is that from the pandemic, from the COVID time, what we have learned is that we can broaden our distribution aspect of zakat. We already know that zakat is only for 8 asnaf, 8 recipients. But after or during the pandemic, we decide, we get the opportunity to improve the distribution aspect of zakat in Malaysia. We have broadened we are not going above the 8 asnaf, but we redefine all of the categories so that we can have those in need at that time. Because at that time, more people, more recipient has more people become poor and needy. The indigent and the needy, those who lost income because they cannot work because the economy is stopped. The frontliners, the workers and the hospital, the students, the mosque, and the COVID task force. Our mosque rely heavily on Friday's prayer collection. So when there is no Friday prayers, there is no collection for the mosque. So they cannot maintain the well-being of the mosque. So that is the beauty of the zakat, where we can redefine, we can broaden our distribution aspect, that so we can have especially during the downturn of the economy. So this is again what we have done during the pandemic area. We have those in need at that time, but bear in mind, by doing this one, we did not forget those already in our scheme, in our list, poor and needy. There are about 25,000 to 30,000 poor or needy that receive monthly allowances from Baitul Mal in Kuala Lumpur only. So this one is what we added to our type of distribution of zakat during the pandemic, so that we can cater everybody. We can cater those who become instant asnaf, who before this is a middle level people. Now because of the pandemic, they become the poor, they become the needies. They lost their job. The hawkers, the traders, they cannot continue doing their business. So we have to cater, we have to give more room for them
to develop their business, recreate a new business so that they can survive during the pandemic and after the pandemic. So we also have, because of the pandemic, we have also learn, not to say that we learn, we have used full technology, fintech technology in terms of transferring, in terms of giving the distribution to the recipient. Most of the recipient before this, they want to receive their zakat money via cash. But because of the pandemic, now they have moved into new technologies, which is easier for us in terms of our distribution aspect. So this is what a simple, a couple of sample that we have experienced in terms of distribution during the COVID-19. This is what we did. We give instant asnaf aid to those who lost their job, those who fall into asnaf categories, especially by cash, about RM 500 per person. We open two times a year, and we spend almost about RM 30 million during that time. We also give waive the fee for the kindergarten. We also reduce the rental if they are renting a building owned by our council. We also have the taxi drivers, we have the entrepreneurs, we have the night market riders, and we spend a lot of money to bring back their economy after the pandemic. And Alhamdulillah, after 1 year, I think most of them are no longer asnaf, and they are now looking forward to become a muzaki. Musa'adah Tijariyah, this is what I mentioned earlier. We help them to those who lost their job, who cannot get another job. So if they are interested in doing a small business, in to start a business, we will be able to help them through this scheme. And so far we have spent about 3.17 million just for them to help them to start the business. If they do well in their business, we can continue to support them from time to time. And this is the ads for those who know the asnaf to report to us directly. And over the years, we have spent about from March 2020 to July 2021, about 148.15 million for 194,000 recipients throughout the years, just for those affected by COVID only. Those already in the circle of the poor and needy are not included in this statistic. So this is what I said earlier, zakat can play a very big role in reducing the gap between rich and poor. We believe if zakat management handled professionally, handled in good governance, transparency, and all are in good place, zakat can again help the government to complement the government to reduce the number of poverty, the percentage of poverty in the country or in the whole world. Thank you very much. Thank you, Brother Azhan Ismail. Your presentation is very important for Indonesian practitioner zakat. A lot of things can be questioned for your presentation. Okay, I would like to give to our participation in the room, in the auditorium, to make a question. I give 3 persons to make a question regarding with our brother from Malaysia, Mr. Azhan Ismail. Please. I think it's very important to understand about distribution of zakah in Prof. Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Nadra.
Yeah, thank you, Prof. Nadra. Maybe I want to just elaborate from the Mr. Azhan presentation. Thank you, Mr. Azhan, for your interesting presentation. For me here, especially in the room. So you did mention about the zakat collection in Malaysia in 2020 in 3.5 billion Malaysia ringgit. I think it's equal to 12.6 rupiah, triliun rupiah, in Indonesia. And also you did mention about the total population in Malaysia, federal territory in Malaysia. I forget. Can you make a question directly? Yeah. What really you want? I think this. I'm sorry, Mr. Azhan. I'm sorry. I'm sorry to say. What, in your opinion? What in your opinion about the support of the new Prime Minister from Malaysia in to improve to improve the zakat? What in your opinion about the support of the new PM of Malaysia nowadays to improve zakat in the next or in the next time or in the 2023 and also in next year? Okay. It's just your opinion. Thank you. Yeah, thank you for the question. And I add the question, Brother Prof, Azhan. the other question from Basnas. Regarding with the quality of distribution of zakat fund, the quality, because this is very important about the quality. Please, our brother in the auditorium to make question. Yeah, thank you, Prof. I'm Faisal from Basnas, Kabupaten Bodemulango, Gorontalo, Sulawesi Province. I interested about your distribution, especially on taxi driver. We know that, I believe that taxi driver maybe consists of different citizen, maybe Indian, maybe Indonesian, maybe Chinese, maybe. How you can combine, or how you what term and condition that they eligible to receive this, or we call them mustahik. Maybe this my question. Thank you. Okay. Waalaikumsalam. The next question about eligibility of taxi driver to receive a zakat fund. The other one, I think here. From Aceh. One more. Come here. One more. Yeah, please here. Go ahead. Don't worry, you can speak in Malay language, in Indonesian language. Yes, this is from. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Very thank you for Adlan. I want to know how you definition about riqab in Malaysia. Riqab. Then I want to know if you have asnaf riqab, how you distribution about riqab. For example, many takeaway or many worker in Malaysia. That is very, we must attention for them. Thank you for your attention. Okay. You get it? You got it, the question? Yeah. Okay. You can answer now. Any others? Okay. Or okay. Prof. Okay. No more? I think Yeah. we have It's two. enough. 3% is enough. Okay. 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 So I think I answered the Prof question first about the quality of the distribution. I think in Malaysia we have two main types of distribution, which is directly and another one is indirectly. We want to focus more on indirect distribution, which is we give education, we give help for a long-term scheme. For example, doing a business,
and we at the moment we have about one college university. We have institution for professional studies, so that we want, and we also have one nursing college university. So we want to help those poor, those needy who have children to study there and then improve their life in future. And in terms of direct distribution, we give monthly aid. We give a lot of aid in terms of to for them to survive school, uh, uh, daily expenses, everything. I think that is for the second question from the prof. And then about the taxi drivers in Malaysia, for you to own the taxi, you have to pay some amount. I think about thousands of ringgit Malaysia. That is what we give help for them. They cannot afford, like for what we can say. It is like a deposit, something like that. So they Okay, can like afford. They have. And the question just now regarding the Chinese non-Muslim, we focus more on Muslim, but as we know, under the category of mu'allaf, we if in the group there are 9 or 8 Muslim and only 1 or 2 non-Muslim, we might be able to help those also. That is for the third question. And for riqab, in Malaysia, it is very, very less at the moment. We still have, but we really have to redefine the term riqab. And in as a matter of fact, we don't exactly have riqab at the moment. But we are looking forward, especially like those. I'm not sure whether you have it in Indonesia, what we call here as a loan shark. They are this kind of thing will make the family in danger. Sometimes they threat the family. So we want to take them out. We do consider about this category. And the first question by Dr. Hasbi, I think it is very quite sensitive at the moment. But we hope that the Prime Minister, our new Prime Minister, will support us. And I think he has been supporting zakat before, and I think there is no issue that we are going to face. We really think that he is supporting zakat and will continue to support zakat, inshallah. Okay, if the new Prime Minister doesn't want to support you, please tell us. We will give a letter, send letter to him to support you. Inshallah, it won't happen. It won't Yes. happen. Yeah. Okay, brother, thank you very much for your presentation and your answer the question. Brother Mr. Azhan Ismail, thank you very much. And we would like to go to the our brother Dr. Saleh Ali Alawaji, the Deputy Secretary General World Zakat and Waqaf Forum. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh again. And praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallam ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Brothers and sisters, thank you very much for this arrangement from Baznas, as you always excel in such arrangements. Unfortunately, I'm on the move. I'm traveling from one place to another place, so I didn't prepare a formal presentation, but I was it's okay, brother. obliged and very happy to listen to the colleagues from both the academia and the practitioner. We listened to Dr. Kabir, and it was an excellent overview of zakat and how to use different means and tools like digitization. And I've presented some time back through Baznas to one of the Indonesian
universities on the digitization and the usage of artificial intelligence, blockchain, Internet of Things, and the data, big data mining, and all of these are instruments and tools that have to be used because we are in the contemporary time in need of such. So to reach out for the needy people, needy families, and to support them. This is as well for the statistics and to have a very clear picture on the status of the families and the recipient families and individuals to know whether they are still mustahiq or they have become in a better shape, so we move to some other mustahiqeen. And as we know that this is a moving target, and this is the beauty of Islam, that people that are recipients today may become payers of zakat tomorrow. This is making the society in a very tight fabric of the society where we feel the needs and the pains of each other and participate in helping each other. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص والمسلمون كجسد واحد. Like one body, if one organ is in pain, the whole body is in pain and in fever, just to be in a solidar and status with the whole body until it recovers. So this is the example that Rasulullah ﷺ gave us, that we are like one human's body, where one part is in pain, the whole body is in pain too, and it indicates that the pain by the fever of the body. So there is something wrong where all parts of the body come in a hurry to help in recovery. And I don't think that anything exemplifies the relation between the parts of the society, the Muslim society, as this example. But I want to mention here that zakat, we have always to realize that zakat is the least. It is the least to be collected. It is the least from the individuals, from the wealthy individuals in any society. So the minimum is the zakat, but there are other means of supporting the society, as my colleagues have mentioned, waqf, sadaqat, qardun hasan. These are the other tools and the other means to help each other, especially when we talk about crises and catastrophes like pandemics. People lose their jobs. For example, if there are like crises, as what happened recently in Indonesia, with our praise, our hearts are with our brothers and sisters in Indonesia who were struck by the earthquake, because many of them were displaced, lost their houses, maybe lost their farms, their jobs. So here comes the solidarity dimension from the other Muslims, whether in Indonesia itself or largely in the Muslim world. And comes along with these other tools, the relief. And we have King Salman Relief in Saudi Arabia. It is humanitarian relief association, which, mashallah, tabarakallah, reaches out for any emergencies that take place in any part of the Muslim world. And it also supports for a non-Muslim hit or struck by such catastrophes. During the crisis, the recent crisis of pandemic,
many people lost their jobs, and some of them had loans to pay. And you know, the banking system does not. In some countries, maybe they gave some like a percentage of waiver. Some of them they like gave some delays for the payments, but eventually these people lost their jobs. So to recover and pay and or repay these loans, it put them in like an agony, in a hard time. So here comes the qard hasan and its need, where Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to be like one body, as I said earlier. So Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to promote virtue and to prevent vice. And the al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, it's always there. We have always to realize that we need always to promote virtue amongst ourselves, as well as to advise each other to prevent vice, because vice, it might invite Allah subhanahu wa ta'ala's anger, because people may exercise some of the tyranny or oppression against each other. So Allah subhanahu wa ta'ala would تسليط العذاب. Allah subhanahu wa ta'ala may send such messages to alarm us that we have to behave, we have to work together as one body, as I mentioned earlier. This is on the side. And on the technology, we believe that the technology is necessary today, regardless of having sometimes hackers, some cyber security issues. But we realized in Saudi Arabia, and I assume in Indonesia now and many other countries, that the use of technology has improved the way that we collect zakat and distribute it. This is like in general what I needed to say, and I'm so happy to be here listening to these prominent speakers from in this panel. I learned myself a lot, and wish to answer any questions that you may have, or the audience have. And thank you very much again for inviting me. And I repeat my apology, because it is now it's about 5 a.m. in Cairo, and I woke up from my deep sleep just to join you and to enjoy listening to the speakers. Thank you very much again. Okay. Thank you for our respect brother, Dr. Saleh Ali Alawaji. Before the audience, the participant to make a question, I just want to ask you, is there any experience for you to find the Amir Zakat institution to be successful with distribution of Zakat fund with what you mentioned, the Qadul Hasan system, and to be revolving fund system? In fact, it is there. Unfortunately, there is nothing that organizes it. We do have, I can't talk about Saudi Arabia. We do have some, call them social associations, and they're active in their local communities. We have hundreds of them. They do support needy families, not in cash form. Mainly, they support them with some material, their material needs, whether it is food, clothes. Some they support them during
like winter, they support them when back to school for the needs of their children. But it is more of sadaqah. But Qard Hasan, we have a social bank. It is owned by the government, and they give qard for those who want to buy, like in Malaysia, they spoke about the taxi drivers and their need to buy sometimes cars or pay for the licenses. We don't have to pay for the license. It's to buy a car, like taxis. They have arrangement with the car dealers and car agents to sell for this category cars with the guarantee of the government, or the government, that bank, that social bank, it pays them, okay, and they receive like installments, very relaxed and soft on a period of time like 3 to 5 years. Also, there is a support that comes from HRDF, which is one of the funds that is established by the government. That helps the new job seekers to find their jobs and to get the training, while they pay 50% of their salary with a guaranteed job after they complete the training. This is a form of Qard Hasan. It doesn't have always to be in cash form. It can be in kind. And we have hundreds of philanthropic institutions, private like institutions, and they do such activities. I cannot recall all of them, but they do have also support for the working families. They call them working families, or producing families. I'm trying to translate from Arabic. And this is for the small families that can cook, for example, and they may also do some of the some clothing they do themselves, and they do some other maybe leather clothing, or they make some needs for the I don't recall, like some needs for the market or for the neighbors, and they sell them. But let's say the feedstock for this production comes from these philanthropic institutions. So it is again the society, and it has to be with a very strong fabric of the society. If the society does not get very strong fabric, then enmity starts to get promoted between the different classes of the society, where the poor hates the rich, and they may also go to some activities that against the peaceful order of a society, where they steal, and they may become, as our Nigerian friend was mentioning, they become bandits, and because they need to live. So if you keep them with at least the minimum need for them and their families, they will not go that step further towards becoming hostile and try to snatch and try to steal. And so this is the beauty of Islam, where you have at least the minimum need for any family, any individual, to live without becoming hostile and maybe break through or break in houses and steal, or maybe even go beyond that.
to get their needs by force. So this is in general what we have in Saudi, and I assume many other Muslim countries. Okay, thank you, brother. I think because our time's up and limited time, I would like to thanks for you to already give presentation, and I'm very sorry for the audience. Prof, we have the question, Prof. Waktunya sudah oke. Each one can make a question. Is there any? Yes, we have question, Prof, from Prof Zainul here, from us. Okay, this From one. me, from me and Prof, maybe Prof Widi. Okay, if because the limited time, I want. Okay, please, our respected Professor Dr. Zainul. Please, brother. Thank you, Pak Nadra. My dear brother, Dr. Saleh, thanks so much for your willingness to give presentation in this really valuable meeting today. I just would like to ask you, and for everybody here in the room, know exactly whether the zakat is totally, absolutely mandatory in Saudi Arabia. And is there any penalty whenever there is an individual in Saudi or a company do not pay zakat, any cents of zakat, and the government will send them to jail? Is it? Please, brother Saleh. Yeah, okay. Now, you have to know that in Saudi Arabia, the government collects zakat only from businesses, عروض التجارة. And from individuals, the government leave that to the individuals to pay their own zakat once it reaches to nisab and حولان الحول. It means that after one lunar year, you have to you do your own computation on your wealth, whether it is livestock or in cash. So, and then you pay it yourself to the needy families in your community. But recently, because of some issues with financing some unlawful activities, like some terroristic acts, and because the government wanted to have some control on that, it is now mandatory that anybody that wants to pay zakat has to pay it through these philanthropic associations or institutions. So they know who paid what, and they know because they are licensed where to take these zakat of individuals. But the zakat on businesses, it is very well organized. All businesses, the moment you get your commercial registration, you are registered with zakat, and then you have your, as a business, your identification number, tax identification number, TIN, we call it TIN. And from that moment, the zakat authority, which is called in Saudi Zakat, follows up with you, and they send you messages, text messages to remind you to have your zakat declaration and to have your to file your return, and they have become very advanced after introducing the electronic invoices, so they can have like an overview of the business activities all over. Now, on the penalties, of course, with such scrutiny and follow-up, nobody dares to not to pay on time, or at least to pay, because the systems are very well organized, especially from like a few years back onwards. Although in Sharia there are penalties for non-payers of zakat, and there is a hadith that permits the ruler to get part of the wealth of those people that,
those people who do not pay zakat. But fortunately, it is not being enforced and not being used because people, they do that as part of their ibadah and their ritual, their duty in paying zakat. Those who are not like willing to pay zakat, the government follows up with them. But there are no penalties imposed on the late or non-payers. Until now, we're struggling with the fatwa circles to see if there is a possibility to pass such fatwa, because the hadith is there, but you have to put that into rules and regulations where nobody can exert more of like stringent penalties or loose or soft penalties. It has to be very well considered. Okay, brother, thank you very much. Just one question. I think because of the time, I'm really sorry for that, for everybody, for participant. And thank you for Brother Dr. Saleh Ali Al-Waji. And for the decision, I would like to invite Professor Kabir Hassan, Yahya, Brother Azhan Ismail to give the last statement from this session. Please, Professor Kabir Hassan. Well, I personally learned a lot from the other presentations. I learned a lot from Nigerian Zakat and Waqf collection and management system. And Brother Azhan made a very practical presentation how the Zakat was collected during pandemic. And I think other countries can follow this type of best practice that happen in other parts of the world. And of course, Dr. Saleh, he talked about the system in Saudi Arabia, and we can learn from each other's experience in order to promote this institution, very important institution in Islam, to eradicate or elevate poverty. But we need to combine this institution of Zakat with other establishment of finance tools in order to have the maximum benefit. And on the top of this, we need to have a good government in each Muslim country with vision and leadership that can guide us, the Muslim Ummah, to the correct path. So with that, and I thanking the organizer for inviting me here. Like Dr. Saleh, I'm in Bahrain right now, so I hook up at 3 a.m. in the morning as well. But hopefully I was able to convey my message through my presentation. Thank you very much. Assalamu alaikum. And our brother Yahya Sehu, please. Our brother Yahya Sehu, you still here? Okay. If not, our brother Mr. Azhan Ismail, for your last statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the organizer. This is a very good conference. We have learned a lot, as what Prof. Kabir had just mentioned just now, from the academician, from the practitioners, and we have learned also from the Nigeria. This is something that we could benefit a lot, and I'm looking forward for more sharing of information in the future, and we really hope that we have done our best. We have given the best that, to help others, not to say to copy what we have done, but just look at the pro and con, what is the best, what is suitable to be used in each country. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. And the last but not the least, I would like to ask Dr. Saleh Ali Al-Waji to make a
the last statement. Please, brother. Thank you very much. I don't have any thing to add except asking Allah subhanahu wa ta'ala to bless you people and to accept our good deeds and forgive our sins. And thank you again. And I look forward to meeting with all of you, inshallah, soon in some of conferences, our World Zakat Forum, World Zakat Waqf Forum soon, inshallah. Thank you. Thank you very much, Brother Dr. Saleh Al Warji. Alhamdulillah, I met you in the Leeds, and we pray all of you, the speaker, to be good health and long life, and inshallah we meet again. And I think I have to closing up this session, and I would like to thanks for everybody as a participant already listen very well and to make a question. And I'm really sorry if something happened not to make you convenience. Thank you very much. And billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I return to the committee. Thank you very much, Bapak Dr. Insinyur HM Nadratuzzaman Hussein. Excellencies, distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen. Now we are going to listen our second keynote speech from Secretary General World Zakat and Waqf Forum. Please welcome Bapak Profesor Honoris Causa Dr. Zainul Bahar Nur, MEC. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina profil anbiya mursalin wa ala alihi wa ajma'in ba'du. The distinguished guests today, I would like to call and say name by name, but it's really impossible. May I say that it's really an honor for us to have Professor Dr. Ghaffar from Malaysia, going to be the lecturer of our Zakat Waqf Online University, and we will see it in the screen later on, inshallah. And thanks so much for Director of Islam Asafiyah, Dr. Suki, and also Director of IAIN Kudus, Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Kasdi, and Wakil Rektor of Unisula, Bapak Muhammad Marudin, and everybody who are present in this room now. And I would like also to thanks to all of professionals, very prominent leaders in the country who have really completed their presentation just now. I know almost all of them, and we have really got good materials, good subjects that to compare what actually zakat is going on in another country and their opinion, and in Indonesia too. Thanks a lot for your coming this morning, really. We are having a very good cooperation with University of Wali Songo and Wahid Hashim and Nahdlatul Ulama to have these Iconz. This is the 6th of Iconz Interest Conference that conducted by Basnas since 2016. But Dr. Hasbi Zainal, this is the really important figure of Basnas, decided that for this year Iconz, we would like not only to discuss about papers, about the value thoughts about global zakat,
but also we would like to realize what actually the amanah of our Undang-Undang, number 23, 2011, that the collection of zakat, the main purpose of it is to alleviate poverty and to make people really in prosperity. That's why then one of the programs, as you followed yesterday, that we planned and then we did try, for the first time after 22 years Basnas exists, that we export the products of the Mustahik entrepreneurs under Basnas. Of course, it's not easy to do it. For the first package, we export only the sample of it through a memorandum of understanding with an exporter in Indonesia to any country in Middle East. We have discussed at length really. I talked myself, the ambassador of Indonesia in Egypt, for opportunity for us to export also to Egypt. And also we discussed with PPZ, Brother Azhan. It's also not easy to do it because at the same time, you were really very busy, Professor Gabar, with your general election. Then at last that we are going to export it to Dubai. What I'm trying to say now is that we would like to realize whatever we have planned in our mind as the goals of what Basnas would like to do now and in the near future. Again, thanks so much for all presents given by of the very prominent presenters. I would like you to join another program until this afternoon, and we'll have a turn of rector of University of Asafia and other rectors. And what we would like really, or I would like really to suggest that all rectors, at least maybe 10 rectors, are presenting the opinion, the available thoughts. And yesterday afternoon, they tried to vote on judge more than 100 papers sent to the committee. And at the end of this occasion, what I would like to suggest to Dr. Hasbi for a possibility that there are going to be a kind of a recommendation of at least Basnas and Yuswali Songo and Wahid Hashim and Nahdlatul Ulama, that what we are going to do after this conference. We know that the potential of zakat of Indonesian Muslim as the biggest population Muslim in any country in the world is really huge. We always try to repeat it again and again, that 327 trillion rupiah, that's really a big funds that could distribute it to be or empowered to the mustahik and to alleviate poverty in Indonesia. But that is not easy to do it. There are a lot of questions that raise to us. Why that when the potential zakat is 327 trillion, and after 20 years, Basnas got only about 23 trillion this year and 33 trillion next year, and maybe 50 trillion in 2015. So the question is really critical, and if you can understand it, that the 327 trillion rupiah of zakat, based on the research, very deep research that conducted by Pusat Kajian Serius Basnas, consists of zakats from many segmentations
of the corporations, the institutions, and so on. Not only zakat from the salaries from the professional. Can you imagine it that for zakat on the agricultural side itself, that's about 10 trillion. How can then we collect zakat from all of the farmers in Indonesia if there is no regulations that really fix that we can do it without having such a very big infrastructures, but through the law, for instance. And the zakat of corporations, that close to 150 trillion. How we can collect the zakat from corporations whenever then we have only 300, 400 staff of a business. That is why then what I really would like to suggest that all of directors which coordinate this occasion then make appeal to the government that to make really a very exact regulations about the obligatory of each Muslim of Indonesia to pay zakat through Ministry of Finance or any department appointed by the government or through Basnas. Without that regulation, I doubt it that 327 trillion you could collect it. Even though we take 10 years, 20 years, 30 years, really. While the amount, if you compare it to the budget of the state, that more or less 15% of 2,200 trillion of the Republic budget. Can you imagine it? I cannot understand, or I would like to understand it very much, why then the President is not hurriedly to sign the President decree about zakat must be paid by all of the employees of the government through Basnas, which if that happens, we can get not less than 17 to 20 trillion each year. The amount that we could do many things for the mosaic in Indonesia. By stating this opinion, we would like also that this kind of seminar, internal seminar, that we can do it with all universities in Indonesia. So we hope that each university in Indonesia would participate with this kind of activities and try really to quote unquote force the government to take a look of the potential of zakat, and we can utilize the funds to alleviate poverty in Indonesia. I would like to conclude what Pasvi said as keynote speaker, keynote speech. It's time to thank you again, especially to University of Wali Songo, which have given us very good chance to use this auditorium, very luxurious auditorium, where we can really totally easy with happiness to follow each of the programs in this today's. Thanks again, and thanks to the committee of this Iconz. I hope that next time we'll do it not in Semarang, maybe in other part of island, maybe in Sumatra, one day in Papua. I know that University Islam Ashrafiyah is ready to it next year, inshallah. Thanks so much. Thanks to Professor Ghaffar that you're coming that far away, not so far actually, that's only Malaysia.
Thank you, and congratulations that you have really a very good day and a very good time to follow the next sessions, which really more valuable for us to get to know about zakat and what we are going to do it, and what we are going to have it really for the benefit of the people, of the Ummah, not only in Indonesia, but globally. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Bapak Profesor Dr. Zainul Bahar Nur. Excellencies, distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen. Now we have special speech from the Ambassador of the Republic of Indonesia to Egypt. Please welcome His Excellency Bapak Dr. Honoris Causa Lutfi Rauf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? Hello. Yes, clear, Mr. Okay. Ambassador Zainul Bahar, Sekjen Zakat and Wakaf Forum, moderators, participants, ladies and gentlemen, greeting from Cairo. Thank you for inviting me to speak before this very important conference. I was asked to present the topic about peluang bagi ekspor mustahik basnas Mesir. So allow me therefore to give my presentations in Bahasa Indonesia, as I believe most of the participants as Indonesian. So, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena waktu izinkan saya menyampaikan presentasi sebagai berikut. Kalau bicara mengenai potensi ekspor produk Indonesia ke Mesir, tentu kita perlu melihat bagaimana kondisi ekonomi Mesir. Pertumbuhan Mesir positif sebesar 3,3% 2021 meskipun di tengah COVID, sementara di kawasan lainnya itu mengalami penurunan kinerja ekonomi. Bahkan IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Mesir tahun ini 5,9. Mesir memiliki perjanjian dagang baik bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara seperti Turki, EFTA, Uni Eropa, dan juga kawasan Timur Tengah dan Afrika lainnya. Di samping itu, Mesir sekarang sedang mengalami atau melakukan berbagai reformasi ekonomi. Kalau kita lihat dari perspektif potensi yang dimiliki Mesir, negara ini relatif yang terbesar di kawasan dengan jumlah penduduk menghampiri mungkin 105 juta sekarang, dan insya Allah mungkin 2030 akan mencapai 132. Letak geografis sangat strategis, hub antara benua Asia, Afrika, dan Eropa, tempat terusan Suez, di mana jalur perdagangan 12% perdagangan melalui daerah ini dengan mencapai 20 juta per hari. Nah, ini terrefleksi dari potensi ekonomi Mesir tersebut, terrefleksi dari kinerja perdagangan antara Indonesia dan Mesir. Kalau kita lihat dari sektor non migas misalnya, tren dalam 5 tahun terakhir 2017
2021 mengalami kenaikan 4,45%. Kita melihat di sini data yang ada dari 2020 ke 2021 itu tercatat kenaikan 55,4%, dan untuk Januari September tahun ini sudah mencapai sekitar 947 juta US dollars. Meskipun saat ini jujur saja semua negara mengalami masalah perlambatan ekonomi karena COVID dan sudah mulai recovery actually, but unfortunately we are encountering with the conflict in between Ukraine and Russia. Nah, jika dibandingkan dengan kinerja perdagangan Indonesia, Mesir dengan negara di kawasan Afrika dan bahkan di Timur Tengah, sangat jelas data menunjukkan bahwa nilai perdagangan Indonesia Mesir itu terbesar di Afrika Utara, terbesar ketiga di Timur Tengah, dan kalau dilihat dari neraca itu terbesar di Afrika Utara dan Timur Tengah. Ini kelihatan sekali jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi sangat jelas berdasarkan fakta ini potensi ekonomi Mesir, dan juga sebagai refleksi dari itu adalah kinerja perdagangan kedua negara semakin membaik, meskipun saat ini dihambat oleh masalah yang cukup serius yang dialami sama negara yang saya sebutkan tadi dengan perang Ukraina Rusia. Oleh karena itu kita semua mengharapkan agar perang segera berakhir sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia, war must stop. Bapak Ibu sekalian, terdapat produk unggulan Indonesia ke Mesir, produk pertanian berupa CPO, kopi, kari, coklat, bumbu, dan lain sebagainya, produk kelautan dan perikanan, ikan beku, produk makanan olahan, produk kebutuhan kantor, produk garmenits, produk-produk utama Indonesia ke Mesir. Kalau kita lihat mayoritas produk ekspor Indonesia ke Mesir umumnya non-migas yang berbasis pada produk hasil pertanian, minyak nabati, sawit dan turunannya, makanan minuman, bumbu masakan rempah, dan berbahan halal. Dan jika bicara mengenai produk halal Indonesia, berdasarkan data statistik Mesir, produk halal mendominasi total impor Mesir dengan pangsa pasar 75,9% naik dibanding tahun 2007. Kelihatan dari data ini menunjukkan kalau misalnya palm oil ada kenaikan 66%, biji kopi ada kenaikan 61,9%, bumbu masakan ada kenaikan 12,3%, kelapa parut ada kenaikan 44,1%. Ada lagi salah satu potensi yang cukup besar, yaitu arang batok kelapa, karena di sini ada tren sekarang peningkatan lifestyle seperti misalnya sisa bagaimana di negara Timur Tengah lainnya. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa produk halal Indonesia, the best 10 terbaik minyak sawit, kopi, kacang kelapa, bubuk katau. Ini hanya sekedar data saja. Jika bicara mengenai rempah, produk rempah di pasar Mesir, pangsa pasar 2021 kelihatan sekali, misalnya untuk jenis cengkeh itu pangsa pasar 65,8 karena biasanya digunakan campuran berbagai produk lain seperti bahkan misalnya kalau biji pala dan lain sebagainya untuk kapulaga, pala untuk racikan kopi misalnya. Untuk pala dan kapulaga Indonesia menduduki dengan pangsa pasar 3,62. Untuk bumbu masak juga masih menempati posisi kelima di Mesir ini dengan pangsa pasar 5,78%. Bapak Ibu, namun demikian ini menyangkut masalah teknis prosedural untuk produk hasil pertanian yang mungkin banyak dilakukan oleh UMKM kita. Jadi ini sudah ada ketentuan dari Menteri Perdagangan Mesir bahwa produk tertentu hanya dapat diimpor jika diproduksi oleh perusahaan sudah melakukan registrasi di General Organization for Export Import Control dengan produk pangan pertanian dengan berbagai ketentuan yang cukup menurut saya sangat strict. Susu dan produk susu itu 2 kg atau kurang, buah-buahan diawetkan, minyak dan lemak nabati. Ini saya pikir lebih teknis, nanti mengenai informasi selanjutnya bisa menghubungi saya didampingi oleh atas perdagangan KBRI Kairo. Demikian juga mengenai dokumen ekspor, ini juga sangat teknis, saya pikir saya tidak perlu lebih detail ke sana. Ini adalah
masalah teknis untuk prosedur informasi kargo, ini juga hal yang mungkin nanti bisa diperdalam. Saya hanya bicara secara umum saya mengenai potensi ekspor produk-produk Indonesia ke Mesir. Tentu kita tahu persis bahwa beberapa hambatan yang kita hadapi, selain hambatan yang saya sampaikan tadi itu mengenai kesulitan yang muncul akibat perang, sebelumnya kita berhasil melampaui masalah-masalah dan tantangan akibat COVID-19, kita menghadapi masalah baru. Di samping itu memang masih ada hambatan ekspor, termasuk biaya masuk yang tinggi. Untuk biaya masuk untuk produk end user bisa mencapai 60%, ditambah dengan PPN 14%, quite high tarif. Biaya shipment juga lebih meningkat sekarang, dan ini belum pulih betul, itu dialami juga mungkin dalam konteks masalah-masalah dihadapi di secara global. Tantangan ekspor registrasi ini juga sangat teknis, mekanisme pembayaran ini yang banyak dikeluhkan sekarang. Ini sekali lagi dampak dari perang dan kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak negara, sehingga masing-masing negara menerapkan kebijakan tertentu dalam kebijakan ekspor impor mereka. Salah satu kebijakan diterapkan oleh Mesir adalah kewajiban menggunakan sistem LC, sehingga sistem pembayaran yang dialami oleh banyak UKM kita masih kita menghadapi sekarang. Tapi kita tentu berharap insya Allah dengan kesepakatan Mesir kira-kira 2 minggu lalu dengan IMF, mungkin hal ini saya dengar informasi mudah-mudahan Desember penerapan kebijakan LC yang untuk mengontrol arus keluar devisa dari Mesir mungkin akan dilonggarkan. Oleh karena itu tentunya sebagai tugas kami di pemerintah, kita berusaha untuk mencari jalan keluar dengan berbagai mekanisme kerjasama bilateral, baik dari government to government atau business to business. Nah, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat Menteri Perdagangan Indonesia akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Mesir untuk menandatangani MOU untuk pembentukan Joint Trade Committee. Dan tentunya juga kita berusaha juga untuk mengeksplor mengenai MOU Investment Promotion Cooperation, melihat adanya kebijakan untuk go internasional berbagai perusahaan-perusahaan kita dan juga posisi dari Mesir yang begitu strategis sebagai hub di kawasan. Tentunya tujuan dari mekanisme ini seperti misalnya Joint Trade Committee untuk memfasilitasi dan mendorong business to business cooperation, dan juga untuk sebagai platform membicarakan berbagai masalah-masalah hambatan yang kita hadapi sekarang, karena potensi kedua negara cukup besar. Kalau kita lihat tadi posisi Mesir dengan komposisi penduduk yang luar biasa dan capaian ekonomi akibat dari reformasi atau economic reform atas bantuan IMF dan juga World Bank itu menunjukkan hasil yang sangat baik. Sementara untuk business to business itu sudah ada beberapa joint ventures, glassware, instant noodles, itu Abu Alata Company, Coffee Products, Golden Coffee Company, dan lain sebagainya. Oleh karena itu juga ada upaya untuk membentuk establishment factory greenfield, purchasing factory company brownfield. Nah, dalam kaitan ini secara praktikal di lapangan, apa yang dilakukan KBRI dalam promosikan perdagangan di Malaysia, kita senantiasa memanfaatkan berbagai event, pameran, dan cukup aktif, baik bekerja sama dengan berbagai pihak, joint venture atau joint exhibition atau secara mandiri. Tentu kita juga menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan kita di sini dengan tradisi dan budaya orang setempat. Perlunya door to door promotion karena ini sangat penting juga. Dan hal lain yang juga ada kaitannya nanti dengan juga dari sisi lain dari optimalisasi zakat, ada optimalisasi diaspora. Dalam tentunya kita mendukung dan membina bisnis warga negara kita di Mesir. Total diaspora lebih dari 12.000 orang yang dinominasi oleh mahasiswa yang juga tentunya ada beberapa dan tidak sedikit yang memanfaatkan kepada mereka untuk mencari pengalaman dalam hal kewirausahaan. Di samping itu kita tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan teknologi dengan mengoptimalisasi platform ini, dan kita sudah membentuk aplikasi Track Inamas yang menjangkau mitra melalui medsos, promosi melalui podcast. Tentunya ini masih banyak peluang untuk peningkatan dan perbaikan ke depan.
Di samping itu ada beberapa hal yang memang cukup besar kita manfaatkan, baik secara mandiri maupun secara kolaborasi, itu Supermarket Expo, Ice Hotel Expo, Cairo Food and Fair. Ini event yang terakhir tahun ini, yang kita akan ikuti juga dengan diikuti berbagai perusahaan-perusahaan dari Indonesia yang kita fasilitasi datang untuk hadir dalam Cairo Food Africa 5-7 Desember insya Allah minggu depan. Bapak sekalian, tentu ini menggunakan platform-platform digital dengan mencantumkan juga persyaratan ekspor dan impor seperti yang saya sampaikan tadi secara teknis. Ini yang beberapa visualisasi dari berbagai produk Indonesia yang kita promosikan di Mesir dengan memanfaatkan berbagai event. Ini aja sekedar termasuk di dalamnya diplomasi kopi, atau tidak salah sekitar 70-75% sekarang biji kopi Indonesia itu sudah dikuasai oleh Indonesia. Ini hanya beberapa, termasuk memanfaatkan store promotion di mall terbesar di Mesir. Dan memang ada beberapa hambatan karena mau tidak mau kita harus slow down, akibat bukan karena kita tidak bisa, tapi karena memang dipaksa untuk slow down akibat pandemi. Tapi insya Allah atas kita berdoa semua, mudah-mudahan 2023 akan semakin membaik dan tentunya peluang akan semakin terbuka. Ini adalah beberapa contoh yang juga memanfaatkan diaspora Indonesia, masyarakat Indonesia di Mesir dan khususnya di Kairo. Demikian juga dalam hal diplomasi kopi, kami sekarang juga meningkatkan ruang display dan perdagangan dengan memperluas space di sana, sehingga jika ada pertemuan-pertemuan kami tidak lagi melakukan secara formal di ruangan duta besar atau di Wisma, tapi langsung menjadikan ruang display atas perdagangan sebagai tempat untuk bertemu berbagai pihak. Demikian juga beberapa kegiatan lain yang kami juga selalu hadiri dengan membawa importir Indonesia, Mesir ke Indonesia dengan hadir di Trade Expo Indonesia every years. Dan alhamdulillah beberapa dari pengusaha Mesir mendapatkan penghargaan Prima Duta Award dari Kementerian Perdagangan. Ini ada beberapa contoh yang dilakukan. Tentunya di samping itu, seperti yang saya sebutkan tadi, kita memiliki banyak sekali masyarakat di sini, khususnya mahasiswa, sehingga juga kita mengupayakan, mereka juga mengupayakan menginisiasi berbagai platform pembelajaran kewirausahaan dengan langsung melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam berbagai unit usaha seperti kuliner, restoran, kelontong, jasa penitipan, travel, dan tiketing. Modal umumnya mereka secara mandiri, bukan dari lembaga-lembaga permodalan. Ini mungkin satu potensi nanti untuk memberdayakan mereka dari perspektif permodalan. Kenapa demikian? Karena memang lebih banyak bersifat informal dengan target konsumen umumnya masyarakat Indonesia sendiri dan negara Asia lainnya ada di Mesir. Bapak-Ibu sekalian, nah kalau bicara hal seperti ini tentunya kita perlu bicara juga karena kita bicara mengenai potensi zakat. Nah dengan keberadaan masyarakat kita yang ada dengan aktif di berbagai platform wirausahaan, tentu ini ada peluang untuk menggali potensi zakat di Mesir ini, termasuk di Kairo. Kalau kita lihat 12.000 dan juga dari KBRI dan institusi resmi lainnya, pemerintah ada 120 orang. Kenapa demikian? Karena ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 23 2011 dengan peluang untuk membentuk unit pengumpulan zakat di luar negeri. Dan alhamdulillah kemarin kita ada diskusi meskipun tidak terlalu detail, tapi insya Allah mungkin bisa di follow up selanjutnya dengan adanya inisiasi atau mungkin kebijakan Ketua Basnas agar bisa dibentuk unit pengumpul zakat Mesir yang hasilnya dikelola dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan mahasiswa Indonesia di Mesir. Hasil UPZ di dalam negeri 70% dikelola UPZ dan 30% dikelola Basnas. Ini disampaikan, ide ini disampaikan saat peluncuran beasiswa Basnas oleh Wapres didampingi oleh Ketua Basnas pada tanggal 5 November 2022 di Kairo.
potensi pembentukan zakat ini merupakan langkah strategis menurut perspektif kami yang dapat difungsikan sebagai laboratorium pembelajaran pengolahan zakat bagi para mahasiswa untuk kegiatan pengumpulan zakat. Untuk merealisasikan rencana ini, Basnas sesuai dengan kewenangan perlu melakukan berkoordinasi secara intensif dengan KBRI Kairo, PPMI Mesir sebagai induk organisasi pelajar mahasiswa dan juga organisasi mahasiswa lainnya berdasarkan kedaerahan yang bentuk ikatan kekeluargaan untuk membahas aspek legal formal dan aspek teknis lainnya. Demikian paparan saya, mohon maaf jika kalian berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, His Excellency Bapak Dr. Haji Honoris Causa Lutfi Rauf. Excellencies, distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen. Our second plenary session is Zakat and Wakaf Online University session. The role of Islamic social finance in bolstering economic and education participations of Mustahidin. We will have Dr. Kuroh Ayunia as our moderator. Please welcome Dr. Kuroh Ayunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The Honorable Basnas Commissioners of Planning, Research and Development and the Secretary General of the World Zakat and Wakaf Forum, Professor Dr. Zaidnul Bahar Nur, the Honorable all Basnas Commissioners and also all Basnas Deputies, the Honorable Rector of UIN Wali Songo Semarang and all rectors from respective universities partners, distinguished speakers, Professor Dr. Haji Muhammad Adlin Sila and also Professor Abdul Ghafar Ismail, invited guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters who are present here and also in Zoom application and YouTube platform. It is an honor for me to be the moderator of today's session. We are now in the session of Zakat and Wakaf online university session with the topic, the role of Islamic social finance in boosting economic and education participation of Mustadafin. And in this session, we have two prominent scholars that will deliver the general lecture. The first one is Professor Dr. Haji Muhammad Adlin Sila. He is an expert staff of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia. So please, Professor, you may come to the stage. And then we have our second distinguished speaker, who is Professor Abdul Ghafar Ismail. He is from Putra Business School, Malaysia, and also he is a professor in the field of Islamic and Economics Finance. So due to our time constraint, without any further ado, I would like to give the first session to Bapak Professor Muhammad Adlin Sila to deliver your general lecture. So Prof, you have 20 minutes in order to finish your presentation, and the time is yours. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. It's been my honor to be here and has been invited by this very distinguished forum
I want to mention in English. This is kind of national body for Zakat management. Yeah, it, or popularly called Baznas. And my senior, I want to call him my father, Professor Zainul Bahar Nur, who just visited me in my office just to say and deliver this presentation to me. And Alhamdulillah, I arrived yesterday, Prof, in Semarang. And last night we had a very wonderful dinner. Thank you. So also I want to say also my respectful greetings to Professor Ghaffar. We just met in person, but he is my friend's college, Afrizal, who is now teaching in Universitas Diponegoro. All the audiences, I want to say my greetings to all of you. Thank you for coming for this grateful conference on Zakat. I have a slides. Even though I have only 20 minutes to present these slides, but I just want to read it very quickly in order to have very careful insights about the role of education in poverty alleviation or in eradicating. How to say that? Eradication. Oh yeah, poverty eradication or poverty alleviation in Indonesia. So actually, we have been doing a lot, yeah, in this ministry, how to help our students from the early age to enter or to have access to education. Because I just want to cite the Borgen project, which is an incredible non-profit organization that is addressing poverty and hunger and working towards ending them. That education will help end poverty. This is the very key word. Education can help our people and help our people to eradicate poverty or to end poverty. Because with basic education, parents learn more about how to care for themselves and their families, which in turn leads their children towards healthier lifestyles. A health education gives families have a higher chance of survival and even reduce rates of HIV and AIDS. Yeah. So income as well, of course, a huge factor in poverty. So if you don't have any income, how you feed your family? Yeah. So records have stated that if someone has basic education, that is like you can read, yeah, you can write, and you have mathematical skills, this not only has a positive impact on their own income, but can also increase the rate of return on the economy. So those with education have a much higher chance of getting better jobs. So if you don't graduate from this university, say for example, how you can get a job? So education and finish your education is a must. Yeah. You can get a better jobs with higher wages, with higher income. So just 1 year of education can result in about 10% rise in pay. How about if you spend your time in education more than 1 year? Yeah? You finish your doctoral degree, and probably you have a professor like Pak Ghaffar. Must be income will come to you easily. Yeah. Maybe some invitation or many invitations will come to you to
to attend a seminar like this, and then you'll get an income from that. Like what I'm doing here, probably. Even though I'm not expecting some honorary, but that's just one example. So with children attending schools and developing both important skills and abilities, they will one day get better jobs. So we have a policy or kebijakan called Wajar 12 tahun, wajib belajar 12 tahun, 20 years compulsory education policy. So what's the purpose of this policy is to have more access to the people, regardless of their family background. So the more we have access from the early age of the people, the more opportunity for them to get education. So the more education they have, the more income they will have or they will achieve. The more goods and products they consume, which benefits the companies. So this in turn increases the demand for the production of more products, thus giving jobs to more people and helping the economy grow. These changes and more will be key in eradicating, this is the difficult word, in eradicating poverty around the world, not only in Indonesia, not only in Semarang. So the President of Indonesia committed to implementing a 12 years compulsory education policy. As a result, upper secondary education completion rate, angka partisipasi kasar, ya, yang menamatkan sekolah menengah atas, ya, upper secondary education completion rates has increased significantly. Yeah. In districts, kabupaten, yeah, that implement 12 years compulsory education rather than in districts that didn't implement it. Jadi ada perbandingan kabupaten yang menerapkan 12 tahun wajar dan ada yang tidak, itu beda, ya, dalam partisipasi kasar, ya, di setiap kabupaten. So these strategies attached to the policy also considerably affect the completion rate, except for providing community learning centers. So the purpose, tujuan of the 12 years compulsory education program is to provide, as I said before, the widest possible education opportunities, ya, memberikan kesempatan yang lebih luas, ya, and access, ya, and participation, ya, that popularly called angka partisipasi kasar atau APK for residents age 16 to 18, ya, or students at the level of SMA, ya, or SMK or madrasah. So what I want to say in this seminar, education is often referred to as the great equalizer. So it can open the door to jobs. It can open the door to resources, yeah, and skills. So if you don't study, if you don't enter the university, how do you get the skills? Yeah. And this can help a person here, yeah, all of you, not professor, the students, yeah, a survivor, yeah, a survival strategy. So education can be regarded as a survival strategy. Pendidikan itu sebagai strategi bertahan, ya. This is why access to quality education is a globally recognized solution to poverty. Jadi ini sudah diterima oleh umum bahwa pendidikan yang berkualitas itu adalah solusi global untuk mengatasi kemiskinan. So education helps to remedy many of the other issues that can keep people, families, and even whole communities vulnerable to the cycle of poverty. Jadi pendidikan ini bisa memutus, ya, lingkaran setan kemiskinan. Ya. Saya masih ingat Director of UIN, Alauddin, now is my classmate
yeah, in the university. He said to me one time when we were studying, Adlin, I am from the family of penjual tukang obat. I don't know in English, penjual tukang obat. And I have to work in construction sites, ya, di proyek-proyek pembangunan, only to have a money pocket, ya, a pocket money, uang saku untuk belanja setiap hari. Now, what they get after graduating his bachelor degree in IN, and then going to the Canada to pursue his master degree, and then pursue his doctoral degree in Australia, and then get another doctorate in America. And now what he is now doing, yeah, what he has received now as a result of a long education that he pursued, he is now a rector. So then he write his life story in a book called Melawan Takdir. Yeah, he said in his book, my fate, my takdir has now changed. Yeah, I'm not becoming as my father did in the past, as penjual obat. I'm now become a rector. Yeah, so through education, this is about my friend, not about me. Yeah, this is the example how Pak Rektor Hamdan has changed his fate. Dia telah mengubah takdir dia, ya, from penjual obat to become a rector. Yeah. So according to UNESCO, if all students in low-income families or in low-income countries had just basic reading skills, hanya memiliki keterampilan membaca, nothing else, yeah, an estimated 171 million people could escape extreme poverty. Jadi ini menurut UNESCO, kalau hanya memiliki kemampuan membaca saja, tidak usah yang lain, itu bisa mengeluarkan 171 juta anak-anak dari kemiskinan. Bayangkan, hanya mampu membaca saja. Apalagi kalau bisa menulis, bisa matematika, bisa komputer, bisa apa lagi, Pak? Menjahit, ya, saya lihat ibu-ibu ya. Bisa skill macam-macam, itu ada berapa ratus juta orang bisa keluar dari kemiskinan. Itu inti dari studi dari UNESCO ini. So, education is the best way out of poverty in part because it is strongly linked to economic growth. So, a 2021 study co-published by Stanford University, this is my last point, and Munich Ludwig Maximilian University shows us that between 1960 and 2000, 75% of the growth in gross domestic product, GDP, around the world was linked to increased math and science skill. Jadi kalau punya keterampilan matematika atau ilmu sains, ini bisa meningkatkan 75% GDP sebuah negara. Jadi kita lihat bagaimana bangsa Jepang, bangsa Korea, bangsa Cina yang menguasai sains dan matematika itu sekarang menjadi, ya, negara dengan tingkat ekonomi paling tinggi. Ya. So if Indonesia wants to catch up the economic growth of these countries, we have to support, ya, our students to study science and mathematical, yeah, skills. So the relationship between aggregate cognitive skills, called the knowledge capital of a nation, and the long-run growth rate is extraordinarily strong. Yeah. So the study's authors conclude this is just one of the most recent studies linking to education and economic growth that have been published since 1990. And another quotation from Oxfam: good quality education can be liberating for individuals, and it can act as a leveler and equalizer within society. So I think I have finished my presentation, and
we can probably develop this discussion later in a Q&A session. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Prof. Adlin, for such interesting and also mind-blowing presentation. One thing that I can conclude that education is one of the most basic needs for human, and it will give positive impact to the betterment of our life. Prof, it will lead to the better job, better income, and other opportunities open for our life. Okay, thank you very much. Now we are coming to the second speaker, Prof. Abdul Ghaffar, to give a lecture on Zakat and Wakaf for the economic perspective. The time is yours, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you very much. Khairun, I forgot your name. we had a meeting on the Wakaf conference in Bangladesh in 2018, right? 17, yeah, 17. Okay. My good friend, Prof. Emeritus Dr. Zainal Bahar, Excellencies, Guru-Guru Besar, Rector, Prof. My fellow speakers, Prof. Muhammad, first time I met you. Inshallah, we will continue inshallah in the futures. So what I'm trying to discuss on in this talk is about the agency of zakat for the economy from classical time to the present time. Okay, so this topic actually is based on what have been designed. If you want to relate with the Kementerian Pendidikan, ialah this is part of our program, study program, because we have the standard program for zakat management. And one of the subjects that look into the history of zakat, okay, the subject is one of the subject is the history of zakat. Okay, that's why I want to look that from the classical time up to now. Okay, what we can learn from there, and then how we design that based on our law. Okay. So what I'm going to discuss next is on the what is the normally when we discuss about the topic, we should discuss what are the main keywords in that topic. Okay. So what I'm trying to go is to discuss what is the meaning of agency, what is the meaning of economy, and what is the meaning of times. Okay. So if we look at from the dictionary, we can have the synonym of agency is important and seriousness. We're talking about the agency, meaning that are we serious? Are we consider zakat as an important subject? Okay. So from that perspective, it looks like the agency from the different perspective. Okay. If you look at from the Rukun Islam or the core religious practice of Islam, we say that zakat is important from that perspective as a core religious practice of Islam. And the second one is the seriousness of the state, okay, in implementing zakat and also put the example of the presence of law and also by law and the institution. So meaning that the state is in implementing the zakat, how serious they are if we don't have the law, we don't have the bylaw, and also we don't have the institution. Okay? The next is on the economy. If we look at the economy, we look at what is the definition of economics. Okay, scholars agree that Islamic economic is the knowledge and application of injunction and rules, okay, of the Sharia that prevent injustice in acquisition and the disposal of material resources. Okay, so we are talking about the resources that we need to transfer that through the zakat instrument here. So we are talking about the Islamic economics. Okay. And if you look at the main keyword there is the injunction and the rule of Sharia, meaning that law is very important or regulation is very important on the allocation of resources. Okay? So therefore, how can we embed that the law origin
with the resources allocation, or in this perspective, with the allocation of zakat. Okay? So, but if we look at from the perspective of an economy, okay, we are talking about the Islamic economy as a field or as a subject, but we are talking the economy is actually, economy of zakat is looking at the process or system, okay, by which zakat are used as a tool in allocating resources in a country or a region. Okay? So how do a country react in allocating the zakat? Okay? Especially if you want to achieve the objective of zakat is for socio-economic justice. Okay? And also not only that, the zakat also affect on the aggregate consumption, saving and investment, aggregate supply of labor, capital, and also poverty eradication and economic growth. Okay? So now we look at, because of the importance and the seriousness, we look at from the different, the history first, okay? Zakat at the time of the Prophet and the Khulafa al-Rashidin, golden era, and now, okay? So if we look at from the history of zakat, it's the same as mentioned in many sessions this morning and also yesterday. That's the same as the salah of prayer, because it is evident in the Quran, in many places that zakat has been discussed together with the salah. Okay, and for all the followers of the religion of Ibrahim, peace be upon him, were fully aware of the concept of zakat, where in the Surah Ma'arij, verse chapter 70, verse 25, describe a specified right, because zakat and charity being a pre-existing sunnah, and the Prophet, peace upon him, continue this act of worship with necessary reform. Okay? And we can see that there are several examples in the Quran where zakat was imposed on the previous prophets. Okay? Prophet Ismail, also zakat of the Jews, and the zakat to the progeny of the Prophet Ishaq. Okay? And then also zakat of the Prophet Isa alayhi salam, he said, I am the slave of Allah. He has given me the scripture and has appointed me as a prophet. Okay, this is noted in, it is mentioned in the Surah Maryam, chapter 19, verse 30 to 31. Okay, and then we look at the zakat at the time of the Prophet. Okay, in Mecca we see that the verses of zakat pertain to voluntary payment. Okay, again it was mentioned in the chapter Al-Ma'arij, verse 24 to 25, in whose wealth there is a right acknowledged for the beggar and also for the destitute. Okay? And then after migration to Medina, around 18 months after the arrival of the Prophet ﷺ to Medina, zakat became a fard, meaning it's a compulsory, okay, or an obligation on Muslim. So therefore, if you look at the Medina verses, to give clear directive ordering the payment of zakat, and since that time the Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, used to send out zakat workers to collect and distribute the due zakat. Okay, and then if you look at the zakat from the during the Khulafa al-Rashidin, the establishment of Baitul Mal and also Diwan, okay, who helped the Islamic economy to be better and efficiently managed. Okay, that was the practice among the Khulafa al-Rashidin. Okay, and we look at during the golden era of Islam, zakat was used for various public services. Okay, not only zakat but also jizya on non-Muslim living under Islamic rules was legislated. So meaning that from that perspective, both Muslim and non-Muslim enjoy all right and also benefit from the services provided by the state in exactly the same manner. That's happened in Malaysia, where the zakat, can zakat be used to for non-Muslim, was debated in many forums and also in many meetings. Okay, and not only that, other sources of state revenue were well noted. Yeah? What we can learn from there, from the history of zakat, is zakat or sadaqah in Islam is an obligatory act which every Muslim is enjoined to perform. Okay? Zakat is managed by the amil and regulated by the state. Now is
as mentioned by Prof. Emeritus Zainul Bahar this morning, okay, about zakat is part of public finance matter, okay, because some scholars say zakat is part of social finance, which I disagree, okay, but zakat is part of the public finance matter. Scholar Syed Munzir Haf, IMF, published in 1989, and also myself, concur the same view that zakat is part of the public finance matter, not as a social finance matter. Okay? So therefore, what we can see that from the current development of zakat, legal foundation, first is mentioned by Emeritus Zainul Bahar this morning about the legal foundation. Okay? I studied a lot of the constitution in several Muslim countries, and I noticed that only three countries, only three countries, Malaysia, Brunei, and Singapore. Malaysia, Brunei, and Singapore, in their constitution, they put this key word, this sentence in the constitution. Okay? What is the constitution say? That zakat, fitrah, baitumal, or similar Islamic religious revenue shall be paid to the state baitumal. So, because we follow not we follow the unitary system like Indonesia, we follow the federal system where this is the revenue that can be collected by the federal government. So this is the revenue that can be collected by the state. So now zakat and other similar religious revenue are collected by the state. So this is your revenue. Don't touch my revenue. Okay. So this is your revenue. Take care of your revenue. One. Okay. So from there, not only zakat, but also other Islamic religious revenue. Okay. Second is zakat supervision managed by a statutory body. Yesterday, that was this morning discussed about who is going to be the regulators, who is going to be the executors, who is going to be the players or operators. Okay. And I'm sure that mentioned this morning by Prof. Emeritus Zainul Bahar about the follow public accounting standard. Okay? Should be there to supervise. And the zakat governance, organizational governance structure follow the best practices in terms of the board composition, in terms of the skill, qualification, and independent. Which I hear independent, you are not to be the PAP. What is PAP is politically exposed person. Sorry. If you are politically exposed person, so you are not entitled to be in the board of director of the Laznas or Lazmo or something else, right? Because you are very close to the policy makers. Because you want to differentiate between the lawmaker with the executor with the operator. Okay, that's why we need to have the people who are really independent. So therefore, you should be PEP. Okay, politically exposed person shouldn't be. Okay. So now we look at the contribution to state revenue. Zakat, because I mentioned that zakat as what? As the state revenue. So contribution to state revenue. Okay. I give you the example. I also mentioned Prof. Zainul Bahar this morning, the revenue. We look at this example. Can we go to the next slide, please? I show the. Can you go to the next slide? Next. Okay, here. You see, this is one of the examples. This morning, for Mr. Azhan from Zakat Wilayah mentioned that we collected 3 billion ringgit, okay, in Malaysia. And one of the state here, as example, in Selangor, the zakat collection, which also comprise Islamic religious revenue collection, also comprise zakat, close to 50% of the state budget. What does it mean? In 2018. So I'm sure that now I have a new data, which is about third quarter of the state revenue. Okay? So the importance of zakat now become an important revenue of the state, become third of the revenue of the state. Okay? But the problem is they don't coordinate. Okay? They don't coordinate, they don't integrate the zakat revenue in the consolidated account of the state. Okay?
APBN daerah. Tidak dimasukkan. Now we look at the coordination. For example, in Indonesia, we have the Belanja Sosial Daerah, okay, BSD. And then we have tingkat kemandirian daerah. And then we have the grant pemerintah pusat dalam anggaran pemerintah daerah. Kan? Jadi ada belanja sosial daerah, ada belanja tingkat kemandirian daerah dan grant pemerintah pusat. Dan on top of that you have the zakat allocation, right? Okay? Jadi di situ overlapping role. What does it mean? Meaning that here is no coordination in terms of the kebijakan. Okay? Next, please. Oh, okay. So what I'm trying to say in this presentation is the importance of law. Okay? You should have the law in place. Okay? So maybe the second one is institution. Of course, in Indonesia, we have the institution of Basnas, we have the institution of Wakaf Indonesia. But what about the other revenues? Do you have the law of the other revenues? Lokota, jizya, ghanimah. Saya lihat di Semarang ni banyak juga bangunan ghanimah kan? Siapa yang memilikinya kan? Kerana berperang dengan Belanda, asalnya adalah bangunan yang dirampas daripada penjajah. Maka itu adalah ghanimah. Kan? Jadi siapa pemiliknya? Kemudian pemerintah daerah memilikinya dan tinggal di situ tanpa charge. Kan? Jadi harus dimiliki oleh, mungkin nanti ada undang-undangnya kan? Okay. So that happened in Malaysia where we need to have this ghanimah into that as Islamic religious revenue. Man. Jizya, kafarah dan banyak lagi Islamic religious revenue from the classical point of view which are not included in the, like in Indonesia we have Badan Wakaf and also that manage the wakaf and also that manage the zakat. Basnas. But what about the other Islamic religious revenue? So this is the time for us to think about the other religious revenue that can be used to develop the state and also the, and finally the importance of having a good governance, okay, which I don't think I need to elaborate further because it's been discussed. The importance of good governance is very important for us to make to develop the trust. Okay, so with that, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Prof. Abdul Ghaffar. Sorry, I have one last slide. Yeah. One last slide. All right. Can I share that last slide? Please, operator, can you please Sorry. show the last slide of Professor Abdul Ghaffar's slide? I forgot that to mention. Okay. Can you? The last slide? Boleh? Yes. Okay. This is my contribution. My contribution with Dr. Hasbi on this book, Islamic Philanthropy, Exploring Zakat, Wakaf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics. That is recently published by Springer 2020, September 2020. So this is because the challenge in in producing the study program zakat ini management, we don't have the references. So this is our contribution that can have the perguruan tinggi untuk menghasilkan mahasiswa yang boleh mempunyai ilmu dalam bidang ini insyaallah. So happy reading. Okay. Thank you very much, Prof. Ghaffar, for your very beautiful presentation regarding the role of zakat from the Prophet time up to the current time. Okay, due to time limitation we have, so there's only one session for Q&A. So I would like to invite if the participants here have one or two questions, I will give. Okay, please, Bapak from Aceh.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya bagaimana. Oh ya, saya nama dari Aceh Pak, dari Aceh, dari Baitul Mal Aceh, Pak Abdul Rani. Saya juga dosen UIN Araniri dari Aceh. Karena ini dari pendidikan, Bapak sebagai apa namanya motivator bagi kami di perguruan tinggi. Oleh karena itu, bagaimana kita kolaborasi antara Basnas dengan Kementerian Teknologi dalam memberikan beasiswa, tidak saja ke Barat, akan tetapi juga ke Middle East. Itu very important for us. I think we must collaboration with university. That is very important. Dan yang selanjutnya dari Malaysia, karena kita ini negara serumpun, bagaimana nantinya kita kolaborasi Basnas dan Zakat apa namanya PPZ dari Malaysia dalam membina kaum-kaum duafa tidak saja di Malaysia dan Indonesia, akan tetapi ke Vietnam, Laos dan Myanmar. That is our region. It is very important for us region. Apa namanya rekayasa regional kita juga harus mampu memahami agar kita mampu meningkatkan kemampuan SDM umat Islam di Asia Tenggara. Very thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much. Langsung saja Bapak silahkan untuk pertanyaan pertama terkait beasiswa tidak hanya ke negara barat tapi juga ke negara-negara timur. Mangga Pak. Terima kasih Pak. Actually the distribution of scholarship has been distributed equally to any ministry. Yeah. For example, if those who wanna continue the postgraduate study to the Middle East, they can apply the scholarship from the Ministry of Religious Affairs, Kemenak. So the Ministry of Finance has officially represent the Ministry of Religious Affairs to provide this kind of scholarship for those who are interested in studying in the Middle East. So please apply. Yeah, just open the website of the Kemenak and you can find those informations. So I think the government has been trying to equally provided access to the scholarship in any country that we wanna go to pursue our postgraduate studies. Jadi silahkan sekarang namanya LPDP Pak ya. Itu LPDP itu sudah dibuka di setiap kementerian. Jadi tidak di Kementerian Keuangan lagi. Jadi kalau di Kemendikbud itu ada namanya Direktur LPDP. Itu khusus untuk dosen dan mahasiswa yang ada di PTN di bawah Kemendikbud. Nah di Kemenak juga sama, ada LPDP juga di sana. Kalau dulu namanya 5.000 doktor. Nah kalau sekarang beasiswa Kemenak, ya karena ganti dirjen ya ganti casing. Tapi semuanya scholarship-nya itu dari LPDP. Jadi silakan kalau mau apply sekolah di Timur Tengah itu ke Kemenak. Kalau Bapak dari UIN itu berarti ke Kemenak. Ya, saya kira itu. Thank you very much Prof. Adlin for your answer, and then we move to the second question regarding the distribution to other countries. Regarding your question, the same question was asked when I was in IDB. Okay, when the United Nations came to us and then they asked whether the zakat can be distributed to other countries. Okay, my answer at that time, please ask the fiqh academy in Jeddah. What is the Islamic scholars say about this? Okay, whether we can bring this zakat to other countries. Okay, maybe if we see from this perspective is UNHCR or United Nations, they have the humanitarian aid, right? So they want to utilize the zakat that can be transferred from one country to the other countries. Okay? But some scholars say that settle the issues in their country first before you can move to other countries. That for zakat. But for other than zakat, yes, you can transfer that the resources, I mean sadaqah or wakaf from one particular country to other countries. Okay? So I think this is very timely for us to show to the United Nations
not only to the nation, but if we use the data on the humanitarian aid, okay, OECD, they said that the what aid that have been given by Muslim country to other countries is very small. Why we have a very small? Because of we don't report that. Okay, we don't report the data to the United Nations or OECD because we do it individually, right? Sometimes we do it individually or we do it together through the association or through foundation. Okay, but related to that, I go back to my answer that I said just now is we need to discuss that at the national level. What is the views of the Muslim scholars to transfer that zakat through United Nations or to UNHCR to other countries? You have to ask them first, the Greek academy, because we cannot do that alone because many scholars have a different view on transferring zakat fund to other countries. Okay? Hope I can answer your question. Okay. Okay. But only maximum 1 minute ya, Pak. Indonesia, because very important for us, Ibnu Sabil. For example, Rohingya ethnic from Myanmar transit in Aceh, then go to Malaysia or others. I think very, very difficult for us, very important to help them. Artinya begini, hampir 2 bulan sekali ada etnik Rohingya yang tampil, yang datang ke Aceh. Jadi kewalahan bagi kita untuk mengumpulkan dan juga Baitul Mal Aceh juga sedikit perhatian kan tidak semuanya. Oleh karena how we collaboration to help them about one asnaf Ibnu Sabil, not only from Basnat but also in Malaysia, zakat from Malaysia. Thank you. You want to respond, Prof? The last one. I think it is. Yeah, I agree with you on the coordination. Meaning that coordination is if let's say Rohingya came to Indonesia, because you are living in Malaysia, for example, Indonesia, then you are entitled to get the zakat from the authority. Yes, I agree with that. Because you can categorize Rohingya as under the riqab, slavery, right? Because you are forced to leave the country due to some problem in your country, then you can be considered a riqab. I agree with that. So I think this is the coordination that needs to be done by the authority in Indonesia and the authority in Malaysia. I mean the zakat authority in Indonesia to work together on this coordination exercise. Alhamdulillah, thank you very much, Prof. Ghaffar and Prof. Adlin, and also all the participants. The discussion session is getting hotter, but unfortunately, the time is up. We have to end up our session now. So thank you very much once again, Prof. Adlin and also Prof. Ghaffar for your presentation and also your knowledge sharing to us and all the participants in here and also in Zoom and also YouTube. So thank you very much. I, as the moderator, would like to apologize if there are any shortcomings come from me. Let us end up our session today by reciting Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, and wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, Prof. Ghaffar and Prof. Adlin, please stay at the stage because there will be token appreciation given by Basnas Commissioner. Okay, I will give to MC. Yes, okay. Thank you very much, Ibu Dr. Koroh Ayunia. The next is delivering the gift from the committee to the speakers, and we would like to invite Professor Honoris Causa Dr. Zainul Bahar Nur, MAC, to deliver the gift to the speakers.
Please give applause to the speakers. Okay. Okay, thank you very much. The next agenda is soft launching a Zakat and Wakaf Online University or ZONI. And ladies and gentlemen, please welcome to see the video of the ZONI. Welcome to Zakat Wakaf Online University. Zakat and Wakaf from time to time have been proven to have a significant impact on people's welfare. The management of Zakat and Wakaf continues to be transformed to a better form so that it's accordance with the global welfare agenda. Zakat Wakaf Forum presents Zawoni, the first online open university that specifically discusses the management of zakat, infak, alms, and wakaf, both in theory and in practice, with a comprehensive curriculum. Zawoni also mentored by various experts in the management of zakat and wakaf. Zawoni is ready to be part of transforming zakat and wakaf management for a better future. Apply now at zawoni.wzwf.org.
Please give your applause. Nanti saja. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the next agenda is the break sessions. And for the VIP guests, we would like to go to the Senate room for the break session, for the having lunch. And then for the participant, maybe you can exchange your voucher tickets to the organizer in front of this room. Okay, thank you, and we can meet again at 1 p.m. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Excellencies, distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen. Now we are going to listen our three keynote speech from Vice Chairman of Basnas Republik Indonesia. Please welcome Bapak Muhammad Mahadum SE, MIDEK, AK, CA, CPA, CWA. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin nih pembawa acara, I deliver my speech in Indonesia ya. Yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah atau ada yang mewakili, yang kami hormati para rektor perguruan tinggi mitra Basnas, yang kami hormati Ketua Panitia acara kita, Profesor Dr. Zinul Bahnur, yang kami hormati para presenter paper di acara forum kali ini, yang kami hormati para tamu undangan, para akademisi, para praktisi dan seluruh peserta International Conference yang ke-6 tentang zakat ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, jika kita melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ini memperkuat peran pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang tersebut menandai era baru bahwa negara hadir dalam pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dalam hal ini, Basnas ditempatkan sebagai lembaga pemerintah non-struktural. Selain itu, undang-undang ini juga memungkinkan terbentuknya lembaga amil zakat sebagai lembaga pengelola zakat yang berasal dari partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengamanahkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Maka pada acara hari ini izinkan kami mengenalkan konsep namanya adalah three line of defense, 3 lini pertahanan yang biasa yang kita adopsi dari praktek yang lazim di beberapa perusahaan ataupun organisasi lainnya. Tata kelola yang baik
menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi suatu lembaga untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan baik. Lembaga zakat sebagai lembaga yang bertumpu kepada kepercayaan publik sangat membutuhkan praktek tata kelola yang baik dalam mencapai tujuan-tujuan dalam pengelolaan zakat. Perlu diketahui bahwa dengan menjalankan konsep tata kelola yang baik, berarti terdapat beberapa komitmen yang harus menjadi prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu prinsip yang sangat kita kenal, yaitu prinsip tarif, transparansi, accountability, reliability, integrity, dan fairness. Yang diharapkan apabila prinsip-prinsip ini dijalankan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia, OPZ Indonesia akan sehat dan tumbuh secara berkelanjutan. Lebih dari itu, sebagai lembaga yang bernafaskan Islam, akuntabilitas lembaga zakat tidak hanya disampaikan kepada para muzaki, pada para mustahik, Dewan Pengawas Syariah, atau mitra-mitra lembaga zakat lainnya. Melainkan yang paling penting adalah akuntabilitas lembaga pengelola zakat itu perlu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga praktek tata kelola yang baik itu sudah menjadi sebuah keharusan bagi lembaga pengelola zakat di Indonesia. Sebagaimana yang diamanahkan negara dalam pengelolaan zakat, seluruh aktor pengelola zakat baik di Basnas maupun LAS perlu menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat. Hanya sedikit menekankan bahwa pengelolaan zakat ini pada dasarnya memiliki 3 peran khas, yaitu memberikan dimensi pengelolaan zakat yang bersifat keagamaan, sosial, dan ekonomi. Sehingga lembaga zakat yang bertumpu kepada publik ini memiliki tata kelola yang besar. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam dunia pengelolaan zakat kita telah memiliki beberapa regulasi atau aturan teknis terkait pilar pengendalian dan tata kelola zakat. Seperti zakat core principle atau yang biasa kita kenal dengan ZCP. Pada dasarnya ZCP terdiri dari 18 prinsip inti yang dibagi dalam 6 dimensi utama, di mana dimensi kelima menekankan pentingnya pengelolaan risiko. Penting sekali kita meng-highlight risiko hari ini karena apalagi tahun 2023 mendatang ini tingkat ketidakpastian kondisi sosial ekonomi makin tinggi. Dalam ZCP ada 4 jenis eksposur risiko, yaitu pertama risiko transfer antar negara, risiko reputasi, risiko alokasi, dan risiko operasional dan kepatuhan syariah. Sementara itu menurut hasil kajian Dex BI dan Puskas Basnas tahun 2018, sumber risiko institusi zakat terdiri dari 11 risiko, yaitu ada risiko strategis, korporatisasi, edukasi, operasional, properti, amil dan relawan, muzaki dan mustahik, transfer zakat antar negara, pelaporan, hukum, dan risiko kepatuhan institusi zakat. Dari 11 risiko utama tersebut kemudian diturunkan lebih detail menjadi 36 risiko teknis. Pada prakteknya masih banyak pengelola zakat yang belum memahami pentingnya manajemen risiko di lembaganya. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri jika kita ingin meningkatkan peran dan kontribusi zakat di bumi Nusantara. Sebagai contoh, jika satu lembaga pengelola zakat terkena risiko dan menimbulkan dampak negatif, tidak mustahil lembaga lain akan terkena dan berdampak pada seluruh lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. Ini dapat dilihat dari case beberapa waktu lalu saat ada lembaga sejenis kita yang terkena turbulensi, maka secara umum berpengaruh pada tingkat pengumpulan dari lembaga-lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu penting bagi Basnas untuk menyusun sebuah sistem pengelolaan zakat, ada unit khusus yang memiliki tugas mengelola risiko, yaitu
mengidentifikasi risiko, melakukan analisis terhadap risiko, kemudian melakukan mapping atau melakukan pemeringkatan risiko dari mulai risiko yang paling berbahaya kepada risiko yang paling tidak berbahaya. Kemudian ada unit yang menangani risiko, dan yang penting juga ada unit yang melakukan monitoring evaluasi atas dampak penanganan risiko. Bapak Ibu yang kami hormati, implementasi manajemen risiko berkaitan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing unit dalam organisasi. Ini berkaitan erat dengan internal pengendalian dalam rangka meningkatkan akuntabilitas. Maka praktek manajemen risiko itu sekarang banyak mengadopsi praktek yang dilakukan oleh pengendali internal, yaitu dengan model three line of defense. Model three line of defense in effective risk management control ini merupakan salah satu strategi pengelolaan risiko dalam platform enterprise risk management yang digagas oleh Institute of Internal Audit pada tahun 2013. Sekedar mengingatkan bersama bahwa konsep IRM adalah resiko dipahami bukan hanya satu resiko di setiap fungsi, resiko bukan hanya pekerjaan satu unit saja, tapi di setiap jenis unit pekerjaan itu mengandung resiko. Baik yang di unit front office, middle office maupun unit back office, semuanya adalah memiliki resiko, kemudian akan diagregasi menjadi resiko korporat, menjadi resiko yang kita sebut dengan enterprise risk management. Dalam konsep lini three line of defense, lini pertama adalah fungsi yang memiliki dan mengelola risiko atau pemilik risk. Misalnya dalam istilah zakat adalah unit penghimpunan, unit penyaluran, unit keuangan, dan unit IT. Itu pada dasarnya dalam konsep tiga lini pertahanan adalah sebagai lini pertama. Akuntabilitas dari para pemilik risiko biasanya diuraikan mulai dari level tertinggi yang bersifat strategis, taktis hingga level terendah yang lebih bersifat operasional. Kemudian lini kedua yaitu lini yang berfungsi manajemen risiko, kepatuhan atau kontrol lainnya adalah fungsi yang terkait dengan pengawasan risiko atas aktivitas pengelolaan risiko dari lini pertama. Biasanya berbentuk departemen atau unit manajemen risiko. Ini lini kedua hari ini sedang banyak diterapkan di Basnas untuk dibenahi, yaitu adanya unit manajemen risiko tersendiri. Kemudian lini ketiga adalah fungsi yang memberikan oversight yang bersifat independen atas penerapan risiko, manajemen risiko. Biasanya lini ketiga ini dijalankan oleh internal audit ataupun oleh auditor eksternal. Dalam menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab masing-masing organisasi punya cara yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Untuk organisasi besar biasanya sudah menerapkan three line of defense atau tiga lini pertahanan, dimulai dari kebijakan risiko yang dibudidayakan sampai level bawah serta dipahami secara berjenjang. Tanggung jawab utama risiko berada di first line. Ini yang perlu kami tekankan sekali, bahwa tanggung jawab utama risiko itu ada di masing-masing pemilik risiko, bukan di unit manajemen risiko. Di tahap ini risiko diidentifikasi dan dinilai dengan kejelasan teknis dan ada standar operating procedure-nya. Kemudian lini kedua melakukan review, melakukan mitigasi serta dikontrol oleh unit kepatuhan dan manajemen risiko. Apabila masih ada yang perlu diperbaiki, unit risiko akan mengkaji hal tersebut kembali. Di lini ketiga, peran dari Dewan Pengawas Syariah kalau di LAS dengan organnya biasanya ada berupa komite audit, komite pemantau risiko, dan komite lainnya untuk memperkuat pengawasan dan penasihatan dalam bidang audit dan manajemen risiko. Pertahanan tiga lapis merupakan salah satu pendekatan untuk memastikan bahwa organisasi manajemen risiko sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi pengelola zakat dan risk appetite yang dimiliki OPZ. Jadi lebih detail kami ingin menjelaskan bahwa pertahanan lapis pertama tadi kami jelaskan ini bisa di unit front office, bisa di middle office, bisa di back office. Maka front office misalnya unit penghimpunan, penyaluran, marketing, komunikasi. Middle office itu adalah unit perencanaan, pengembangan, penelitian, dan koordinasi. Ini adalah unit pertama yang harus melakukan mapping resikonya.
Kemudian ada di back office itu sendiri, ada di IT, keuangan, SDM, tata usaha, kesehatan, protokol dan pelaporan. Ini penting sekali untuk memahami bahwa yang dinamakan risiko bukan hanya ada di keuangan, yang dinamakan risiko bukan hanya ada di IT, tapi semua unit yang ada di kantor adalah pemilik risiko itu sendiri. Kemudian pertahanan lapis kedua adalah yang menyusun kerangka, kebijakan, dan metodologi manajemen risiko. Ini biasanya unit manajemen risiko. Kemudian pertahanan lapis ketiga adalah unit yang memiliki fungsi audit internal. Di Basnas adalah unit ada yang bernama Direktorat Kepatuhan dan Audit Internal. Kemudian ada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan ada audit eksternal. Sehingga teman-teman di OPZ seharusnya sangat aware bahwa kenapa Itjen KAP hadir dalam rangka memastikan bahwa dalam kerangka manajemen risiko, prinsip-prinsip manajemen risiko sudah dikerjakan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penerapan Three Line of Defense pada acara hari ini. Mudah-mudahan dengan sistem pengendalian dan manajemen risiko yang kuat, lembaga pengelola zakat di Indonesia diharapkan di lembaga yang kredibel, yang ujungnya adalah mendapatkan trust tinggi dari masyarakat Luhaj. Kami berharap semoga forum ini dapat menghasilkan rekomendasi solutif, inovatif, dan langkah nyata bagi akselerasi pengelolaan zakat di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Mahdum SE, MIDEK AK CA CPA CWM. The next agenda is the symbolic submission of Basnas Kota Makassar to affected residents in Cianjur and delivered directly by Basnas Kota Makassar, and which is accepted by Vice Chairman of Basnas Republik Indonesia. And I would like to invite Bapak Muhammad Mahdum SE MIDEK AKCA CPA CWM to come in front of this stage. Penyerahan secara simbolis bantuan Basnas Kota Makassar kepada warga terdampak di Cianjur melalui Basnas Republik Indonesia yang diterima oleh Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia. Please give applause to this event. Excellencies, distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen. Our third plenary session is industrialization, best practice program zakat dalam exit strategy untuk mendukung pemulihan melalui inklusi zakat, and it will be delivered by Bahasa Indonesia. And we have Dr. Muhammad Hasbi Zainal, the Director of Research of Development of Basnas Republik Indonesia. Please welcome Bapak Dr. Muhammad Hasbi Zainal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita masih
bisa menyaksikan, meneruskan acara Indonesian the Sixth Indonesian Conference of Zakat atau Iconz ke-6 yang kita adakan di UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Pak Waka, Pak Mahdum, Prof. Zainul Bahar, pimpinan Basnas RI, para rektor dari IIKI, dari Tazkiyah, dari Unisnu, Unisza, kemudian dari Unun Purwokerto, dari Unwahas, Unisula, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, IAIN Kudus, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk semuanya, Masya Allah nih. Masya Allah, ini sejarah baru. Iconz 6 ini bisa menghadirkan langsung 8 rektor di ruangan ini, subhanallah. Baik, untuk sesi ini adalah sesi industrial session yang kita akan menghadirkan 2 best practice dari pengelolaan zakat di 2 institusi. Yang pertama adalah dari Basnas RI yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Deputi 2 bidang penyaluran, Bapak Dr. Imadul Rahma, beliau. Ya, silakan Bapak mungkin bisa menempati stage di sebelah sini. Kemudian nanti yang kedua, insya Allah sudah, ya setelah Pak Dr. Imdad insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, pucuk pimpinan nomor 1 Bank Syariah Indonesia, Komisaris Utama Bapak Dr. Adiwarman Karim. Insya Allah akan hadir bersama kita semua. Baik, ya saya kira nanti Pak Dr. Imdad bisa menyampaikan best practice dari Basnas terkait exit strategi, bagaimana Basnas RI bisa berkontribusi di dalam program-program zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengarus utamakan kesejahteraan umat. Tanpa panjang waktu, saya kira silakan Pak Imdad barangkali bisa menempati stage ataupun di sini juga boleh untuk menyampaikan materinya dalam waktu sekitar maksimal Pak 15 menit. Monggo Pak Dr. Imdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Wakil Ketua Basnas RI Pak Mahdum, yang saya hormati jajaran pimpinan Basnas RI yang hadir, Prof. Zainul, Pak Kiai Hajat, para narasumber yang hadir sore hari ini, para rektor yang saya hormati, para dekan dan para kaprodi, serta seluruh partisipan conference hari ini yang dirahmati Allah. Selamat datang Pak Adiwarman Karim. Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita bisa melaksanakan sebuah konferensi yang luar biasa. Sore hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan sukses story ya. Kita klaim aja sebagai sebuah kesuksesan. Terutama terkait dengan penyaluran sebagai bagian dari ikhtiar bangsa ini untuk poverty eradication, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyiapkan slide yang cukup panjang, tapi karena waktunya 15 menit, oleh karena itu langsung saja kepada materi bagian yang ketiga yang terkait dengan strategi penyaluran. Silakan ditampilkan akselerasi pengentasan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, pengelolaan zakat selain menjalankan misi syariah, juga menjalankan amanat
yang dimandatkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di mana pengelolaan zakat harus menjadi bagian dari ikhtiar bersama bangsa ini untuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, maka pengelolaan zakat dan terutama terkait dengan penyaluran, baik dalam skema pendistribusian yang karitatif sifatnya maupun pendayagunaan yang produktif sifatnya, selalu dikaitkan dengan tujuan, yaitu peningkatan kesejahteraan umat sekaligus sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu kami di Basnas mengembangkan sebuah skema akselerasi yang kurang lebih digambarkan di dalam bagan seperti ini. Jadi roadmap-nya itu kira-kira seperti ini. Boleh ke bawah lagi? Next lagi. Oke, gitu. Bapak Ibu sekalian, diawali dari titik mustahik. Jadi kalau pedagang itu pembeli adalah raja, maka bagi kami di penyaluran, mustahik adalah raja kami. Oleh karena itu, starting point adalah kepentingan mustahik. Jadi mustahik, kemudian kita bantu dengan intervensi program, baik program dalam kerangka pemenuhan kebutuhan darurat, kebutuhan dasar, kebutuhan lanjutan dalam kerangka karitatif maupun intervensi dalam bentuk-bentuk program ekonomi. Kita orientasikan terjadi dua proses. Yang proses yang pertama kita sebut sebagai moving out of poverty. Jadi terangkat dari kemiskinan. Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan harian keluarga mustahik dari kategori angka kemiskinan menjadi lepas dari angka kemiskinan. Itu langkah pertama. Ketika orang sudah lepas dari kemiskinan, maka kita akan dorong, kita akan kondisikan agar terjadi proses transformasi berikutnya, yaitu moving out of mustahik. Jadi kadang-kadang memang belum tentu setelah menjadi kaya orang lalu mau bersedekah, orang lalu mau berzakat. Maka mustahik yang dibina dan didampingi oleh Basnas itu selalu diorientasikan kepada transformasi di tingkat kedua itu. Pembekalan spiritual keagamaan agar setelah mereka mampu berinfak, mampu berzakat, maka terjadi transformasi dari tangan di bawah menjadi tangan di atas. Istilahnya MOM, jadi moving out of mustahik. Minal mustahik ilal muzakki, MOM juga. Nah, oleh karena itu goal dari seluruh aktivitas penyaluran di Basnas itu adalah mewujudkan seorang mustahik menjadi muzaki yang selain kaya dalam hal sarwah, kekayaan material, juga kaya dalam aspek kerohanian, spirit keagamaan. Sehingga ada transformasi ekonomi dan juga ada transformasi spiritual religiositas. Ini konsep atau roadmap bagaimana mustahik diintervensi dan kemudian ada goal yang ingin dicapai. Selanjutnya, bagaimana strateginya untuk mencapai ini? Bapak Ibu sekalian, Basnas mencoba semaksimal mungkin menerapkan beberapa strategi ini. Ada focusing, ada scaling up, ada ini tadi moving out of mustahik, kemudian pentingnya kolaborasi dan branding.
focusing. Bapak Ibu, Basnas dulu memiliki segala jenis program layanan. Pokoknya palu gada, apa lu mau gua ada, itu dulu. Tapi kepemimpinan sekarang kita coba untuk focusing. Jadi kita berdasarkan pada kajian, pada penelitian, mana program-program yang paling efektif dan punya daya dampak besar. Oleh karena itu, kita fokus pada beberapa program strategis, karena dengan focusing itu kita bisa menghasilkan brand yang kuat. Tadi disampaikan oleh Pak Waka bahwa trust itu adalah nyawa bagi lembaga filantropi, termasuk Basnas. Karena memang di Indonesia masih belum ada kewenangan untuk memaksa. Jadi masih voluntary sifatnya. Oleh karena itu trust dan kepercayaan itu menjadi penting. Oleh karena itu brand itu sesuatu yang harus kita kejar di Basnas. Nah, oleh karena itu produk juga harus khas. Apa yang membedakan layanan-layanan Basnas dengan lembaga amil zakat yang lain? Kita harus unik karena man kholafa yu'raf kholif tu'araf. Jadi orang yang unik itu gampang dikenali, kira-kira begitu. Oleh karena itu kalau kayak saya nih wajah pasaran itu agak mudah dilupakan orang. Gitu. Jadi produknya khas. Selanjutnya scaling up. Bapak Ibu, Basnas adalah lembaga nasional yang memiliki mandat besar sekali karena harus mengelola Basnas atau mengelola dirinya sendiri dari pusat sampai kabupaten kota, juga harus membina, mengendalikan, dan mengontrol amil-amil zakat yang tumbuh di masyarakat. Nah, karena skopnya yang sangat besar itu, maka kita dimandatkan untuk terus berpikir nambah. Scaling up. Bukan nambah yang lain. Ini menambah jumlah mustahik. Bukan ta'adduduz zaujah ya akhi, tapi ta'adduduz zakat. Meningkatkan jumlah mustahik. Jadi kita harus terus berikhtiar bagaimana skala layanan kita terus berkembang. Yang kedua adalah penguatan nilai bantuan. Kalau beasiswa yang sekarang berkisaran 2.500.000 sampai 3 juta per mahasiswa per semester, bagaimana tahun depan bisa 5 juta lebih. Jadi mohon maaf para rektor yang menerima bantuan beasiswa cuma segitu. Itu tandanya scaling up kita masih terus berkembang. Penguatan nilai bantuan dan juga networking. Networking ini penting sekali, oleh karena itu saya kira sudah tepat sekali kalau pimpinan Basnas menjadi sekjen Forum Wakaf dan Zakat Internasional, karena memang international networking ini penting sekali. Bapak Ibu, collaboration, kerjasama. Maka kita terus mendorong kerjasama internal, Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota. Sekarang tidak lagi ada program sendiri-sendiri. Jadi Basnas pusat selalu menyalurkan program-program unggulannya melalui Basnas provinsi dan Basnas kabupaten kota. Tentu ini dimaksudkan sebagai ikhtiar pimpinan Basnas untuk bergerak bersama, maju bersama. Nah, oleh karena itu kemitraan Pentahelix ini penting sekali dan terus akan kita dorong. Kemudian, nah ini hasilnya kita harapkan ada moving out of mustahik. Kalau dampaknya nyata, real, dirasakan, terlihat oleh masyarakat,
maka tentu trust dan kepercayaan Basnas sebagai lembaga terpercaya. Terpercaya karena integritasnya, tidak bocor, tidak nyeleweng, dan juga profesional. Bisa mewujudkan program-program yang memberikan dampak, impact yang nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu, berorientasi kepada bagaimana ada efek nyata, moving out of mustahil. Itu terus kita, gimana caranya. Oleh karena itu, program-program pengentasan kemiskinan, program-program produktif, terus akan kita kembangkan dan kita terus meminta masukan-masukan dari para ahli. Karena rupanya di Indonesia banyak sekali orang-orang yang bisa membantu kita. Kemudian yang terakhir adalah masih branding, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sampaikan bahwa dengan bersama-sama, Basnas pusat sampai Basnas daerah, contoh misalnya program Z Chicken. Sebelumnya program bantuan untuk kuliner bagi mustahik itu mereknya banyak, jenisnya banyak. Tapi sekarang kita seragamkan menjadi Z Chicken. Nah ini jumlahnya akan menjadi besar, kemudian akan menonjol dan akan dikenal. Disitulah peran Basnas terlihat. Nah ini sangat membantu massive branding. Nah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, zakat nomik. Bagaimana zakat itu diorientasikan untuk memberikan akses atau memungkinkan terjadinya growth, pertumbuhan ekonomi rakyat kecil. Dengan cara memberikan akses. Akses kepada apa? Kepada permodalan, kepada bimbingan, meningkatkan kualitas produk, dan penyediaan pasar. Oleh karena itu, dengan berbagai ikhtiar ini, saya kira akan terjadi pertumbuhan gerakan di ekonomi kecil untuk bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi besar dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi syariah yang tentu kita harus saling mendukung, saling menopang antara perkembangan ekonomi syariah, baik jasa keuangannya maupun produk-produk di luar jasa keuangan, halal fashion, halal food, halal tourism, dan seterusnya, menjadi satu enklave yang saling menguatkan berupa sebuah ekosistem zakat nomik. Bapak Ibu sekalian, saya kira dengan begitu maka social justice, keadilan sosial bisa diwujudkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti bahan ini bisa di-share ke para peserta sehingga cerita sukses tentang contoh-contoh program yang kami lakukan juga bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian, mohon maaf agak panjang. Allahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Imdad sudah menyampaikan terkait dengan strategi Basnas dalam moving out poverty and moving out mustahik to muzaki. Tepat Pak, 15 menit, alhamdulillah, luar biasa Pak Imdad. Berikutnya Bang Adi, ini kami kenalkan di sini ada Pak Wakil Ketua Basnas, Pak Mahdu, Pak Zainul Bahanur, ada 8 rektor Pak di sini, Bang Adi. Ada rektor dari Tazkiyah, rektor IIKI, rektor Proken Purwokerto, rektor Unisnu, rektor IAIN Kudus, rektor Asyafi'iyah, rektor Yunisula, dan rektor UMJ Jakarta, dari Jakarta Bang Adi. Monggo, saya kira tidak perlu panjang lebar, kita persilahkan Bapak Adi Orman Karim selaku Komisaris Utama BSI, dan alhamdulillah pada siang hari ini menyempatkan hadir secara langsung di depan ini Pak, adik-adik mahasiswa nih Pak Adi, Bang Adi, menunggu Bapak semua nih Pak. Saya kira silakan Bang Adi untuk menyampaikan speech beliau, mungkin pakai ini.
Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, congratulations Pak Zainul Bahar Nur. Kemarin baru dapat BI Award untuk penggiat ekonomi syariah bidang ekonomi sosial. Keren. Saya sebentar doang ini karena ngejar pesawat balik lagi ke Jakarta, oke? Seperti biasa kita akan kasih banyak kuis. So, siap-siap jawab kuis ya. Yang bisa jawab kuis angkat tangan. Bila jawabannya benar maka dapat gocap. Oke. 3 bab. Bab pertama. Oke. Kalau mau sukses urusan zakat ini, maka kita harus memberikan edukasi, pemahaman, keyakinan kepada semuanya, mustahik, muzaki dan amil, bahwa rezeki itu urusan Allah. Udah ditaker, nggak bakal ketukar. Ini yang paling penting, bos. Siapa-siapa yang meragukan rezeki berarti dia meragukan sang pemberi rezeki. Ini men, hati-hati, benar gak? Udah men, takut apa hidup, rezeki mah ada yang atur Allah, benar gak? Oke. Ini yang paling pertama, bahwa hidup itu kadang kaya, kadang miskin, kadang-kadang kita jadi muzaki, kadang-kadang kita menjadi mustahik, kadang-kadang jadi amil, biasa hidup, benar gak? Tapi Allah udah janjiin sama kita, rezeki urusan Allah. Bahkan itu rezeki udah ditentukan ketika dalam bentuk janin 4 bulan di perut ibu, udah ditentukan. 3 udah ditentukan oleh Allah. Kuis pertama. Yang pertama, ajal ini udah ditentukan waktu kita 4 bulan dalam udah ditentukan, enggak? Yang kedua, rezeki udah ditentukan, enggak? Yang ketiga, iya cepetan buruan. Hah? Cepet. Mantap. Yoro. Oke. Udah men, beres. Kapan kita mati, bagaimana jodoh kita, bagaimana rezeki kita, udah selesai. Belum lahir aja udah selesai men, lo takut apa, bener gak? Bahwa hidup kita hidup susah, ada seneng, gak apa-apa. Allah dijanjiin, gak bakal Allah ngasih kita cobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Bener gak? Yang dalam Al-Quran disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa Oke. Paham ya. Tenang aja men. Tiap kali Allah kasih kesulitan, pasti Allah kasih banyak kemudahan. Dalam Al-Quran disebut, fa inna ma'al usri yusra. Ya lu dari tadi nunjuk sini. Fa inna ma'al usri. Qul huwallahu. Oke. Paham ya. Tenang aja men, hidup emang begitu, bener gak? Emang begitu hidup, jalanin aja dah, gak bakal kemana dah, bener gak? Tugas kita, mau ente jadi mustahik, mau ente jadi muzaki, mau ente jadi amil, sama men. Tugas kita selalu berbuat kebajikan, bener gak? Karena Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal. Iya udah. Nggak boleh 2 kali lo. Hal jazaul ihsan illal. Sini belum. Oke. Makanya itu harus banyak bersyukur. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i. Qul huwallahu ahad, Allahu. Paham ya? Bab 1 habis, bab 2. Oke? Jadi bab 1 paling penting men, ini babnya bab akidah. Bab lu percaya sama Tuhan apa kagak, bener gak? Kalau percaya udah beres, ajal, rezeki, jodoh udah selesai. Belum lahir aja udah selesai, bener gak? Udah selesai. Takut apa? Jalanin aja hidup baik-baik, bener gak? Mau kita hidupnya begini begitu karena rezeki, tenang. Semua indah pada waktunya, benar gak? Bab 2. Menurut pengalaman kami di Bank Syariah Indonesia, oke? Orang itu harus dimudahkan untuk buat amal. Ngerti gak?
Mobile banking, begitu ente mau keluar ada pilihan. Mau sedekah gak lo? 5.000 bener gak? 10.000 bener gak? Transaksi di ATM, udah selesai nanya lagi. Mau sedekah gak? Bener gak? 5.000, 10.000, dikit-dikit aja. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sungguh Allah lebih menyukai perbuatan baik yang kecil tapi terus menerus dibandingkan perbuatan baik yang besar tapi cuman sekali. Mantap. Oke. Nah, ini juga buat Basnas penting, ini buat Basnas. Benar gak? Digampangin, orang mau buat baik digampangin, men. Kita mau buat baik tapi susah banget, bener gak? Mau bayar zakat susah banget, mesti pergi dulu ke Basnas, bener gak? Udahlah satu arah zaman dulu, bener gak? Di Jalan Kebon Siri, bener gak? Kalau kelewatan, bener gak? Udahlah dia nyumpil di situ lagi, gak kelihatan nyetir mobil, bener gak? Jadi orang mau buat baik susah, jadi repot. Kita harus buat orang buat baik gampang, bener gak? Transaksi, ya bener gak? Tiap transaksi tiap kita ingetin sedekah, bener gak? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum. Mantap. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya, benar gak? Kita gampangin, orang mau buat baik gampangin, benar gak? Lah orang mau buat maksiat aja digampangin, masa kita buat baik nggak kita gampangin, benar gak? Orang mau bayar zakat, ente tanya, saudara apakah sudah muslim? Muslim Pak. Sudah akil balik? Sudah Pak. Tahu rukunnya zakat? Pening men. Mau buat baik lu tanyain segala macam, bayar zakat, bayar gitu aja dah, benar gak? Oh iya, karena Rasulullah SAW mengatakan yassiru wala tu'asiru. Baca. Mantap. Permudah jangan persulit, benar gak? Permudah jangan persulit, benar gak? Oke. Bab 2 habis, bab 3. Terakhir, oke. Terakhir. Pesawat. Untung udah dapat boarding pass, tinggal kabur. Situ belum? Hidup kudu banyak bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidan. La in syakartum azidan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam. Paham gak Udah tenang aja men, hidup mah jalanin aja baik-baik. Tapi kita sebagai orang yang mengajak orang berbuat kebajikan harus kreatif, harus buat permudah, jangan buat persulit, bener gak? Nah, kalau kita buat permudah, jadi orang buat baik tuh gampang. Jangan yang gede-gede, wakaf nggak usah ngasih wakaf gedung segede gini, nggak usah men. Kapan ente kayaknya, bener gak? Kebalik-balik cara mikir, kita wakaf supaya kaya, bener gak? Jangan kaya dulu baru wakaf. Allah kagak percaya ngasih kekayaan ke ente, yang dikit aja ente kagak berani sedekah, bener gak? Apalagi banyak, bener gak? Hidup itu, ini bab 3, terakhir ya, bab 3 terakhir. Hidup itu yang penting berkah, paham gak? Rezeki yang penting berkah. Ngapain rezeki banyak kalau kagak berkah, bener gak? Itu sebabnya kita diajarkan sebuah doa oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fima walam yakul lahu kufuwan. Tenang. Apa yang kita baca setelah makan? Oke, paham ya? Cari keberkahan men, cari keberkahan. Berkah maknanya apa? Maknanya berkah 4 men.
Yang pertama makna berkah, kalau kita ngelakuinnya kita merasa bahagia. Nih men, kalau ente udah bagi-bagi duit, ente kasih duit, ente buat kebajikan tapi ente nggak bahagia, nggak berkah. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Karena berkah itu ada 4 maknanya. Pertama, siapa yang melakukannya dia merasa bahagia. Yang kedua, bukan aja dia yang bahagia, tapi orang sekitar dia juga bahagia, bener gak? Paling cuma dapat gocap, bener gak? Tapi udah bahagia, bener gak? Yang ketiga, kita mendapat manfaat dari perbuatan kita, bener gak? Yang keempat, orang lain juga mendapat manfaat dari perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian, Allah, saya mohon maaf, udah jam 2 kurang 5, kita udah mesti kabur katanya, jam 2 paling lama mesti kabur sini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla yang maha pemberi rezeki, yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha pemurah, memudahkan upaya kita. Ini bukan soal kita kerja di Basnas, ini bukan soal kita kerja, bukan. Ini enggak soal begituan. Ini soal bagaimana kita menegakkan ajaran Allah di muka bumi. Ini persoalan syiar Islam. Ini persoalan bagaimana kita mengajak orang rame-rame masuk surga. Benar gak? Karena kalau masuk surga sendiri nggak enak, sepi. Bener gak? Surga lapang, isi malaikat semua, kagak enak, bener gak? Kita nggak bisa reuni, bener gak? Jadi mudah-mudahan Allah SWT memudahkan semua upaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu saja. Bang Adi ngejar pesawat. Ya. Baik, Bapak sekalian saya hormati, kita menunggu Pak Ketua Basnas untuk nanti MOU tanda tangan. Mari kita isi dengan Q&A ya. Beliau Pak Adi Warman harus mengejar. Ya, saya kira di depan sudah ada Pak Imdad ya, Deputi 2 Basnas, bidang pendistribusian dan pendayagunaan Basnas. Silakan untuk mahasiswa-mahasiswi yang penasaran terkait dengan mekanisme penyaluran zakat di Basnas, silakan langsung bertanya ke Pak Dr. Imdad ya. Silakan, nanti sambil menunggu Pak Ketua Basnas untuk kita MOU. Silakan teman-teman mahasiswa atau dari Basnas daerah, silakan. Provinsi, kabupaten kota, monggo. Silakan dari Musi Banyarawa sepertinya ini. Silakan Pak Kiai, silakan. Mic-nya mohon di ini. Silakan untuk didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Pak Imdad, Deputi 2 Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian. Kalau kita melihat Basnas RI ini kan skupnya terlalu luas dan secara spesifik kalau obrolan teman-teman di daerah itu nggak punya mustahik Pak. Karena mustahiknya itu punya di Basnas daerah atau punyanya Basnas daerah. Bagaimana konsep kolaborasi atau program-program kolaborasi dalam pendistribusian ataupun dalam pendayagunaan dengan Basnas daerah. Ini kurang sosialisasinya bagi kami di daerah, sehingga contohnya di daerah Musirawas, Sumatera Selatan, kami itu sering sekali terjadi bencana puting beliung Pak. Dalam waktu kurang 1 tahun ini sudah terjadi hampir 5 kali. Dan dampaknya itu rumah-rumah warga itu sampai roboh, sampai ke
sampai ke pondasi-pondasinya, karena pondasinya cuma pondasi sederhana, rumahnya masih di atas tanah. Kemudian yang paling banyak adalah atapnya terbang. Yang baru saja terjadi adalah kemarin sebelum saya berangkat ke sini terjadi puting beliung, dan saya dari sini tanda tangan secara elektronik persetujuan untuk pendistribusian kepada korban yang terdampak kepada puting beliung. Nah, dana zakat kami khususnya untuk musyawarah peduli ini terkuras habis, Pak. Nah, sedangkan kita belum dapat bagaimana konsep join pendistribusian dengan Basnas RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Mengenai pembagian asnaf, itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah, PP. Mengenai pembagian area atau zonasi bagi Basnas sesuai dengan tingkatannya. Jadi begini, Basnas Pusat itu diberikan mandat untuk menghimpun dana-dana zakat dari terutama institusi-institusi pemerintahan pada level pusat. Kemudian BUMN pada level pusat. Kemudian perusahaan-perusahaan pada level nasional. Provinsi juga demikian. Jadi area pengumpulannya adalah lembaga-lembaga pemerintah di tingkat provinsi. Jadi SKPD di tingkat provinsi, kemudian BUMD milik daerah, dan perusahaan swasta pada level provinsi. Begitu juga kabupaten kota. Jadi sudah diatur demikian. Nah, bagaimana mengenai penyalurannya? Penyalurannya juga demikian. Jadi Basnas karena levelnya nasional, maka area penyalurannya diseyogiakan untuk mengcover penyaluran pada level nasional. Begitu juga kabupaten dan provinsi. Nah, bagaimana dengan kerjasama? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya program prioritas, 8 program prioritas. Ada yang masuk di dalam rumpun penyaluran yang karitatif sifatnya, yaitu program beasiswa, kemudian program bedah rumah atau program rumah layak huni, lalu pelayanan kesehatan gratis. Kita punya program rumah sehat Basnas. Jadi poliklinik ke tingkat pratama yang menyediakan layanan tanpa bayar untuk pengobatan-pengobatan atau treatment dasar. Lalu ada Basnas Tangga Bencana, yaitu program-program disaster management, mulai dari program-program tanggap bencananya ketika terjadi peristiwa bencana, bagaimana kita turun lalu terlibat di dalam proses search and rescue, pencarian, evakuasi, penyelamatan, pengobatan, dan seterusnya, sampai ke pembangunan kembali. Itu penguatan Basnas. Lalu ada Basnas Microfinance, ini BMF, nggak bisa ditayangkan ya, BMF. Kemudian ada program Z-Mart, yaitu program pendampingan dan pemberian tambahan modal bagi
warung-warung kecil yang kita setting agak mirip dengan Indomart lah begitu. Ini adiknya Indomart begitu. Kemudian ada Z Chicken, ini adiknya KFC. Jadi ayam goreng pinggir jalan tapi rasa KFC dengan harga murah. Kemudian Santripreneur, jadi program untuk para alumni pesantren yang memulai usaha kecil. Nah ini kita cover ekonomi perkotaan maupun ekonomi pedesaan. Jadi 8 program inilah yang dengan sengaja kita kerjasamakan, Pak. Oleh karena itu misalnya tadi menyebut bagaimana dengan respon kita terhadap bencana puting beliung. Contoh, apa yang kita lakukan di Cianjur saat ini. Begitu kita dapat kabar ada ada korban gempa, maka malam harinya langsung kita kirimkan tim tanggap bencana. Jadi bersama dengan Basarnas. Jadi malam hari itu juga Basnas turun untuk bersama-sama Basarnas menggali menyelamatkan orang-orang dari reruntuhan-reruntuhan dan membawanya ke rumah sakit. Terima kasih, tepuk tangannya. Mudah-mudahan menyemangati teman-teman yang sekarang ini 150 yang sedang bekerja di di Cianjur. Ya. Pada malam itu juga kami melakukan rapat. Jadi Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi Jawa Barat dan Basnas di kabupaten sekitar. Untuk bagaimana kita mengatur strategi pelayanan bersama. Jadi sekarang ini yang bekerja di di Cianjur itu sekarang telah bergabung 8 Basnas. Jadi ada dan akan terus bertambah. Basnas Pusat, Basnas Provinsi Jawa Barat, Basnas Kabupaten, Basnas DKI, kemudian Basnas Cianjur sendiri dan beberapa Basnas di sekitarnya. Dan di awal Desember nanti itu akan ada 15 Basnas yang kerja bersama-sama untuk menolong para korban atau survivor, para penyintas di Cianjur. Jadi kerjasamanya adalah lintas lintas zona. Oleh karena itu dalam hal seperti ini maka zonasi menjadi tidak berlaku lagi. Karena dalam hal-hal tertentu maka zonasi bisa kita abaikan. Mana yang membawa maslahat lebih besar itulah yang kita dahulukan. Itu sekedar contoh, Pak. Oleh karena itu Basnas Musirawas mana di antara 8 program ini yang bisa cost sharing. Jadi Basnas menurunkan berapa unit, nanti Basnas Musirawas menambahkan berapa unit. Kalau cuma mengandalkan dari Basnas Pusat saja, saya akan bilang, Pak nanti dulu. Kita utamakan Basnas-Basnas yang juga mau berkontribusi. Jadi kontribusi cost sharing namanya, itu yang kita utamakan. Baru kemudian daerah-daerah yang memiliki kekhususan, yang harus ada affirmative action. Misalnya Basnas-Basnas di daerah minoritas Muslim itu selalu menjadi titik utama penyaluran dari Basnas Pusat. Jadi saat ini untuk program-program besar ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa Basnas tidak menyalurkannya sendiri. Kami akan selalu mengajak Basnas-Basnas daerah dan juga kami bermitra dengan institusi-institusi dakwah dan syiar yang ada. Dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan MUI, dengan lembaga-lembaga dakwah yang lain yang eksis di lokasi itu. Itulah kita akan bermitra secara lebih dekat. Jadi kita bisa memang betul sifat kemitraan kita pentahelik, tetapi kita harus mengutamakan mitra mana yang paling dekat, yaitu mitra syiar Islam. Itulah yang menjadi mitra utama kita. Jadi sama-sama perguruan tinggi maka akan diutamakan perguruan tinggi Islam.
Sama-sama perguruan tinggi Islam akan diutamakan fakultas Islam. Sama-sama fakultas Islam akan diutamakan prodi Mazawa. Jadi mana yang paling dekat dengan tugas Basnas, itulah mitra terdekat kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi mustahik kita ada di mana-mana, karena Basnas pusat itu coverage-nya adalah seluruh Indonesia. Jadi tentu kita bersama-sama dengan Basnas daerah untuk melayani mustahik yang ada di mana-mana itu. Demikian Pak Hasbi. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, selesai sudah di sesi ini, industrial session, dan saya kira berikutnya adalah kita akan meneruskan di agenda selanjutnya. Dari saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri sesi industrial session Iconz ke-6 di jam 14:13. Saya kira demikian. Akhirul kalam, billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hasbi Zainal. The next agenda is the signing of Laboratorium Management Zakat Development Cooperation Agreement. Jadi acara selanjutnya yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Commissioner of Basnas for Planning, Research and Development. Kami undang Bapak Profesor Honoris Causa Dr. Zainul Bahar Nur, MEC. Kemudian yang pertama dari Universitas Wahid Hasim, Dekan Universitas Wahid Hasim, kemudian yang kedua, persiapan Pak Dekan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Ibu Dekan. Oh iya. Disaksikan oleh Ibu Wakil Rektor dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
Kemudian yang ketiga, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, dipersilahkan. Kemudian selanjutnya yaitu dari UIN Saizu Purwokerto, Bapak Rektor. Lanjut aja apa dipotong? Selanjutnya dari IIQ Jakarta, persiapan. Jadi Institut Ilmu Quran Jakarta, Ibu Rektor, nggih. Kami persilahkan. Persilapan selanjutnya dari Institut Agama Islam Tazkiyah, didampingi Bapak Dekan dari Institut Agama Islam Tazkiyah, persiapan selanjutnya yaitu IAIN Kudus, Bapak Rektor IAIN Kudus, silahkan untuk persiapan.
Yang terakhir yaitu giliran selanjutnya untuk Universitas Islam Sultan Agung. Tiga-tiganya kan langsung ke kiri satu-satu yang tazkiyah terus Surakarta Purwokerto kemudian Kudus Purwokerto. Minta tolong untuk diberikan aplausnya kepada perjanjian kerjasama ini. Semoga perjanjian kerjasama ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat, khususnya Indonesia. The next agenda is the signing of Memorandum of Understanding among Basnas Republik Indonesia, and we would like to invite the Chairman of Basnas Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, kemudian dengan Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah, Ibu Dr. Murniati Muhlisin, kami persilahkan. Didampingi oleh semua pimpinan. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mendampingi, untuk menyaksikan. Bapak Wakil Ketua Basnas, dan juga pimpinan Basnas RI. Yang kedua adalah UIN Saizu Purwokerto, Bapak Rektor, kami persilahkan. Giliran selanjutnya yaitu IAIN Kudus, Bapak Rektor IAIN Kudus,
Ya, sesuai arahan dari Mas Aziz, yang ketiga IAIN Kudus untuk penandatanganan MOU hanya 3. Karena kalau Unisnu itu bukan MOU, PKS, sepertinya seperti itu. Acara selanjutnya yaitu launching laboratorium manajemen zakat. Kita saksikan Bapak Ibu penampilan atau tayangan laboratorium manajemen zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Taufik, Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ucapkan selamat hasil launchingnya Laboratorium Manajemen Zakat Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Semoga menjadi pusat kajian, pengembangan, informasi,
jaring dan center profesionalitas pengelolaan zakat di Indonesia. Selamat, Alfu Mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Acara selanjutnya yaitu symbolically delivering LMS book to each rector, and it will be delivered by the chairman of Basnas Republik Indonesia. Jadi acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis buku LMZ kepada seluruh rektor yang akan diberikan secara langsung oleh Bapak Ketua Basnas Republik Indonesia. Kita undang Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA yang didampingi oleh pimpinan Basnas Republik Indonesia. Kemudian yang pertama yaitu kepada Universitas Wahid Hasim Semarang. Yang kedua, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Yang ketiga, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian yang keempat dari UIN Saizu Purwakarta. Kemudian Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Rektor. Kemudian dilanjutkan IIQ Jakarta, Institut Ilmu Quran Jakarta. Kemudian dilanjutkan Institut Agama Islam Tazkiyah. Kemudian dilanjutkan IAIN Kudus.
Kemudian yang terakhir Unisula. Kemudian Universitas Islam As-Safi'iyah. Please give applause to all of the rectors. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu pimpinan Basnas Republik Indonesia mungkin bisa meninggalkan ruangan untuk menuju ke ruang VIP. Kami persilahkan. Excellencies, distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen. The next session is academic sessions. It is the fourth plenary sessions. Peran Laboratorium Manajemen Zakat dalam mendukung Pusat Pendidikan dan Inovasi Zakat, and it will be delivered by in Bahasa Indonesia dengan dipandu oleh Bapak Dr. Muhammad Arifin Purwakanta dari Deputi Basnas Republik Indonesia bidang pengumpulan. Kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon ralat, saya belum doktor. Saya Arifin Purwakananta, Deputi 1 Basnas Republik Indonesia. Akan memimpin sebuah sesi yang menarik. Saya juga sekaligus memanggil, karena waktunya sangat singkat, saya langsung memanggil para pembicara dalam sesi ini. Kita panggil Bapak Rizaluddin Kurniawan MSI, pimpinan Basnas Republik Indonesia. Oh, beliau akan online. Yang kedua kami undang Bapak Musafa Eswil, Sekretaris Lazisnu. Kemudian kami undang Dr. Hajah Najmatul Faizah, SH, MHum, Rektor IIKI, Jakarta. Kami juga mengundang Profesor Abdurrahman Kasdi, Rektor IAIN Kudus. Dan kemudian kami mengundang ke depan Profesor Muzakir Ali, Rektor Unwahas. Kursinya cukup deh? Kurang satu sebenarnya, nanti saya mau menyesuaikan diri. Boleh panitia memberikan saya mic, atau saya, silakan Ibu. Bapak berdiri saja. Saya menyelesaikan. Bapak Ibu sekalian, sesi ini bertema peran Laboratorium Manajemen Zakat.
dalam mendukung pusat pendidikan dan inovasi zakat. Untuk menghormati hadirin yang ada di depan, saya ingin membagi sesi dan waktunya hanya pendek sekali Bu, mungkin 12 menitan atau 10 menitan. Kami mengundang Bapak Mustafa S. Phil I, Sekretaris Lazisnu untuk memberikan paparan dalam waktu kira-kira 10 atau 12 menit. Kepada Bapak Mustafa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin awliya wasyuhada wassalihin amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Basnas maupun Basda, yang kami hormati seluruh pimpinan perguruan tinggi, kami hormati pimpinan LAS dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata yang ada di depan ini kami di tengah kepungan para pakar dan satu-satunya yang praktisi hanya saya. Sehingga beliaulah nanti yang akan berbicara banyak tentang laboratorium manajemen ini. Saya atau kami pertama menyampaikan permohonan maaf yang sedianya ketua kami Habib Ali Hasan Al-Bahar mau hadir pribadi karena harus konsentrasi di Jakarta, menugaskan kepada saya. Yang kedua, sudut pandang kami adalah praktisi. Jadi kalau pertanyaan besarnya adalah apakah laboratorium manajemen zakat itu berperan terhadap pusat pendidikan dan inovasi zakat, jelas ya. Nah, dalam banyak hal, terutama dalam hal tata kelola, mulai dari pengumpulan, kemudian pendistribusian sampai pengawasan dan pelaporannya. Tetapi dari semua sisi itu Bapak Ibu, ada 3 hal yang ini perlu menurut kami penting untuk bisa dikembangkan, dan ini akan terkait secara langsung dengan kami sebagai praktisi di LAS, di Lembaga Amil Zakat. Mengapa ini sangat penting? Karena sebetulnya upaya pengembangan melalui laboratorium manajemen zakat ini berbasis atau berdasarkan pada sumber daya yang sudah ada pada kami atau pada LAS, setiap LAS. Yang pertama adalah pada persoalan teknologi. Bagaimanapun juga untuk saat ini dalam tata kelola zakat tidak mungkin menghindar dari yang namanya fintech atau financial technology. Kita semua menggunakan itu. Nah, maka agar kita tidak selamanya menjadi pengguna, laboratorium manajemen zakat ini juga perlu mengembangkan atau paling tidak memberikan dukungan dan arahan agar kami sebagai LAS ini tidak hanya menjadi pengguna, tapi pada saatnya nanti kita juga akan mempunyai sendiri untuk melakukan aktivitas tata kelola finansial di LAS. Yang kedua, terkait dengan pendidikan. Saya yakin di setiap LAS mempunyai sistem dan mekanisme kaderisasi. Termasuk di kami mempunyai yang namanya madrasah amil. Ini adalah untuk memberikan kaderisasi, memberikan pendidikan dan sekaligus menjadikan amil kami ini menjadi profesional. Ini dilakukan secara terus-menerus dan sistematik. Sementara tantangan sekaligus agenda ke depan ini tidak hanya persoalan mendidik amil ini menjadi profesional, tetapi ada banyak program-program termasuk yang di Basnas tadi disampaikan oleh Pak Yai Imdad. Misalnya adalah tentang pemberdayaan ekonomi. Pertanyaannya adalah apakah dalam program itu akan kita berikan secara langsung dan kemudian kita tinggal? Tentu tidak. Kita ingin merencanakan itu sebagai sebuah kerangka yang sistematik dan komprehensif, maka kita harus melakukannya secara lengkap mulai dari hulu sampai hilir. Setelah kita beri bantuan, kita perlu mendampingi. Nah, sekarang secara profesional, pendampingan terhadap misalnya UMKM dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi itu juga perlu dilakukan secara profesional. Maka amil dalam menjalankan tugas ini selain mempunyai dalam hal yang secara administratif gitu ya, sertifikasi ya amil, dia juga perlu untuk
mempunyai sertifikat pendamping. Nah maka lembaga atau sistem atau apapun istilahnya, pendidikan amil di setiap las yang sudah dimiliki oleh setiap las ini bisa dikembangkan dan didorong, serta nanti diberi arahan, panduan, serta dampingan dari laboratorium dan pusat pendidikan dan manajemen dakwah ini untuk bisa berkembang tidak hanya menjadi lembaga pendidikan amil. Yang ketiga, terkait dengan persoalan jaringan, bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindar untuk berjejaring, baik dari skala nasional, lokal, nasional maupun global. Saya kira untuk skala lokal dan nasional, Bapak Ibu sudah melakukan itu. Tetapi jejaring lembaga filantropi secara nasional ini belum sepenuhnya dimiliki atau las mempunyai kemampuan yang merata untuk berjejaring dan bersinergi secara global. Oleh karena itu, laboratorium manajemen zakat dan nanti juga pusat pendidikan dan inovasi zakat ini perlu untuk juga membuat rancang bangun bagaimana setiap las ini bisa berjejaring secara global. Saya kira 3 bab itu, karena Pak Adi Warman tadi memulai dengan 3 bab dan saya harus tahu diri, saya juga harus 3 hal. Kalau tadi bab, ini hal, itu untuk membedakan antara komod dan tidak komod, gitu saja. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mustafa. Beliau membahas 3 poin ya. Jadi angka 3 termasuk yang keramat di sini. Beliau membuat 3 poin. Saya kira betul apa yang disampaikan tentang lag kebutuhan lahirnya praktisi-praktisi manajemen zakat yang unggul itu sekarang masih punya gap antara lulusan mazawa misalnya atau lulusan sarjana di ekonomi Islam itu belum bisa diserap langsung oleh teman-teman dari praktisi atau organisasi zakat atau wakaf, sehingga saya kira lab ini akan bisa menjadi jembatan untuk itu. Terima kasih. Saya akan beralih kepada pembicara kedua. Ya, Pak Rizal sudah siap di online, tetapi Pak Rektor ingin duluan karena beliau harus membuka sebuah seminar. Saya mohon Pak Rizal untuk bisa menunggu sedikit. Pembicara kedua kami panggil Rektor Universitas Wahid Hasim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bapak duluan? Oh ya, sorry Pak. Rektor IAIN Kudus, Bapak Profesor Abdurrahman Kasdi membisiki saya karena beliau harus membuka sebuah pertemuan, jadi kami persilakan dan nanti setelah ini menunggu Bapak Rizaluddin Kurniawan secara online. Kami persilakan waktu 10 menit. Saya izin juga punya bangkunya ya Pak? Iya. Karena panitianya belum ada bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'd. Yang saya hormati Bapak Arifin, selaku moderator, pimpinan Basnas secara keseluruhan, para rektor, para narasumber, para wakil rektor, dekan, Bapak Ibu semuanya, peserta International Conference of Zakat, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Saya akan menyampaikan tentang lab manajemen zakat yang ada di IAIN Kudus. Jadi kami punya prodi manajemen zakat wakaf, Mazawa. Itu berdiri sejak tahun 2009. Jadi 2009 ketika PMA tentang gelar yang dikeluarkan oleh Kemenak pertama kali itu kami sudah mengakomodir dan kemudian mengusulkan prodi, waktu itu masih zakat wakaf dan kebetulan saya masih stain waktu itu Kajur Syariah dan Ekonomi Islam, sehingga zakat wakaf itu kemudian terjadi tarik ulur apakah masuk ke Fakultas Syariah atau masuk ke FEBI. Tetapi karena akhirnya turun manajemen zakat wakaf, ada kata-kata manajemen, maka kemudian ini diberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alhamdulillah kami mempunyai 32 prodi, di FEBI ada 5 prodi. Yang pertama adalah manajemen zakat wakaf, saya sebut pertama kali karena ini terkait dengan konteks kita.
yang kedua adalah prodi ekonomi syariah, prodi manajemen bisnis syariah, prodi akuntansi syariah, dan prodi perbankan syariah. Sebelumnya kami sampaikan bahwa ada tipologi local wisdom di Kudus itu namanya Gus Jigang, yang nanti menopang tentang prodi-prodi ekonomi syariah, terutama di manajemen zakat wakaf ini. Gus Jigang itu pertama, Gus itu bagus budi pekertinya. Bagus budi pekertinya itu bukan berarti hanya untuk laki-laki saja, tetapi untuk perempuan juga sama, termasuk di antara di situ Gus. Yang kedua adalah Ji, pintar ngaji, dan Gang, sukses dalam dagang. Jadi sukses yang berdagang. Jadi orang Kudus itu jiwa entrepreneurship-nya itu tinggi. Sampai kemudian punya keyakinan orang masyarakat Kudus itu begini, kalau bisa kuliah di tempat yang dekat dengan kualitas yang sama, ngapain jauh-jauh? Ya, ya Pak, saya tidak bicara tentang perguruan tinggi yang lain, tetapi ngapain jauh-jauh itu? Jadi orang Kudus itu, maka kami supplier mahasiswa itu banyak. Nah, kami mempunyai prodi manajemen zakat wakaf yang tadi mulai berdiri tahun 2009. Saya kira nanti secara otomatis gitu saja yang slide-nya, tinggal menyesuaikan saja. Jadi prodi manajemen zakat wakaf ini tahun 2009, tahun 2013 sudah meluluskan, tahun 2013, dan tahun 2014 sudah mendapatkan akreditasi B. Jadi kemarin sudah visitasi yang ketiga, bisa dilanjut slide-nya biar kelihatan saat visitasi akreditasi yang di minggu kemarin, karena baru saja di minggu kemarin visitasi melalui 9 kriteria. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan pendukung lab manajemen zakat ini. Yang pertama adalah kebetulan kami mempunyai lab khusus yang terkait dengan manajemen zakat wakaf, dan alhamdulillah tahun depan kami mempunyai gedung sentral khusus untuk lab secara keseluruhan. Jadi lab terpadu, termasuk diantaranya lab manajemen zakat wakaf ini, dan juga lab halal yang bernilai sekitar 95 miliar anggaran dari SBSN untuk tahun 2023. Sehingga pertemuan ini, hari ini, saya berkepentingan untuk hadir secara langsung, meskipun Dekan Febinya berhalangan hadir. Tetapi Pak Kaprodi Mazawa hadir untuk menemani kami dan tentu mensupport segala hal yang terkait dengan kolaborasi dengan seluruh pihak. Saya kira kolaborasi ini penting, kerjasama ini penting, karena kita ini mau sukses itu harus bersama. Sukses bersama, maju bersama, bersama kita bisa. Ya kan? Apalagi dengan sekarang adanya kurikulum MBKM. Nah ini sangat penting saya kira, dengan kurikulum MBKM ini, maka sebenarnya segala hal yang terkait dengan pemberdayaan potensi, kemudian nanti bagaimana kemudian alumni mau dikemanakan, itu sudah bisa diselesaikan dengan nanti kita kerjasama dan kolaborasi. Saya kira di sini ada beberapa rektor bisa mengaplikasikan MBKM ini dalam konteks perkuliahan di kelas dengan SKS, dengan mata kuliah per semester, tetapi juga dengan stakeholder, ada dari Basnas, ada dari BSI, tadi ada dari yang lain, itu juga bisa untuk menopang MBKM dengan magang. Ini hanya pengalaman dari kami saja, ini yang kami ceritakan. Kami mempunyai lulusan sejak tahun 2013. Jadi asumsinya sampai sekarang setiap tahun ada kelulusan, sehingga sekitar 9 tahun kami punya alumni. Kalau wisudanya setahun 2 kali, karena kemarin-kemarin 2 kali, tapi tahun depan nanti kami akan 3 kali karena banyaknya wisudawan, berarti sekitar 18 kali. Nah, setiap wisuda dikalikan berapa itu? Nah, kami menyelesaikan hal-hal bagaimana untuk pemberdayaan alumni ini dengan, sebenarnya sebelum ada MBKM itu kami sudah menerapkan dengan magang. Jadi magang mahasiswa MZW di Basnas, di Lazisnu, dan di beberapa las-las yang lain yang ada di sekitar Kudus, di minimal di 8 kabupaten. Jadi kami itu punya dapil 8 kabupaten. Jadi kalau di UIN Wali Songo ini, setelah UIN Wali Songo Demak itu sebagian ada yang ke Wali Songo, ada sebagian ke Kudus. Demak, Kudus, Jepara, ada Unisnu, tetapi juga sebagian ada di IN, Prodadi, Pati, Rembang, Blora, sampai Tuban. Jadi kami memberdayakan mahasiswa ini melalui magang, dan ternyata banyak
kami mendapatkan informasi dari baik itu Pak Kaprodi maupun dosen pembimbing lapangan ketika magang itu, sebelum mereka lulus, pasca magang mereka sudah ditawari untuk kerja di tempat masing-masing. Ada di Basnas sekian persen dari mahasiswa magang itu di Basnas Kudus, Demak, Grobogan, Pati dan lain sebagainya, di Lazisnu dan di beberapa lazis yang lain. Selain dengan magang, kami pun juga selalu menjalin komunikasi, termasuk diantaranya adalah ketika terkait dengan pembenahan, memperbaiki kurikulum, itu juga melibatkan stakeholder. Jadi PPL, PKL dan lain sebagainya. Nah, ini dalam rangka untuk bagaimana menjadikan Prodi Mazawa yang mempunyai lab manajemen zakat, sekaligus juga ada lab manajemen wakaf, gitu ya. Itu betul-betul bisa sesuai harapan kita bersama. Jadi minimal itu tahu tentang teorinya, tetapi juga mengerti tentang prakteknya. Dan saya menganggap, ini asumsi saya secara subjektif saya kira, mahasiswa yang betul-betul tahu tentang teori dan sekaligus prakteknya, itu diantaranya adalah mahasiswa Mazawa. Jadi karena mereka tahu persis dan terjun langsung. Saya perhatikan itu setiap tahun itu ketika ada donasi termasuk diantaranya Cianjur, itu yang paling proaktif itu mahasiswa Mazawa karena mereka terbiasa dengan fundraising, terbiasa dengan menggalang donasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau menjelang bulan Ramadan itu, menjelang Idul Fitri itu, sampai kadang dosen-dosennya itu juga dimintai karena terkadang kalau PPL, PKL itu mendapatkan target dari lokasi masing-masing untuk nanti bisa mendapatkan donasi sekian persen dari itu. Nah, inovasi dari tugas akhir dan karya tulis ini juga penting. Jadi kebetulan mahasiswa kami sebenarnya juga sering ikut International Conference Zakat. Saya ingat tahun kemarin itu saya ikut International Conference melalui Zoom bersama dengan mahasiswa Muhammad Abdullah namanya dari mahasiswa Prodi Mazawa. Dan juga tentu pemberdayaan tentang karya ilmiah melalui skripsi, tesis dan lain sebagainya. Bahkan itu kalau di S2 di kami itu ada S2 Magister Ekonomi Syariah. Itu juga saya terapkan mata kuliah wajib diantaranya adalah manajemen zakat dan wakaf produktif. Jadi biar ini nanti ada keberlangsungan. Karena Mazawa ini kan gelarnya SE. Ketika nanti S2 kan juga bisa melanjutkan ME-nya dan bahkan kalau doktor bisa di berbagai lini. Saya kira itu mungkin nanti biar tidak terlalu berlama-lama. Dan mohon maaf karena ini kami sebenarnya rombongan IAIN Kudus ada raker di Solo dan nanti setelah asar ada pembukaan untuk raker sehingga kami setelah asar harus sampai di Surakarta. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafumikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Abdurrahman Kasdi. Saya kira apa yang disampaikan saya tidak perlu mengulas. Hanya saya tadi mohon maaf lupa menyapa, ternyata di depan ini bukan hanya para akademisi setempat, juga ada Bapak Rektor, Ibu Rektor, Bu Muni, guru saya, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Mamun Murad, dan seluruh pimpinan perguruan tinggi yang ada di ruangan ini. Seperti janji saya, kami akan memberikan waktu kepada pembicara ketiga. Beliau adalah Bapak Rizaluddin Kurniawan, MSI. Beliau adalah pimpinan Basnas Republik Indonesia, bidang pengumpulan. Beliau adalah salah satu yang mengusulkan adanya laboratorium zakat wakaf di berbagai kampus di Indonesia. Kami mempersilakan, saya ingin bacakan profil singkat beliau. Terima kasih Prof. Beliau adalah sarjana dari UIN Jakarta, kemudian juga sarjana magister dari ilmu politik dari Universitas Indonesia, dan saat ini adalah kandidat doktor dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Bapak Rizaluddin Kurniawan kami persilakan. Terima kasih Pak Arifin.
Deputi 1 Basnas Republik Indonesia, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Mustafa dari Lajisnu, lalu Dr. Haijah Nazmatul Faizah, Rektor IIKI, Profesor Abdurrahman Kasdi, Rektor YIN Kudus, Profesor Muzakir Ali, Rektor Unwahas, dan juga saya tadi lihat ada guru saya, Bapak Dr. Ma'mun Murad, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga tentu Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan konferensi Iconz ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara offline karena ada giat yang lain, dan tentunya hadirin hadirat seluruh peserta konferensi Iconz ini baik yang offline maupun yang online. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait peran Laboratorium Manajemen Zakat dalam mendukung Pusat Pendidikan dan Inovasi Zakat. Next. Isu yang menyertai dari sisi zakat yaitu adalah tentu isunya dalam pengelolaan. Next saja. Nah, pengelolaan zakat ini terdiri dari beberapa hal sesuai dengan undang-undang, baik dalam perencanaan, baik dalam pelaksanaan, dalam pelaporan, dan juga dalam pengendalian. Kalau kita lihat dalam sistem pengelolaan zakat nasional, bangunan ini sangat cukup kokoh untuk di Indonesia. Maka menurut Kiai Haji Adi Hidayat, waktu datang ke Basnas, beliau sampaikan bahwa masyarakat Muslim Indonesia ini wajib bersyukur karena memiliki sistem perundang-undangan zakat yang itu tidak semua negara ada. Nah, kalau kita lihat dalam sistem pengelolaan zakat nasional, maka dari mulai asas yang berbasis syariat Islam, lalu ada akuntabel, terintegrasi, dan yang lainnya, sampai pilar-pilar dari konteks pengelolaan zakat yang tadi saya sampaikan, sampai ke tujuan yang memang juga sudah menjadi komitmen bersama dalam undang-undang, yaitu agar pengelolaan zakat efektif, efisien, dan juga akan memberi dampak kepada kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ini adalah sebuah sistem pengelolaan zakat nasional yang sangat-sangat serius apabila dikelola oleh orang-orang atau amil-amil zakat dan lembaga-lembaga zakat yang profesional. Next saja. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, mungkin perlu dilihat juga dalam komposisi kenegaraan kita. Saya melihat bahwa ekosistem zakat nasional ini sudah sangat luar biasa, karena pertama dari sisi perundang-undangan, dari sisi regulasi, baik itu undang-undang, PP, lalu ada PMA-nya, lalu ada Perbasnas, ada instruksi Presiden, sampai ke surat Ketua Basnas yang hari ke hari itu terus kita pantau. Dan regulasi ini sudah sangat kuat. Memang ada beberapa kekurangan dari sisi regulasi ini, nah itu adalah kajian lain dalam sisi akademis dan juga dari sisi praktis, apa mungkin ada penguatan-penguatan sisi amandemen undang-undang. Itulah salah satu hal lain. Tapi secara praktis, secara regulasi itu sangat kuat. Ada Basnas yang di situ menjadi lembaga yang berfungsi sebagai koordinator, sebagai pengendali, dan juga sebagai operator. Ya, Basnas ini adalah sebagai lembaga pemerintah non struktural. Dalam konteks ini adalah sebagai amil negara. Tapi juga ada amil masyarakat yang itu diakomodir, yang dilahirkan oleh ormas-ormas Islam yang saat ini jumlahnya hampir 300-an. Nah, sebagai amil zakat negara, tentu Basnas memposisikan sebagai lembaga yang berbeda dengan masyarakat ataupun juga NGO. Gitu ya. Basnas memiliki sistem yang modern, good governance, clean governance,
dan juga sebagai pengelola zakat nasional. Ini amanah undang-undang. Dalam konteks ini maka peran Bajnas salah satunya adalah memberikan rekomendasi kepada lembaga amil zakat masyarakat yang ingin terlibat dalam pengelolaan zakat. Jadi secara ekosistem pengelolaannya sudah diatur. Nah, secara konteks pasar begitu ya, next juga sangat besar sekali gitu ya. Konteks pasar potensi zakat, next saja, potensi zakat di Indonesia ini sangat besar, di atas 327 triliun. Jadi banyak sekali prodi atau jurusan yang dalam konteks pasarnya itu belum jelas terlihat. Nah, tapi kalau pengelolaan zakat ini pasarnya ada, ikannya ada. Kalau istilahnya di laut itu ikannya itu ada, jelas. Di lautnya ada ikan. Kalau ini danau, maka ikannya itu ada. Kita bukan memancing mencari ikan yang tidak ada ikannya, gitu ya. Tapi ikannya ada. Nah, masalahnya adalah kalau ikannya sudah ada, bagaimana supaya ikan itu dapat kita kita ambil, gitu ya. Bagaimana agar ikan itu bukan hanya ada di lautan, bisa pindah ke pabrik kita, bisa pindah ke dapur kita. Nah, itulah yang menjadikan bahwa sekarang perlu para pencari-pencari ikan yang handal. Percuma kita di lautan luas, ikannya banyak, potensinya 327 triliun, potensi mujakinya hampir 70% dari 87% dari penduduk muslim Indonesia, dan sifat kedermawanan kita adalah nomor 1 di dunia, dan yang menarik adalah 70% ya, itu adalah ada potensi muzaki yang lahir dari generasi Z, gitu ya. Nah, ini adalah potensi. Kita kenapa perlu bicara potensi magnet pasar ini adalah supaya kita mempunyai semangat untuk mencari ini, dan juga supaya mahasiswa kita dan juga kita sebagai pelaku organisasi pengelola zakat ini bisa tahu apa yang kita kelola ini, apa yang kita cari ini. Nah, inilah potensi-potensi ini. Next. Nah, jadi secara potensi ini sudah sangat besar. Dari sisi kelembagaan, begitu ya, sebelumnya, dari sisi kelembagaan kita sudah mencoba melakukan riset juga. Potensi-potensi ini sudah kita coba pecah dari level provinsi, level kabupaten, begitu ya. Dan juga Bajnas sudah melakukan riset dari objek-objek zakat. Bukan saja subjek zakat, tapi juga objek-objek zakatnya terus berkembang. Nah, ini potensi ini akan jadi potensi kalau kita tidak memiliki SDM yang mumpuni. Nah, inilah laboratorium zakat itu bicara tentang pengembangan SDM. Nah, permasalahan di pengumpulan zakat ini adalah ada 3. Pertama adalah problem internal. Problem internal ini adalah problem pengelola zakat, ya, baik di dalamnya SDM maupun juga manajemennya. Nah, yang kedua adalah problem eksternal, yaitu problem masyarakat, menyangkut literasi zakat. Next saja. Nah, ini banyak sekali literasi zakat yang memang kita ini cenderung menengah ke bawah. Literasi zakat kita ini masih kurang di masyarakat ini. Karena kebanyakan orang mau belajar zakat nunggu kaya, ya. Dan masalahnya adalah kayaknya telat lagi ya. Kayaknya baru di usia 50, 60 baru belajar zakat. Nah, ini ada masalah sistem pendidikan yang salah dalam literasi zakat ini. Sejak anak TK itu sudah diajar manasik, keliling-keliling Monas, keliling-keliling Ka'bah Tiruan, tapi tidak diajari zakat. Nah, ini ada problem. Jadi zakat ini menjadi yatim piatu dari rukun Islam yang ada. Ada sistem pendidikan yang salah begitu dalam sementara ini kita lihat. Nah, pendidikan dini sejak dini literasi zakat ini penting sekali. Dalam konteks pengumpulan ada misi kedua dalam pengumpulan Bajnas bahwa kita harus memaksimalkan literasi zakat ini untuk penghimpunan yang masif dan terukur. Jadi penghimpunan ini yang tadi menggait 327 triliun, menggait ikan yang banyak ini sangat berhubungan dengan literasi.
Next gitu ya. Nah, kalau literasinya kurang, bagaimana kita mau menggait ini gitu ya. Selain tadi problem eksternal dan problem sistem yang ketiga. Sistem itu adalah daya dukung dari pemerintah. Nah, ini juga PR dan ini juga bagian dari apa juga yang menjadi catatan dalam keinginan amandemen undang-undang kita. Zakat kita masih bersifat voluntary gitu ya, belum obligatory. Nah, mungkin kalau ada dukungan lain dari pemerintah mengubah ini menjadi mandatory gitu ya, menjadi kewajiban obligatory ataupun juga memberikan insentif bagi pengelola zakat mungkin akan lebih besar gitu ya penghimpunan zakat di Indonesia ini. Nah, tiga problem ini tadi baik internal, manajemen eksternal dan dukungan pemerintah itu bisa kita bahas di dalam laboratorium dakwah ini, gitu, laboratorium zakat ini. Nah, survei kita ini melihat bahwa indeks literasi zakat di tahun 2020 ini skornya adalah 56,8% ini pemahaman lanjutan zakat kita ini ya masih menengah ke bawah, gitu ya, masih menengah ke bawah. Nah, tapi kalau pemahaman dasar zakat ya masih lebih tinggi gitu ya. Nah, pemahaman lanjutan zakat itu apa? Contohnya kita kalau menanyakan kepada masyarakat di mana kantor Bajnas pusat atau kantor Bajnas Solo ya mungkin nggak tahu begitu ya, belum terlalu banyak yang tahu. Atau di mana kantor Bajnas Kudus gitu. Nah, itu pertanyaan lanjutan atau regulasi. Di regulasi pasal berapa yang ada ancaman pidana bagi pengelola zakat, nah itu mungkin belum ada gitu ya. Nah, jadi pemahaman padahal literasi zakat, objek zakat, subjek zakat ini terus berkembang. Next, nah ini yang menjadi sangat penting dalam konteks analisis literasi zakat. Ada beberapa variabel yang sudah kita coba lihat tentang variabel zakat, yaitu pemahaman secara umum gitu ya, zakat apa itu beda zakat, sedekah, infak. Nah, bahwa zakat rukun Islam mungkin banyak yang tahu, tinggi ya pemahamannya. Tapi kalau ditanya tentang pemahaman regulasi zakat ya, undang-undang dari mulai undang-undang 99, undang-undang 2011 atau ini pengalaman dari kami juga kalau mewawancara calon pimpinan Bajnas di seluruh Indonesia baik kabupaten maupun provinsi banyak sekali yang belum paham tentang regulasi zakat ini. Padahal Bajnas ini sangat menekankan istilah 3 aman, pertama aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI. Nah, regulasi ini masih belum terlalu banyak, sosialisasi masih kurang. Nah, next, ini yang menjadi perhatian kita. Maka seluruh jaringan kelembagaan zakat nasional ini perlu bersatu padu untuk menguatkan pengumpulan zakat ini agar tidak menjadi potensi, tapi menjadi betul-betul nyata, gitu ya. Maka dari seluruh Bajnas dan Laj ini saya kira perlu membangun sebuah literasi yang bersama. Tapi tidak cukup dalam konteks pengumpulan hanya literasi sadar zakat saja, tapi mereka harus tahu bagaimana atau di mana mereka bayar zakat. Sampai juga mereka harus menjadi seorang agen untuk mendakwahkan zakat. Itu yang tujuan akhirnya. Terus next. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, di periode sekarang 2020-2025, Bajnas Republik Indonesia mencoba melakukan proyeksi target dari 327 mungkin ya sampai 2025 kita baru bisa mengumpulkan itu 50 triliun. Masih jauh dari potensi. Saat ini 2022 ini di angka 26 triliun ya. Nah, ini kemarin tadi saya cek masih di angka 21 triliun. Mudah-mudahan laporan-laporan terakhir yang perolehan di Desember dari Bajnas dan juga Laj bisa masuk, kita bisa mencapai 26 triliun. Nah, kalaupun ada
tidak sampai, ya mungkin sedikit lah, tidak mungkin 90% atau tidak ini. Tapi tahun depan kita tetap optimis di angka 33 triliun tentang capaian ini. Kalau tadi kita 33 triliun, potensi 37 triliun, jadi belum nyampe juga 10% gitu ya. Walaupun juga ada yang analisis dari pihak peneliti lain bahwa potensi zakat kita sebenarnya bukan 327, tapi ada 270 triliun, ada 180 triliun, tapi Basnas berpegang pada 327 triliun sebagai angka optimis, begitu ya. Nah, next, Bapak Ibu semua yang saya hormati, lalu bagaimana peran laboratorium zakat next ya? Kebetulan saya juga sekarang mengajar juga di sela waktu di manajemen zakat wakaf UMJ, dan saya mencoba sedikit menerapkan tentang apa yang ada tadi di buku diterima oleh Bapak Ibu semua dalam buku manajemen zakat. Saya kira cukup lengkap. Dan itu yang saya teskan kepada mahasiswa, mereka cukup bahagia, praktis gitu ya. Harapannya ini adalah bahwa pertama mahasiswa ini bisa memahami tentang SKKNI zakat dan kebutuhan SDM amil. Nah, dari sisi profesi, zakat ini adalah sudah diakui oleh BNSP ya. Jadi ini sebuah profesi. SKKNI-nya sudah ada. Ya, sertifikasi yang dilakukan baik oleh Basnas maupun juga oleh lembaga yang lain sudah berjalan. Standar SKKN ini penting dan memang cukup mahal kalau kita mengikuti sertifikasi langsung ya. Kalau sementara ini Basnas di angka 5 jutaan ya kalau tidak salah ya untuk sekali ikut pelatihan SKK ini mungkin terlalu mahal untuk beberapa mahasiswa. Maka ada laboratorium zakat ini sangat penting sekali. Begitu ya. Nah, supaya sejak dini bisa memahami, dan yang kedua adalah tujuannya sebagai teaching factory ya bagi perguruan tinggi, link and match. Ini penting sekali apalagi dalam kurikulum merdeka saat ini. Sangat penting sekali. Dan yang terakhir adalah agar ada pemahaman komprehensif antara teori dan praktek. Nah, next, Bapak Ibu semua, memang pengelolaan zakat ini nggak bisa hanya teori saja, tapi juga harus praktek. Karena ini konsep yang begitu sempurna Allah buat. Ini bukan hanya urusan ilahiyah, begitu ya, bicara ubudiyah, tapi ini adalah urusan sosial dan ekonomi. Kalau bicara sosial ekonomi, berarti urusan yang sangat praksis ada di masyarakat, gitu ya. Next saja. Nah, ini memang kita sudah ada buku standar laboratorium zakat ini, mudah-mudahan bisa dipelajari bersama. Poinnya adalah ruang lingkup dalam laboratorium zakat ini adalah pertama lakukan riset. Riset tentang zakat ini masih belum terlalu banyak dibanding riset ekonomi yang lainnya. Nah, maka laboratorium zakat ini bagian dari kawah riset, gitu ya. Banyak pertanyaan yang kadang-kala kami sebagai pelaku di Basnas juga tidak bisa hanya membicarakan kepada spekulasi, harus ada data yang sangat kuat tadi, gitu ya. Terus yang kedua praktikum. Praktikum ini penting. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang justru didapatkan di lapangan. Nah, laboratorium zakat ini didesain untuk memberikan pengalaman praktikal bagi mahasiswa dalam pengelolaan zakat ya, sebagaimana di industri. Bapak Ibu semua, saya kebetulan pimpinan membawahi penghimpunan. Kita sudah membekali amil kita ini secara teori sangat kuat sekali. Bagaimana cara menghimpun, gitu ya, taruhlah divisi retail. Ya. Tetapi dikala berhadapan dengan muzaki, teori itu hilang semua, gitu ya. Yang ada kegugupan, yang ada rasa minder, yang ada rasa sebuah mentalitas yang drop, gitu ya, mentality drop. Ya, mereka merasa bahwa ada beberapa hal, saya tanya, merasa terhina, gitu ya. Nah, ini sangat bahaya sekali pada seorang amil zakat
itu bukan seorang juru pungut atau sebuah profesi yang terhina, ini profesi yang mulia. Nah ini biasanya perasaan-perasaan itu didapat setelah ada praktikum, setelah dia tahu bagaimana susahnya menjelaskan tentang apa itu zakat, definisi zakat, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana senangnya bila menghadapi calon pembayar zakat yang begitu mudah diajar. Gitu. Izin Nah, Pak ini Rijal, waktunya habis. pengalaman praktikum ini akan memperkaya karena ini bicaranya tentang sosial ekonomi berhadapan dengan subjek zakat yang sangat berbeda, berbeda strata ekonomi, berbeda demografi, berbeda budaya, itu tentu berbeda juga cara pendekatannya dan itu bisa dipahami kalau memang dipraktekkan. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya adalah tentang pelatihan zakat. Nah, ini didesain sebagai tempat pelatihan bagi para analis zakat, gitu ya, yang terdiri dari masyarakat maupun juga para amilin-amilan. Nah, ini pelatihan zakat ini perlu terus digalakkan karena faktanya, Bapak Ibu semua, tidak semua masyarakat Indonesia saat ini membayar zakat kepada lembaga amil zakat yang resmi, gitu ya. Nah, banyak lembaga-lembaga pengelola zakat yang belum resmi dan itu masih menjadi pilihan masyarakat. Dan kita Pak tidak Rizal, bisa mohon maaf, waktunya memberikan habis. sanksi, gitu ya. Ya, siap. Nah, kita tidak bisa memberikan sanksi karena memang di undang-undang tidak bisa memberikan sanksi. Nah, maka tugas dari pengelola zakat itu adalah salah satunya bagaimana masyarakat yang sekarang menghimpun JIS juga itu kita dampingi, tetapi kita latih nanti mereka mau menjadi lembaga yang benar-benar formal, ya, dapat rekomendasi dari Basnas dan dapat izin dari Kementerian Agama. Nah, pelatihan-pelatihan cara mengajak masyarakat tentu mulai dari pelatihan sehingga paham, sehingga pengelolaan zakat bisa profesional. Nah, terakhir tentang sertifikasi zakat, seperti yang saya sampaikan, sertifikasi zakat ini sangat penting karena sebagai profesi dan juga mudah-mudahan sertifikasi zakat ini bisa menunjang nanti dalam karir dalam pengelolaan zakat. Nah, next ada ini ada berapa slide. Nah, ini ruang lingkup laboratorium manajemen zakat. Pertama ada pengumpulan, yang kedua bicara perencanaan dan pengembangan, yang ketiga adalah pendistribusian pendayagunaan, yang keempat adalah pencatatan dan tata kelola keuangan. Keempat hal ini harus dikuasai. Boleh kita jago mengumpulkan, tetapi dalam pengembangannya tidak ada, dalam perencanaannya tidak ada, bahkan dalam pendistribusiannya kacau beliau, maka itu sudah bahaya, gitu ya. Maka keempat-empatnya termasuk juga dari tata kelola keuangannya. Karena lembaga zakat ini basisnya trust, gitu ya. Basis utamanya adalah kepercayaan. Maka pendistribusiannya harus baik, pencatatan keuangannya harus baik, perencanaan dan pengembangannya juga harus baik, sehingga pengumpulan juga baik. Nah, next berapa slide lagi. Nah, ini gambaran ini ya, gambaran secara fisik nanti bisa dibagi-bagi tentang flow bagaimana dalam manajemen zakat ini. Kita semua dipraktekkan dari 4 hal tadi. Nah, Bapak Ibu semua, terakhir adalah tentang output. Next. Apa sih yang diharapkan dari output laboratorium zakat ini? Pertama, tentu kita berharap para akademisi ataupun masyarakat umum dapat memahami dengan baik terkait dengan pengelolaan zakat, baik dari aspek teori maupun aspek praktek, ya, seperti di industri, gitu ya. Yang kedua adalah meningkatnya literasi masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang profesional. Yang ketiga adalah kualitas dan kapasitas amil zakat khususnya di daerah dapat semakin baik sehingga berdampak baik pada pengelolaan zakat di lembaga-lembaga. Nah, terakhir adalah mencetak SDM yang unggul siap bekerja di lembaga zakat. Nah, itulah Bapak Ibu semua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kelebihan waktunya. Saya sangat menyambut baik tentang kerjasama dan seluruh kampus apabila punya laboratorium manajemen zakat, tidak hanya di kampus yang ada prodi Majawanya saja, tetapi juga di kampus-kampus lainnya yang bisa menghadirkan manajemen zakat, laboratorium manajemen zakat ini seperti laboratorium yang lainnya. Baik. Terima kasih Pak Arifin. Jazakallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Cukup mengurangi waktu yang lain, tapi sangat berarti materinya. Pembicara berikutnya adalah Dr. Hajah Najmatul Faizah. Beliau adalah Rektor IIKI Jakarta. Saya bacakan beberapa riwayat singkat. Beliau lahir di Kairo.
Beliau S1, S2 di Universitas Indonesia, kemudian mencapai doktor di Universitas Negeri Jakarta. Sekarang beliau juga putri dari seorang ulama besar yang terkenal, Profesor Ibrahim Hussein. Pada beliau kami berikan kesempatan. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Dr. Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin, kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah tadi banyak sekali yang mau ingin saya sampaikan tapi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Karena itu mungkin bisa ditayangkan PPT saya bahwa bagan keuangan sosial merupakan bagian penting dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Ini sumber dari KNKS 2021. Di sini kita bicara tentang riset tentang sumber daya manusia, institusi pendidikan, ya. Di sini bicara tentang social finance. Walaupun tadi pagi kita mendengar dari Bapak Prof. Ghafar Ismail, beliau mengatakan bukan social finance tapi part of the public finance. Tapi di Indonesia masih menyampaikan ini dan beliau bicara bahwa revenue akan masuk ke anggaran pemerintah, kita masih tidak seperti itu. Lalu juga ada ekosistem pengelolaan zakat. Di sini ada literasi edukasi, ini bagian yang kita akan bahas, yaitu tentang muzaki dan mustahik. Tapi tadi sudah dibahas oleh para pembicara, karena judul kita adalah peran laboratorium manajemen zakat dalam mendukung pusat pendidikan, inovasi dan literasi zakat. Saya langsung kepada bahwa tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Rektor IAIN Kudus tentang kurikulum Merdeka Belajar sebagai jalan link and match perguruan tinggi dengan industri. Ya, di sini ada kurikulum Merdeka Belajar, lalu juga ada pertukaran pelajar, ini ada 8, saya rasa semua sudah memahami ini, saya tidak akan mengulang. Lalu ada link and match teori perguruan tinggi, ada praktek atau aplikasi nyata. Lalu kemudian ada landscape zakat dalam industri 4.0 dan society 5.0. Jadi yang di 4.0 ini kita lihat ada peluang. Lalu di 5.0 ini ada tantangan. Tadi sudah disampaikan bahwa pendapatan dari rencana outlook zakat Basnas, jadi saya tidak akan mengulang. Selanjutnya, apa itu laboratorium manajemen zakat? Pembicara sebelum saya, Bapak Rizal sudah menyampaikan, mungkin bisa ditayangkan bahwa kami Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ini program studi manajemen zakat wakaf itu berdiri di tahun 2015. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi B. Dan pada 2021 kami bekerja sama dengan Puskas Basnas untuk menyusun buku yang ada sama Bapak saat ini, yaitu standar laboratorium manajemen zakat. Lalu kalau kita bicara tentang apa konsep dari laboratorium manajemen zakat, Puskas juga sudah mengeluarkan pedomannya yang ditulis oleh Bapak Hasbi. Oleh karena itu saya tidak akan berpanjang kalam. Inti daripada apa itu laboratorium manajemen zakat, misi Basnas perlunya upaya memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan. Lalu adanya praktek zakat yaitu miniatur organisasi pengolah zakat di lingkungan kampus, sarana belajar, tempat mahasiswa, mahasiswi program studi ekonomi syariah atau manajemen zakat dan wakaf untuk mempelajari aspek-aspek praktikal dalam pengelolaan zakat. Di dalam buku standar ini ada alur pengelolaan zakat, ini bisa dibaca ya dari 1 sampai 10 ya alurnya. Dan juga ada unit kerja laboratorium manajemen zakat ya. Saya menyimpulkan ya betapa pentingnya peran daripada laboratorium manajemen zakat. Ya, mungkin kita akan bertanya apa sih laboratorium? Yang biasa kita mendengar laboratorium itu untuk lab eksakta ya, misalnya farmasi ataupun kesehatan itu umumnya. Tapi saat ini
untuk manajemen saja dibuat laboratorium ya. Bahkan di akreditasi itu laboran itu siapa? Kedudukan laboran itu tinggi. Mungkin kalau kita di lab untuk eksak itu laboran itu ya yang membantu kita. Tetapi di laboran manajemen ini tentunya lebih tinggi dari itu ya. Bahkan bisa sejajar dengan kaprodi. Bahkan harus tahu kalau ada masalah apa usulan dari solusi. Lalu juga tadi di ekonomi sosial dan tadi juga disinggung oleh beberapa pembicara mengenai lembaga amil formal ya. Saya menyebutnya lembaga amil formal, saya lebih senang menyebutnya dengan lembaga amil resmi. Dan dengan laboratorium manajemen ini, manajemen zakat ini juga artinya kita tahu kalau kita bukan lembaga resmi itu ada sanksi pidana. Artinya tidak sembarangan kita bisa mengumpulkan zakat ya, tadi juga sudah disinggung. Jadi kesimpulan kami adalah bahwa penting ya kami mendukung peran LMZ dalam mendukung pusat pendidikan inovasi, literasi dan sosialisasi zakat. Pertama tentu saja menguatkan eksistensi program studi manajemen zakat di perguruan tinggi. Karena terus terang ini orang akan menganggap kenapa mesti belajar zakat sampai 4 tahun gitu ya, lama sekali. Kayaknya baca sebentar aja apalagi hitung-hitung sebentar selesai. Padahal di buku ini kita bisa lihat bagaimana merumuskan strategi perencanaan karena dia manajemen, bagaimana tadi pendistribusian. Bahkan tadi sebelumnya kita mendengar tentang manajemen resiko ya. Jadi betapa pentingnya. Lalu juga kurikulum Merdeka Belajar, tadi sudah saya singgung. Lalu juga integrasi teori dan praktek UPZ. Alhamdulillah IIKI juga memiliki UPZ di kampus sehingga lab manajemen zakat ini terintegrasi dengan UPZ. Lalu juga tentunya dengan adanya lab manajemen zakat ini ada inovasi jenis produk zakat, lalu juga teknologi digitalisasi, lalu link and match perguruan tinggi dan industri. Nah tadi sudah saya singgung juga sosialisasi amil resmi. Dan yang tidak kalah pentingnya juga di dalam buku standar ini ada juga penjelasan tentang mencegah money laundering, anti terorisme dan radikalisme bagi dana kegiatan mahasiswa dari pihak luar. Karena kan mahasiswa sering membuat kegiatan, jangan sampai lembaga zakat ini sebagai tempat pencucian uang karena kita membutuhkan dana untuk berkegiatan sehingga kita tidak menyadari hal tersebut. Sehingga ini sejak dini kita sudah memperkenalkan ini dari laboratorium manajemen zakat kepada para mahasiswa. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus buat Ibu Rektor IKI. Berikutnya kami akan memberikan ruang yang luar biasa kepada tuan rumah, Profesor Mudzakkir Ali. Beliau adalah Rektor Universitas Wahid Hasyim. Saya tidak perlu bacakan CV-nya, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Para pakar, para ahli, para kiai, para narasumber dan semua para hadirin yang berbahagia. Saya tidak usah lama, mungkin 2 menit, paling lama 5 menit. Yang pertama ketika kita mengkaji tentang Basnas atau Badan Amil Zakat, baik itu nasional maupun provinsi maupun kota, kabupaten, bahkan UPZ pun, itu semua mengemban amanah, mengemban misi, mengemban tugas dalam bidang syariah, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi. Ini betul-betul embanan yang sangat baik, yang sangat prestisius, terlebih juga ketika lembaga ini, baik itu Basnas sampai UPZ, itu mempertemukan antara muzaki dan mustahik. Ini betul-betul lembaga layanan yang hebat. Dari sisi mustahik menyenangkan mustahik, dari segi muzaki juga menyenangkan muzaki, maka ini pahalanya double, bisa kanan bisa kiri, kiri oke, kanan oke, atas oke, bawah oke, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, kalau
Basnas atau OPZ atau LAS apa saja kita, rasanya perlu kita tingkatkan sedemikian rupa, apalagi kita bicara tentang zakat. Zakat infak tentu ujung-ujungnya prepare kita atau pribadi kita itu tentu juga zakat, juga harus suci. Itu insya Allah ketika posisi sebagai mediator dan khidmah di dalamnya, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau kami Unwahas itu untuk jurusan manajemen manajemen zakat mazawah, aneh-aneh singkatan. Kami terus terang belum punya, yang punya kami adalah ekonomi Islam, kemudian hukum ekonomi syariah, meskipun prodi kami ada 21, termasuk kedokteran farmasi. Hari ini juga 2 kendaraan di dokter-dokter baru pada di mana? Cianjur. Tetapi karena kami baru punya UPZ, tetapi UPZ itu juga sangat kontributif di dalam mendukung generasi. Yang perlu kita kuatkan adalah sebenarnya di kami pendaftar masa baru itu sekitar 6.000 sekian. Tetapi yang daftar untuk KIP kuliah itu ada 1.200-an. Sedangkan yang dapat itu hanya 250-an. Berarti masa ada sekitar 1.000 yang tidak bisa didanai oleh KIP kuliah. Sementara Basnas itu hanya bisa ongoing, dan itu pun hanya sedikit sekali, 10, 30, maksimal kami alhamdulillah dapat 30. Ya mungkin barangkali Pak Nur ada di. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana Basnas itu juga membackup mahasiswa yang dari semester 1 sampai lulus. Jadi seperti KIP kuliah itu. Senang ya mahasiswa. Karena kalau hanya ongoing kemudian dari semester 5 sampai 8 sedikit sekali, padahal justru dari 1 sampai lulus insya Allah lebih anteng mereka untuk kuliah. Dan itu barangkali yang perlu kita sampaikan. Yang jelas bagaimana ini saran juga permohonan supaya Basnas ini bisa dikemajukan, termasuk untuk kepentingan riset, Pak. Untuk kepentingan riset mungkin perlu juga didukung oleh dana dari Basnas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zakir Ali. Waktunya sangat singkat karena menutup ya. Saya kira ini tambahan ada permohonan bagi panitia, mohon dicatat sebagai salah satu permohonan kepada Basnas. Saya kira kami tidak memberikan waktu untuk tanya jawab karena setelah ini ada sesi dengan beberapa pembicara penting lainnya. Saya sebagai moderator merasa apa yang disampaikan, harapan dan gagasan tentang sebuah laboratorium manajemen zakat dan wakaf itu bukan saja menjadikan mahasiswa nantinya memiliki keahlian dalam bekerja sebagai amil zakat dan nazir wakaf, tapi saya kira dengan lahirnya Mazawa dan pengembangan zakat di teman-teman di lembaga perguruan tinggi, di berbagai perguruan tinggi ini, itu melahirkan anak-anak muda yang jiwanya memiliki semangat menumbuhkan gerakan zakat. Dan saya kira gerakan zakat ini nantinya akan melahirkan anak-anak muda yang bisa membuat terobosan-terobosan, memecahkan berbagai masalah kesejahteraan umat melalui gagasan-gagasan zakat dan wakaf. Jadi kami menunggu lahirnya anak-anak muda itu untuk menjadi pengganti dari kami-kami di lembaga-lembaga nasional maupun lembaga-lembaga amil zakat yang lainnya untuk berkiprah. Hari ini sudah ada 26 triliun, barangkali 2 tahun lagi sudah 50 triliun. Peningkatannya memang 23% setiap tahunnya di nasional, dan ini menjadi tantangan bagi anak-anak muda untuk bisa mengambil alih potensi itu ke depan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya tutup dengan tidak menyimpulkan
Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada satu sesi berdiri untuk foto Pak, sebentar Pak. Oke, satu. Oh, pakai ini ya? Oh, pakai ini. Ini terus. Ya, oke. Terima kasih. Ibu, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf ini semua terburu-buru. Lebih cepat lebih baik. Oh, malah lebih baik. Terima kasih Bapak Muhammad Arifin Purwakanta. Excellencies, distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen. Our last plenary session is still academic sessions. Peran Laboratorium Manajemen Zakat dalam mendukung Pusat Pendidikan dan Inovasi Zakat. Kita undang Bapak Dr. Muhammad Hoirin untuk menjadi moderator kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kanan kayaknya belum jawab. Bukan talam sembarang talam. Kok nggak bilang cakep? Bukan talam sembarang talam. Talam dianyam dari daun talas. Bukan salam sembarang salam. Salam saya ucap untuk dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratal muhtaramin minal ulama il ajilla wal asatidatil fudala wa kadzalikal hujjajil kurama. Para mahasiswa semuanya yang saya muliakan, langsung saja, bicara di depan orang banyak itu susah. Dan yang lebih susah di hadapan 3 orang. Yang pertama di hadapan guru, di hadapan kita semuanya ada para guru, dan bukan sekedar guru kecil tapi mayoritas juga guru besar. Yang kedua bicara di depan pimpinan, di depan kita, di depan saya juga banyak pimpinan. Dan yang terakhir bicara di depan orang tua. Dan yang paling susah adalah bicara di depan mertua. Langsung saja, karena saya dikasih kesempatan dengan 6 orang saksiat ma'rufah. Saya tidak perlu untuk membicarakan CV dari masing-masing. Fa'innahum yakni saksiyah barizin. Ghaniyun anit ta'rif. Karena 6 dan kursinya 4, maka saya izin untuk memanggil 3 pembicara yang pertama. Untuk yang pertama ini, mohon izin dengan segala hormat, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Mahmud Murad Al-Barbasi. Kami dengan segala kerendahan untuk menempati stage depan. Yang kedua, Profesor Dr. Haji Muhammad Rokib dari Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Falyatafaddal mashkura Syaikhin Al-Jalil. Dan yang ketiga adalah Ustadzun Al-Fadhil Dr. Haji Sa'dullah As-Saidi, MAG dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu, saya belum terupdate, mohon maaf, silahkan Ibu. Kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga pembicara kita.
Sebelum kita mendengarkan paparan dari masing-masing pembicara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mohon izin kepada para guru semuanya yang ada di depan, saya betul-betul akan memotong waktu untuk 10 menit dari masing-masing. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan semuanya daging. Teman-teman bisa meriset seterusnya, begitu juga dengan Pak Hasbi dan timnya nanti akan mendetailkan pokok-pokok pikiran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya juga dengan tegas akan menolak setiap pertanyaan dari siapapun. Itu barangkali. Saya persilahkan kepada Pak Rektor yang pertama untuk mengambil posisi yang bebas, baik duduk ataupun di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya rasul ba'dah. Karena disuruh singkat, mukadimahnya juga singkat. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan tema diskusi pada sore hari ini. Untuk bicara terkait dengan masalah lab prodi Mazawa MZW. Yang pertama, kalau kita merujuk pada bagaimana Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, itu pertanda betapa pentingnya zakat. Tadi disampaikan oleh Mas Rizal, potensi zakat di Indonesia luar biasa, tapi baru terkumpul sekitar 12 triliun. Hanya sekitar 3, sekian persen. Artinya masih jauh sekali. Ini tentu butuh sosialisasi yang luar biasa, bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Kalau orang sadar akan zakat, orang yang membayar zakat sesungguhnya belum mengeluarkan apapun. Karena zakat itu kewajiban. Zakat itu milik orang lain, ada hak di dalamnya, ada hak orang lain di dalamnya. Jadi teologi ini penting disampaikan bahwa orang yang membayar zakat sesungguhnya belum mengeluarkan apapun, karena zakat itu milik orang lain. Jadi kalau kita punya padi 10 kuintal, kalau itu dari air hujan, maka zakatnya adalah 1 kintal. Itu 1 kintal kita belum mengeluarkan apapun, kecuali kalau sudah ditambah 50 kilo, itu baru kita mengeluarkan 50 kilo. Artinya ini filosofi kaitan dengan zakat itu penting untuk disampaikan ke masyarakat. Kemudian yang kedua, kampus seperti Universitas Muhammadiyah Jakarta itu perannya kan tidak mudah. Ada peran kemuhammadiyahan tentu, ada peran keumatan, ada peran kebangsaan. Mungkin kalau universitas lain yang tidak punya 3 peran seperti itu tidak terlalu sulit. Kalau kita ada peran 3 itu, maka salah satu perannya termasuk memberikan kemudahan pembiayaan pada mahasiswa, dengan memberikan banyak beasiswa, dengan beragam mahasiswa. Sebab dalam pandangan kami di Muhammadiyah, kalau kita tidak memberikan kemudahan, lalu siapa yang memberikan kemudahan? Berharap kepada pemerintah tidak cukup. Tadi disampaikan oleh Rektor Unwahas, bagaimana mengajukan 1000 beasiswa KIP yang dapat cuma sekitar 200. Kurangnya siapa? Ya kita semua. Maka penting menurut saya potensi zakat itu bagaimana kita maksimalkan. Susahnya bicara soal zakat tergambar dari prodi MZW atau Mazawa. Itu yang perguruan tinggi swasta itu hanya 2, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta itu tahun 2011 dan IIK tahun 2015. Yang lainnya negeri semua. Saya dapat data ini ketika adik-adik mahasiswa Mazawa kan ke UMJ ya, kongres berapa tahun yang lalu di UMJ, itu tidak ada perguruan tinggi negeri yang di luar Islam.
UGM lah, UNER dan lain sebagainya, karena itu kan memang ladangnya Kemenak gitu kan, bukan ininya universitas. Tapi ketika sudah menjadi universitas seperti Muhammadiyah sendiri kan memang dibebani. Jadi universitas seperti Muhammadiyah juga dibebani untuk mendirikan prodi-prodi, mohon maaf, yang sebenarnya tidak terlalu populer juga. Ya. Artinya sesungguhnya itu juga menjadi beban kalau kita bicara soal profit. Tapi kan ini ada tuntutan yang lain, tuntutan Muhammadiyah, tuntutan umat dan lain sebagainya. Maka mau tidak mau akhirnya kemudian prodi itu harus dihadirkan. Saya agak cepat, takut disentil sama moderator, padahal itu dosen saya itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, pengembangan prodi MZW itu memang tidak mudah, kecuali tadi di negeri ya, Pak Rektor dari Kudus itu menyampaikan dia dapat 2 kelas. Kita itu di UMJ setidaknya, saya tidak tahu di IKI itu ya, karena mungkin juga di metropolitan, di ibu kota negara, kita itu kesulitan untuk mencari mahasiswa. Dan mahasiswa itu hampir semuanya beasiswa, termasuk beasiswa KIP. Nah, kita itu sesungguhnya dengan menerima beasiswa KIP kan, kalau kelasnya UMJ itu dirugikan sesungguhnya. Tapi kalaulah kita tidak dapat KIP, ya kita juga harus membiayai. Jadi mendingan dapat KIP lah, setidaknya ada masukan sedikit-sedikit gitu kan. Itu problem juga. Kemarin kita dapat tambahan, alhamdulillah dari CSR-nya Bank Mandiri gitu ya, itu bisa menanggung sekitar 14 mahasiswa. Maka saya katakan bahwa untuk mengelola prodi-prodi yang tidak populer, yang mungkin juga tidak berorientasi profit, itu dibutuhkan kreativitas dari pimpinan, bukan hanya prodi, tapi rektor pun harus ikut serta turun tangan untuk menangani prodi-prodi yang seperti ini. Padahal tadi dikatakan oleh Mas Rizal, bisa potensinya sangat luar biasa. Tapi karena belum ada kesadaran betapa pentingnya manajemen zakat wakaf, sehingga mohon maaf, kasus beberapa waktu yang lalu, belum lama, kemudian ada lembaga penghimpun dana umat, ya, sampai kemudian bikin kita malu juga, dan itu ke depan tidak boleh terjadi lagi. Lembaga pengelola sumbangan dari umat, kemudian bikin hebohnya kalau heboh yang baik tidak apa-apa, ini hebohnya heboh yang jelek gitu kan. Itu tentu tidak boleh lagi. Maka butuh kreativitas, sebisa mungkin menjalin dengan banyak pihak. Terutama CSR itu harus diberdayakan, harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, ini kreativitas rektor menjadi penting. Kemudian yang paling terakhir, alhamdulillah di UMJ juga sudah ada lab, malah memang belum lama, bahkan belum diresmikan. Mendapat bantuan dari salah satu lembaga keuangan yang kemudian alhamdulillah mau membantu untuk pendirian lab di UMJ, lab prodi manajemen zakat wakaf. Nah, karena prodi manajemen zakat wakaf itu labnya itu bukan yang bersifat statis saja di ruangan misalnya, maka memang butuh juga kreativitas lagi-lagi dari pimpinan ya, untuk bisa melakukan kerjasama dengan banyak pihak yang berkaitan dengan masalah ini ya. Alhamdulillah UMJ sudah MOU lebih dulu ya, lebih awal dengan Basnas, kemudian tentu saja dengan Lazismu, ya, kemudian juga belum lama, kira-kira sekitar seminggu yang lalu dengan 3 lembaga yang juga bergerak di bidang yang sejenis ini ya, filantropi, alhamdulillah. Dan tentu juga dengan basnas-basnas yang lainnya, ini juga penting ya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk magang kita. Saya kira itu sebelum disemprit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus lebih meriah buat Pak Rektor UMJ. Saya pakai stopwatch, jadi 7 menit 10 detik Pak Rektor. Ya. Ini bukan karena beliau rektor saya kemudian saya kasih waktu lebih, enggak. Ya, tetap aja. Seterusnya kita akan secara serius mendengar paparan dari pembicara yang kedua yang kita muliakan Profesor Dr. Haji Muhammad Rokib
dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bikulli sururin wahtiramin fa alaik falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati pimpinan Basnas, panitia, para peserta dan para rektor yang hadir, yang menjadi pembicara atau dari saudara para presenter yang sejak kemarin mungkin sampai tadi pagi menyampaikan beberapa gagasan kaitannya dengan pengembangan pengelolaan laboratorium zakat di perguruan tinggi atau zakat pada umumnya. Kemudian bagaimana kontribusinya dalam rangka pengembangan pendidikan dan lembaga-lembaga zakat. Saya tidak membaca apa yang saya buat beserta kawan di Mahasiswa atau prodi manajemen zakat dan wakaf karena nanti bisa jadi lama. Karena kalau lama nanti ini kayaknya kan sudah pada lelah. Selain ngantuk juga ingin segera pulang. Nah, karena itu saya singkat saja apa yang akan saya sampaikan. Saya awali dari sisi penting dari zakat itu. Problem paling mendasar sebenarnya dalam kehidupan itu kan kemiskinan. Kemiskinan itu pada umumnya disebabkan adanya kekurang mampuan. Miskin ini karena kurang mampu dalam konteks pemikiran, berarti ini kecerdasan intelektualitasnya, kurang mampu dalam konteks rasa, memang perasaannya kurang tajam, ya nanti akan membentuk etos kerja. Bagaimana seseorang bisa memiliki semangat kerja luar biasa melalui proses, dan proses itu antara lain bisa dijembatani melalui zakat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu dulu ini pengalaman pribadi. Saya itu pada saat saya aslinya dari Jawa Timur, kemudian menuju ke Yogyakarta, kuliah itu niatan saya adalah bekerja sambil kuliah atau kalau dibalik kuliah nyambi kerja. Selain itu kemudian ngaji di pesantren. Saya yakin bahwa dengan melakukan proses pendidikan itu seseorang bisa mengentaskan diri dari kemiskinan, termasuk miskin ilmu. Nah, lalu dari situ, gimana wong tidak ada backup orang kampung, orang tua saya waktu itu sudah meninggal kira-kira 10-an tahun yang lalu. Jadi agak sulit bagi kami ini untuk belajar serius, kecuali dengan cara sambil bekerja apa saja. Alhamdulillah waktu itu kemudian ada tawaran pengumuman beasiswa Super Semar. Beasiswa Super Semar inilah yang mengantarkan bagi kami ini untuk bisa studi sampai selesai. Alhamdulillah pada berikutnya S2, S3 dapat beasiswa dari Kementerian Agama. Dan ini menurut saya kan semakin minim pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga beasiswa jika tidak ada alternatif yang lebih masif, yaitu lembaga-lembaga yang bisa diakses oleh semua orang dengan cara yang mudah. Nah, maka upaya yang menurut saya disadari bersama adalah dengan memberikan kesadaran penuh terhadap seluruh masyarakat Muslim untuk membayar zakat, sadar untuk berzakat, untuk bisa meringankan tadi beban ekonomi dan beban kemampuan. Orang yang kemampuannya rendah, lemah, itu sudah barang tentu dia tidak akan bisa dibebani lebih banyak dari tugas-tugas yang akan diembannya. Nah, caranya adalah melakukan sosialisasi ini dengan membuka program studi mahasiswa, nanti manajemen pengelolaan zakat begitu bagus, meyakinkan orang kemudian sadar, oh ternyata dengan sadar membayar zakat itu bisa mengentaskan banyak persoalan, bisa menyelesaikan banyak problem, termasuk tadi lagi-lagi kaitannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan ilmu.
Nah, kalau sudah begini ada kesadaran yang kumulatif bersama, maka sebenarnya ini harapan dari Basnas bagaimana agar ini mazawa atau kalau di tempat kami namanya pozawa. Pozawa itu pos zakat wakaf. Di kami juga ada UPZ yang juga sudah lama memberikan bantuan kepada para mahasiswa yang kurang mampu. Misalnya ini ada beberapa mahasiswa dari Papua, ada 10 mahasiswa ini ya di backup antara lain lewat zakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sekarang dikaitkan dengan ini konteks kekinian digital, maka sebenarnya peluang kita untuk mengembangkan zakat melalui pemanfaatan media online itu sungguh luar biasa efektifnya. Orang bisa sadar dengan sesadar-sadarnya tanpa harus melalui proses yang panjang. Tadi sudah disampaikan kaitannya dengan kemudahan itu. Dan proses pendirian ini mazawa, prodi mazawa, kemudian ada pos Zawa kalau di tempat kami pos Zawa, kemudian ada UPZ, ada lagi Basnas, Lazisnu, Lazismu dan seterusnya. Itu kalau kemudian terintegrasi programnya antara yang satu dengan yang lain, saling menguatkan, saya yakinnya maka akan ada proses kemandirian yang disupport melalui motivasi belajar yang sungguh-sungguh, melalui berbagai macam beasiswa, biaya riset, penelitian, modal yang diberikan oleh lembaga-lembaga zakat ini untuk ini pengembangan ekonomi, pengembangan sosial, politik dan seterusnya. Apalagi juga daerah-daerah bencana seperti yang sekarang terjadi di Jawa Barat. Itu menurut saya adalah satu langkah yang ini perlu dilakukan bersama-sama. Kesadaran telah ada, muncul, maka didukung oleh proses pengembangan digital yang dimiliki. Insya Allah ini masyarakat milenial yang sekarang mungkin agak gamang terhadap pengembangan zakat, wakaf, infak, sodakoh dan seterusnya itu secara sadar mampu mengambil pilihan dan kemudian mengambil bagian untuk merealisasikan cita-citanya tidak terbentur oleh pembiayaan atau dukungan dana. Ini kira-kira ini aja sekilas, saya pikir kalau panjang nanti malah jadi tambah sore, karena itu tidak saya baca, ini intinya refleksi gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rektor. Izin melaporkan 7 menit 36. Dan ini artinya adalah tantangan untuk Ibu Dr. Aida. Karena pembicara yang pertama mantap, waktunya ya, begitu juga yang kedua. Nah, seterusnya kita akan panggil Ibu Wakil Rektor 2 dari Unisnu, yaitu Ibu Dr. Aida Nahar SE, MSI. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semua hadirin yang ada di sini, karena waktu sangat terbatas dikasihkan ke kami. Kami coba menyoroti dari sisi tata kelola di manajemen zakat di Unisnu khususnya. Yaitu kami menawarkan suatu konsep, jadi manajemen zakat ini sebagai pondasi sistem pengendalian manajemen yang bermuara keberkahan. Ya. Kalau kita lihat tiap kita memberikan zakat ya berkah gitu ya. Kita ketahui kondisi zakat di Indonesia ini mengalami peningkatan yang dalam hal ini pastinya ada berbagai tuntutan. Mulai dari tata kelola yang akuntabel, harus profesional, amanah, kemudian transparan, kemudian modern, kemudian ada tata kelola dari sisi manajemen yang hal ini menuntut adanya suatu sistem pengendalian manajemen. Kalau kita ketahui sistem pengendalian manajemen itu memfokuskan pada pengendalian perilaku dengan cara meningkatkan probabilitas kesesuaian antara kepentingan individu ya, dengan tujuan organisasi, di mana anggota organisasi pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.
dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyatukan perbedaan tersebut, kita memerlukan adanya sistem pengendalian manajemen yang perlu kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana organisasi itu berada. Kita ketahui tipologi, next slide, tipologi SPM yang ada itu masih dicetuskan oleh Malmi and Bond, yaitu tahun 2008. Itu dia mencetuskan bahwa sistem pengendalian manajemen suatu organisasi terdiri dari culture control, kemudian planning, cybernetic control, kemudian reward and compensation, dan administration control. Nah, kami coba menawarkan suatu konsep baru ini yang hasil penelitian saya, terus terang di tahun 2020, kami meneliti di Lembaga Perguruan Tinggi NU, ya. Next ya. Jadi konstruksi SPM ya, di Lembaga Perguruan Tinggi yang ini kami terapkan di Lembaga Zakat ya. Itu yaitu bermuara keberkahan. Bermuara keberkahan itu yang pertama harus dilandasi yang religious control. Kalau kita ketahui religious control di mana di tempat kami itu berbasis nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang mana ini tercermin dalam iman, Islam, dan ihsan. Di dalam nilainya ada ta'adul, tawazun, tawasud, amar ma'ruf nahi munkar, yang salah satunya aplikasi yaitu kita menerapkan manajemen lembaga zakat. Dari pondasi religious control kita masuk ke dalam culture ya, culture control yaitu pengendalian budaya, yang mana kita punya tradisi dan punya simbol-simbol. Yang ini kita terapkan setiap saat, setiap waktu, di mana ada beberapa tradisi yang kami lestarikan, mulai dari istighosah, tahlil, haul, ziarah kubur, sholawatan, tahtimul Quran ya. Kemudian simbol-simbol kami ada artefak Islam ya, warna hijau, ada bintang 9 ya. Dari ini melandasi ya, dari religious control kemudian culture ini melandasi pengendalian organisasi yang kami terapkan. Mulai dari konsep ahlul halli wal akti ya, kemudian ada konsep musyawarah, ada kepatuhan, ada tata kelola yang reformatif, ada asas manfaat dan skala prioritas, ada amanah, jujur dan ikhlas, serta evaluasi kinerja. Jadi kalau kita implementasikan pada lembaga zakat ya, di mana tema yang pertama ada religious control tadi, yaitu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsekuensi atau makna yang tercantum di situ, kita harus sami'na wa ata'na dalam akidah, syariah dan akhlak. Salah satu pencapaiannya, penerapannya dengan menerapkan manajemen pada lembaga zakat. Kemudian culture control, yaitu tradisi, religi, kultural dan simbol-simbol ini. Konsekuensi atau dari maknanya kita melakukan transendensi. Kemudian organizational control, mulai dari planning control, ada konsep musyawarah dalam action planning ya, dalam itu ada keadilan dan keikhlasan dalam mencapai tujuan ya. Kemudian azas manfaat dan skala prioritas dalam anggaran, ini kami juga melakukan prinsip keseimbangan perencanaan keuangan. Kemudian cybernetic control, ada evaluasi kinerja yang mana mengandung makna ada kelangsungan hidup. Kemudian administrative control, yaitu tata kelola yang reformatif dengan adanya peningkatan kinerja. Dan konsep ahlul halli wal akti, di sini ada kebijakan berdasarkan keputusan kolegial yang maslahah. Kemudian ada kepatuhan kepada pimpinan dan aturan, hal ini mengandung makna pencapaian tujuan. Dan ada reward and compensation control, di sini ada amanah, jujur dan ikhlas dalam menjalankan pekerjaan, mengandung makna rizki adalah berkah atau keberkahan rizki. Dan muara dari pengendalian tersebut adalah keberkahan, mengandung makna ngalap berkah sebagai tujuan akhir dalam berkhidmah. Nah, laboratorium manajemen zakat di sini ya, untuk menciptakan profesionalisme amil serta pondasi sistem manajemen sistem pengendalian manajemen yang bermuara keberkahan pada lembaga zakat. Pada saat ini
next ya, Laboratorium Zakat ini berkolaborasi dengan UPZ Unisnu ya. Alhamdulillah kami sudah memberikan beberapa beasiswa, dari beasiswa Unisnu, dari biaya pendidikan kami sampai semester 8 ya, semester 1 sampai semester 8 dengan kriteria fakir miskin ya, fisabilillah. Dari 2020 ke 2021 alhamdulillah ada kenaikan dari 16 mahasiswa, kemudian ini naik 29 mahasiswa, dan 2022 ini alhamdulillah ada kenaikan lagi sekitar 30-an. Kemudian beasiswa pelajar ya, ini dengan deskripsi support pendidikan ya, kriteria memang fakir miskin. Tahun 2020 kami sudah memberikan 10 pelajar, yaitu ada sekitar 12 juta. Kemudian 2021 kami turun ya, lebih prioritas ke mahasiswa ya, 7 yaitu 8.400.000. Kemudian bidang kesehatan ya, kami ada 25 orang ya, dan tahun berikutnya tahun 2021 naik 27. Kemudian ada Unisnu Peduli dari infak, yaitu ada 65 orang sekitar 26 juta. Kemudian tahun 2021 50 orang. Kemudian modal usaha kami kembangkan, yang pertama dari 1 orang, kemudian tahun ini kita menjadi 3 orang. Izin Ibu Nih, Warek. untuk laboratorium zakat ini yang kolaborasi dengan UPZ Unisnu sudah selesai Bapak. Ini yang kemudian next lagi, kemudian ini juga kami yang melakukan dengan melakukan online pembayaran zakat. Itu mungkin, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Warek tepat. Saya tadi mulai 15.45, sekarang 16.13. Jadi untuk ke 30 menit ada sisa 2 menit lagi. Pas kan? Pas. Kita berikan aplaus untuk 3 pembicara pertama. Untuk seterusnya kita nanti akan masuk kepada pembicara 3 yang kedua. Sebelum itu nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Muarawati Nurmalinda. Beliau merupakan pengurus Badan Pengurus Lazismu bidang program penyaluran. Nanti kita akan menyaksikan secara online. Dan sebelum itu, sebelum kita akhiri sesi yang pertama ini, saya memohon izin kesediaan kepada 3 pembicara untuk mengambil tempat pose bersama. Mana fotografernya? Ada kan? Silakan. Ini mungkin di depan kali ya, berkelihatan. Monggo, Bu. Terima kasih. Sebelum kami mempersilahkan untuk turun dari panggung, kami memohon kepada panitia untuk menyampaikan plakatnya. Kita akan menyaksikan secara bersama. Yang pertama kami persilahkan kepada, mohon kesediaan kepada Bapak Direktur Kajian dan Pengembangan Basnas RI untuk menyampaikan cenderamata. Pertama akan disampaikan kepada Bapak Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang kedua, kita juga akan sama. Dan yang terakhir, memohon kesediaan kepada Pak Direktur untuk foto bersama dengan ketiga narasumber.
Baik, terima kasih Pak Rektor dan Ibu Warek. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga pembicara. Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa, dan seterusnya dengan segala hormat kami memohon kesediaan kepada Bapak Muhammad Komarudin, STMSC PhD dari Universitas Islam Sultan Agung untuk naik ke atas panggung. Seterusnya, Bapak Komarudin lagi keluar mungkin ya. Dan seterusnya kepada Ibu Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah, Associate Professor Dr. Murniati Mukhlisin, MECC, CFP, IFP, dan saya juga bertambah grogi karena beliau adalah guru saya dan saya termasuk murid beliau yang nakal. Dan yang ketiga, guru sekaligus orang tua saya juga, Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Ayahanda Dr. Masduki Ahmad SH MM, mohon kesediaan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih Pak Rektor dan Ibu Rektor. Karena Pak Muhammad Komarudin belum bisa bergabung pada saat ini, tadi saya lihat ada kan? Oh ya, baik. Kami persilakan kepada Bapak Muhammad Komarudin, STMSC PhD dari Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, Semarang. Ini berarti kalau yang pertama tadi itu ada yang negeri, kalau sekarang ini berarti swasta semua ini. Baik, dan semua berbasis wakaf insya Allah. Mohon izin kepada Bapak Muhammad Komarudin untuk kami persilakan mengambil tempat. Mohon izin apakah di podium apa sambil duduk? Baik. Kita berikan aplaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an, syarafana bisyarafatil Qur'an, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an, wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya pada kita semuanya, terutama nikmat sehat sehingga bisa hadir di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat, salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya semoga teruntuk kita di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati hadirin dan hadirat, karena waktunya sangat singkat, 7 menit Pak. Iya Pak, peraturannya sama dengan yang pertama tadi. Ya, 7 menit. Ya, semoga berarti saya tutup aja ini materi saya. Ya, perkenalkan dari Unisula, alhamdulillah Unisula, kalau tadi ada Unisnu, ada IIQ, ada UMJ, ada perwakilan Muhammadiyah, NU. Kalau Unisula itu majemuk, ada NU Muhammadiyah. Ya, bahkan dulu ada yang mengatakan kampus radikal. Ya, tapi bukan, insya Allah kita semuanya baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ada 40 prodi, 11 fakultas. Sebetulnya ini Pak Rektor yang di sini karena beliau ada tamu sehingga mewakilkan ke saya, sehingga tadi malam saya sempat browsing materi. Yang saya temukan adalah buku yang diberikan hari ini, yaitu tadi dari Laboratorium Manajemen Zakat yang disusun oleh Ibu ya Bu, kayak gitu. Dan Puskas Basnas. Bapak Ibu sekalian, saya melihat atau membaca sepintas tentang buku itu sehingga saya sebetulnya ingin saya presentasikan, yaitu tentang best practice pengelolaan zakat di Universitas Islam Sultan Agung.
bahwa di Unisola kita mempunyai kebijaksanaan, di yayasan kita adalah closed loop economy system. Jadi apapun yang ada di Unisola itu misalnya beli makanan, percetakan, sekolah dan lain sebagainya itu dari kita semuanya. Itu termasuk pengelolaan zakat kita. Kita di Unisola ada yang disebut Lazis SA, yaitu Sultan Agung. Jadi di situ. Alhamdulillah tadi kalau Prof. Muzakir mengatakan di Unbahas itu ada pendaftaran untuk mahasiswa baru yang khususnya beasiswa dari KIPK itu di Unisola juga ada. Untuk tahun 2022 kita yang mendaftar beasiswa dari KIPK itu sebanyak 3.836 pendaftar. Tetapi kebijaksanaan dari LLDikti dan pemerintah bahwa sekarang ada kebijaksanaan yang prodi A kita dapat masing-masing 2 mahasiswa, A atau unggul 2, kemudian B 3, C dapat 4. Itu membatasi kuota yang diberikan pemerintah kepada kami, sehingga jatah yang reguler dari kami itu untuk tahun 2022 itu yang dari LLDikti itu sekitar 115, kemudian dari aspirasi kita mendapatkan 200 lebih, sehingga total 2022 itu kita mendapatkan kuota KIPK itu 350-an KIPK dari pendaftar 3.836. Jadi sangat banyak sekali, karena selama pandemik itu kita masyarakat, kalau saya baca di sebuah newspaper itu kita mempunyai economic problem. Ya, katanya teman saya dari Nesusris itu mengatakan bahwa kalau di Jakarta itu yang tadi orang tuanya mau menyekolahkan di universitas grade E, kemudian mengalihkan pada universitas yang grade bawahnya, finansialnya begitu. Sehingga untuk menyikapi itu alhamdulillah dari pengelolaan tadi closed loop economy system, kita ada kebijaksanaan, ada di Lazis Sultan Agung itu kita menambah beasiswa generasi khairu ummah sesuai dengan tagline Unisola, Bismillah membangun generasi khairu ummah, sehingga di slide nomor 10 Mas, mungkin di slide nomor 10 kita ada beasiswa generasi khairu ummah. Kita dari sisa hasil usaha dari semua unit yang ada di yayasan kami, kita mengalokasikan sekitar 3,5 M sepertinya untuk beasiswa mahasiswa. Sehingga untuk tahun 2022 kita ada tambahan 150 mahasiswa yang kita biayai dari awal sampai lulus dari beasiswa generasi khairu ummah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar ya, ini hanya sharing saja untuk pengelolaan di Unisola, bahwa untuk masalah tadi laboratorium manajemen zakat, karena di Unisola tidak ada fakultas khusus tentang ada fakultas agama Islam, tetapi prodi tarbiyah dan syariah, dan ada fakultas ekonomi cuma manajemen dan akuntansi, sehingga secara khusus kita tidak ada. Tetapi dengan adanya tadi best practice dan sharing ilmu dari Bapak Ibu pembicara, insya Allah nanti ke depan kita mungkin ada contoh untuk pengelolaan laboratorium manajemen zakat. Itu saja dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar. 55 menit. Luar biasa, dikasih waktu 10 cuman 5. Seterusnya kita akan mendengar dengan seksama paparan yang akan disampaikan oleh Associate Professor Dr. Murniati Mukhlisin, MECC, CFP, IFP, Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah. Kepada Madam Ani kami persilahkan. Thank you Ananda Khairin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim.
yang dimuliakan semua guru-guru yang hadir pada hari ini, dan tentu saja para panelis dan segenap panitia dari atau pengelola dari Basnas Republik Indonesia dan anak-anakku semua yang hadir pada hari ini, adik-adik semua. Slide-nya. Saya hanya ingin mengupas beberapa hal yang belum disentuh. Tadi saya diminta juga untuk menyentuh sedikit tentang tata kelola zakat. Akhina Grandis mungkin. Ojek Allah. Ya mungkin sekilas saja tentang zakat dan wakaf. Alhamdulillah, terima kasih atas ditunjuknya Kampus Institut Agama Islam Tazkiyah untuk membuka lab zakat yang memang sudah lama kami juga menjalankannya bersanding dengan Tech Center Tazkiyah. Jadi Tazkiyah Tech Center sudah sangat aktif sekali dengan relawan teksnya, relawan pajaknya. Saya yakin di kampus-kampus juga sudah ada relawan pajak, dan kami sengaja menyandingkannya dengan pusat zakat sehingga ada juga relawan-relawan zakat. Jadi memang sangat cukup aktif di kampus untuk bagaimana mengharmonisasikan pajak dan zakat. Kita tahu pajak hari ini mungkin berbeda dengan guru kita yang ada dari Baitul Mal Aceh, yang jauh-jauh dari Aceh, Masya Allah, yang menggaungkan dan sudah ada undang-undang perdanya, Konun Aceh yang memastikan bahwa zakat seharusnya dapat menggantikan pajak. Nah ini yang mungkin nanti masih menjadi PR di Aceh, yang kita juga banyak yang aktivis-aktivis zakat juga menyampaikan kepada pemerintah untuk bagaimana lembaga zakat juga untuk di lembaga atau zakat yang sekarang sudah kita sampaikan kepada pemerintah menjadi pemotong dari penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, I purposely designed this one for English presentations in case I know our brother from Palestine doesn't understand about Indonesians or Malaysians, so I think I will provide this one for you and for others who do not understand Indonesians. I think on the other part di sini nggak paham bahasa Indonesia kan ya, jadi bisa baca yang bahasa Inggris. So just would like to highlight ini adalah satu poin yang saya ingin highlight adalah di sini. Ada beberapa hal yang sudah disentuh, dan yang digital zakat payment juga tadi sudah disentuh, dan banyak sekali terobosan-terobosan dari fintech syariah juga sudah menyentuh bagaimana digitalisasi zakat, dan ini literasi untuk zakat dan wakaf juga. Bahkan saya yang paling greget soal literasi zakat kalau di kampus, sehingga banyak sekali menulis di koran-koran tentang literasi zakat dan wakaf. Mohon maaf, kalau di sini saya rasa ini para guru-guru zakat dan wakaf semua. Jadi kalau saya tanya tentang zakat dan wakaf pasti sudah mafhum jiddan. Tapi kalau di luar sana, marilah kita juga literasi untuk komunitas Indonesia yang berada di luar zakat, di luar Indonesia. Basnas, Masya Allah, sudah berkiprah di berbagai tempat, Dompet Duafa, ACT, sudah ada di berbagai cabang-cabangnya di luar negeri. Dan sepengetahuan saya, literasi zakat untuk kalau di sini kita ditunjukkan dari Basnas 66% di Indonesia, kalau di luar negeri atau di komunitas-komunitas the have, ya komunitas-komunitas ibu-ibu hebring ya, biasanya saya suka diminta di majelis-majelis 90% of the community do not understand about zakat. So in fact, ketika saya berada di sebuah rumah orang kaya ya, orang kaya banget gitu, so she asked me, Ibu, Ustazah tahu ya tentang hitung-hitungan zakat, jenis-jenis zakat, ribet ya, gimana sih ngitung zakat, bisa nggak Ibu ajarkan saya? Saya itu lagi menyender di dindingnya yang harganya 7 miliar. Saya lagi duduk di rumahnya yang harganya 20 miliar. And she asked me today that she doesn't understand zakat. So where is Basnas today? So I don't blame Basnas, but blame all of us. Terutama untuk para mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus-kampus Islam. This is our duty to actually increase the literacy for zakat and wakaf to all Muslims, not only Indonesian Muslim but out there as well. So wakaf is worse and faraid is worse. Jadi banyak sekali yang kita nggak tahu, dan yang saya keselnya, coba lihat, boleh saya bilang kesel ya, boleh ya, karena ini pegiat-pegiat zakat semua. Coba lihat di gambar nomor 1. Do you
Do you think is right? Ini zakat saya 2,5%. Please have it. Ini 2,5%. No, it's not yours. It's not yours. Terus dia bilang ini zakat saya. I don't like this picture. Semuanya ya mohon ya kalau buat poster jangan buat kayak gini. Kue dipotong ini 2,5%. I don't like this picture. Very wrong picture. It is not. Kata Rasulullah SAW ini zakat itu daki-daki manusia. Jadi bukan kuenya dipotong dikasih 2,5%. It's not your cake. Jadi salah banget kalau pakai gambar-gambar ini. Terus zakat, semua orang miskin dikeluarkan foto-fotonya yang belekan, yang ingusan, yang lagi kerendam air di Cianjur, lagi gempa, semuanya disebutin. No, we don't need that. We do not need that. We have to teach the muzaki that you don't have rights to be pleased, to be praised. Jadi ini yang kadang-kadang tuh gregetnya sama lembaga zakat. Mohon maaf, saya juga mengelola lembaga zakat di kampus and please do not show this picture. Show the pictures under that. Ya, tapi ini gambar saya. Kalau mau ngambil gambar saya harus bayar dulu. Ini saya bilang zakat tak terhutang, hati pun senang. So this is actually Sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. That is actually the ayah. Jadi bukan ayat yang pertama kita khuz min amwalihi, bukan, but the second ayah is actually the most entertaining and the most important part of it. Di sebelah sini, ke Baitul Mal dulu, bukan ke Baitul Mall. Sehat keuangan dengan bayar zakat. Please, ini yang kadang-kadang, tapi nanti sudah cukup aja, nanti habis waktunya. Beliau nggak berani berhentiin, tapi tahu diri juga ya. 3 menit lagi, Bro. Okay, so this is actually the strategy that I already did. Silakan diunduh, ini gratis, saya udah buat dengan KNKS bagaimana meliterasi zakat dari 0 year. Dari bayi udah kita kasih tahu literasi zakatnya. Bayi, yes. Baca lebih lanjut kalau mau tahu. Sampai usia habis pensiun, sekarang saya suka memberikan pelatihan dengan orang-orang yang mau pensiun. Mereka nunggu apa sih? Duit amplop besarnya turun 2 miliar, 1 miliar. Ajarin zakat sekarang. Karena mereka nggak tahu, 30 tahun pulang pergi ke kantornya itu nggak ngerti tentang zakat, sedekah dan wakaf, nggak ngerti. So, yeah, this is your job, I already did it. Zakat and wakaf inclusion, please, nggak ada satupun yang nyebut tentang teman-teman difabel. Teman-teman difabel ini adalah yang dimaksud dengan inklusi zakat. So we need to do something for them, and we need to empower them. MOM just now, yang tadi katanya MOM from OMIM, ya, minal mustahik ila muzakki, ini dia. 1.200 orang yang hadir pada saat itu di Jogja tentang penyandang disabilitas. Yang mereka tahu adalah bagaimana meminta zakat, but not want to know about how they to be empowered. So this is actually something that we need to do. Ini penyandang zakat, penyandang disabilitas, kemudian ini juga ekonomi duafa yang we do. Mahasiswa dan dosen jangan terlalu nyaman dengan ruangan yang seperti ini. Turun ke bumi, turun ke luar sana. Banyak orang-orang seperti ini yang bisa kita empower untuk wakaf melalui lab zakat kita. Jadi kalau mau nanti untuk ini ya, untuk juga literasi. 1 menit lagi, Prof, mohon izin. Yeah. So this is actually I'll just skip it and ini saja yang what has actually our campus has done. Jadi Tazkiyah itu ngapain aja sih? Kita ada zakat management, ada akuntansi zakat. In fact, we already open international program and then Islamic accounting program that talks about zakat accounting. So everybody can sit in. Kalau mau sit in nanti untuk yang zakat accounting ya, is in English. Dan ini juga ada Center for Study and Zakat and Wakaf. Ini ada ketuanya Bapak Ahli Grandis Imam Mahendra. Silakan nanti bersama-sama beliau untuk mengembangkan pusat studi zakat dan wakaf. Saya anjurkan setiap kampus juga buka pusat studi. Buka pusat studi zakat dan wakaf supaya lebih banyak lagi riset-riset dan pengabdian masyarakat yang bisa kita kembangkan di sana. Dan terakhir kita memberikan rekomendasi sebelum setelah waktu lockdown COVID, itu juga kita ngomongin soal zakat. Yang baru-baru ini kejadian ACT juga kita sampaikan usulan kebijakan publik untuk tata kelola. Ini juga bisa diunduh di perpustakaan Tazkiyah, silakan. Dan 57, 58, 10 menit. Okay, so thank you. So
Thank you very much. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi berikan wabarakatuh. aplaus yang luar biasa Ibu Madam Ani yang luar biasa memberikan informasi pencerahan yang ya ini baik. Terima kasih Pak Rektor UIA. Beliau memang sangat ingin mengefektifkan waktu sehingga barangkali sudah menyiapkan teknis. Saya tidak bisa kecuali terus memberikan kesempatan kepada beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Masdui Ahmad, Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Syukran Ustaz. Terima kasih moderator yang luar biasa. Beliau adalah anak saya yang saya titipkan ke Muhammadiyah. Karena dulu dosen di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Baik Bapak dan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sangat sulit menjadi pembicara terakhir, apalagi yang bicara kelas Bu Associate Profesor Dr. Murniati yang luar biasa. Apalagi tadi dimulai dari Dr. Insinyur Haji Nadratus Zaman Hussein mengantarkan Dr. Saleh Ali Al-Haji, Profesor Kabir Hasan, Azhari Ismail, Muhammad Adin, dan seluruh rektor-rektor tadi yang sudah tampil. Maka saya akan menyingkat secepatnya langsung ke halaman 10. Karena udah sore saya bermain gambar saja. Ini mohon maaf saya bikin hanya di ruang tunggu Halim dan di pesawat. Baik. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah menandaskan, seandainya kemiskinan itu berwujud manusia, maka akan saya bunuh dia. Penyakit sosial itu memang harus diperangi. Kemiskinan bukan hanya patogen sosial, tetapi juga menggerogoti keimanan seseorang. Apa yang melanda saudara-saudara kita di Cianjur, kita baru ribut ketika misalkan terbangun gedung-gedung yang megah, tempat peribadatan, yang saya kira kita semua tahu siapa sponsor utama daripada pembangunan gedung itu dan siapa aktor di balik kanlah kristenisasi di wilayah Jawa Barat yang dianggap memang menakutkan, karena kalau kita memenangkan Jawa Barat, sebetulnya disitulah lumbung suara umat. Padahal kalau kita bicara zakat, salah satunya adalah upaya untuk itu. Maka saya kira beberapa rektor tadi mengatakan, kenapa Sayyidina Abu Bakar sampai harus memerangi? Karena negara di sini harus hadir. Dan saya kira kalau kita bicara Indonesia melalui peraturan perundangan, kita sudah on the track dengan memberikan Basnas bagi suatu institusi dengan super body, ketentuan, aturan-aturan yang tinggal kita bagaimana memanage dengan baik. Slide 11. Jika zakat dapat dihimpun dengan baik, direncanakan secara sistematis, baik sasaran objek, subjek maupun objeknya akan dapat dihimpun dana yang cukup besar. Saya kira beberapa penelitian baik itu dari IPB dan juga sering diungkapkan oleh pejabat-pejabat Basnas, jumlah yang fantastis. Tetapi tadi masalahnya seperti yang disampaikan Associate Profesor Dr. Murniati. Bagaimana cara kita menggugah itu? Bagaimana cara membangunkan dari siuman tidurnya umat kita bahwasanya itu bukan hak Anda, itu ada haknya fuqara miskin dan 8 asnaf itu. Sehingga ini menjadi modal penting kalau kita sering mendengarkan mencapai di atas 217 triliun per tahun. Ini merupakan modal penting dalam upaya membangun ekonomi. Cuma permasalahannya adalah disinilah kita perlu
manajemen zakat agar pemberian berjalan tertib sesuai dengan sasaran. Niat yang baik tidak mesti berjalan dengan teratur apabila pemberian zakat dilakukan secara serampangan. Dan saya kira ini menjadi benar ketika peraturan perundangan melalui Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini, pemerintah melakukan pengelolaan zakat nasional. Dan kalau kita lihat banyak yang nggak setuju. Banyak saya kira kekuatan-kekuatan sosial kemasyarakatan yang ingin mengurangi porsi itu, tetapi saya kira maju. Yang penting saya kira Basnas di mata kami sudah menunjukkan track record dan langkah-langkah profesional. Next, slide 16. Mohon maaf, ini saya pajang bukan berarti karena orang dari Basnas terus saya pajang. Kami sinergi dengan Basnas sejak tahun 2017. Kami merasakan betul bahwasanya Basnas adalah sebuah kantong pengaman. Mahasiswa kami 2 tahun terakhir ini terdampak oleh COVID sangat luar biasa. Antara hati nurani dan antara tegas tidak tegas, kami harus mencutikan lebih dari 3.000. Karena apa? Segmen pasar kami adalah menengah ke bawah. Dan kalau kita tega nggak sekolah, nggak kuliah, saya kira peraturan perundangan pun nggak membolehkan. Tapi pertanyaannya adalah mana negara telah melaksanakan amanah pembukaan keempat dari Undang-Undang Dasar kita? Saya kira nothing. Mencerdaskan kehidupan bangsa, fakir miskin dipelihara negara masih menjadi ayat-ayat yang belum diterjemahkan dalam bahasa praksis. Jadi dengan kata lain, teman-teman semua, saya sebenarnya tadi bisa menyelesaikan sekitar 24 slide, tetapi saya ingin intinya begini. Basnas saya kira suatu lembaga yang super body kalau saya menggunakan. Secara politis, secara yuridis memiliki kekuatan. Tinggal bagaimana kita sinergi dengan para pimpinan perguruan tinggi. Lakukan kajian. Apa yang disampaikan tadi Associate Professor dari Tazkiyah, saya kira menjadi menarik. Bagaimana dari Indonesia ini, kami ketika bertemu dengan tokoh-tokoh dari Timur Tengah, dari negara Teluk umumnya mengatakan, kami banyak berharap dari Indonesia inilah muncul ide-ide segar, muncul mujtahid baru. Bagaimana kita mengoperasionalkan bahasa dari langit, bahasa Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, dan tentu kita sebagai pewarisnya adalah menerjemahkan dalam bahasa operasional. Saya kira demikian, terus berkiprah Basnas, lakukan langkah-langkah fokus dalam melakukan itu. Kritik itu biasa, tetapi yang penting kita dengan fastabiqul khairat, dengan niat yang betul-betul kita akan mengangkat ekonomi umat. Insya Allah Basnas tentu akan melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh semua komponen umat Islam. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Pak Rektor. Pak Komarudin tadi 5 menit. Ibu Rektor tadi pas 10 menit dan Pak Mas Duki itu 7 menit. Jadi sesungguhnya dari 30 menit kita masih punya waktu sekitar 6 menit untuk menuju 30 menit. Supaya saya tidak dinilai sebagai orang otoriter, saya memberikan kesempatan untuk saya tawarkan apakah dibuka pertanyaan apa tidak. Ada 6 menit. Kalau enggak oke lah. Oke, berarti kalau enggak ada, yang penting saya udah tunaikan kewajiban. Paling tidak saya bisa menepis kalau saya dibilang galak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya rasa juga saya tidak perlu untuk memberikan kesimpulan, karena bisa saja kesimpulan saya dengan bapak-bapak pasti berbeda. Dan oleh karena itu, sekali lagi kita berikan aplaus sekali lagi kepada para pembicara kita yang luar biasa.
Saya yakin bahwa teman-teman mahasiswa mengambil inspirasi dari seluruh pembicara dari perspektifnya masing-masing. Dan di saat yang sama para dosen juga saya pasti yakin memiliki catatan-catatan penting untuk kemudian nanti bisa ditindaklanjuti dengan riset-riset seterusnya. Itu barangkali dari saya. Sebelum kita akhiri, kami persilahkan kepada panitia untuk menyiapkan token cendera hati yang akan kita sampaikan kepada para narasumber. Yang pertama, mohon izin kepada Bapak Muhammad Komarudin, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unisula, untuk menerima cenderamata yang disampaikan oleh Bapak Direktur Kajian dan Pengembangan Basnas Republik Indonesia. Bersiap. Yang kedua, Associate Profesor Dr. Murniati Mukhlisin, juga disampaikan oleh Pak Hasbi. Untuk makluman bahwa Pak Hasbi ini juga sebaliknya. Baik. Terima kasih. Ini mungkin sindiran supaya nggak molor gitu waktunya. Tepat waktu, benar berarti saya kan, pas 10 menit tadi. Dan yang seterusnya kita saksikan penyerahan cenderamata dari Bapak Direktur kepada Bapak Rektor. Dan seterusnya mohon kepada seluruh pembicara untuk membawa tokennya, foto pose bersama. Mohon kesediaan Pak Direktur juga. Dan mohon izin saya juga mau ikut foto. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ada pesan sponsor. Mohon kesediaan kepada Ibu Rektor Institut Ilmu Quran untuk maju ke panggung menerima cenderamata yang sama dari Bapak Direktur. Kemudian Prof. Abdurrahman Kasdi, jika seandainya masih ada di tempat, baik di bawah. Sepertinya sudah meninggalkan tempat. Prof. Muzakir juga demikian. Dari Sekretaris Lazisnu juga sudah tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, ada satu sesi lagi yang akan kita lewati, yaitu materi yang disampaikan oleh Ibu Muarawati Nurmalinda. Beliau adalah Badan Pengurus Lazismu bidang program penyaluran yang akan kita saksikan secara online. Ini terakhir, selepas itu nanti kita akan masuk kepada sesi penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan Komisioner Basnas, para rektor tuan rumah kegiatan ini, yang berbahagia, narasumber, panelis, moderator, peserta Indonesia Conference of Zakat ke-6 tahun 2022, baik online maupun offline. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepada kami dari Rajismu untuk ikut berbagi pengalaman dalam sesi ini. Kami mendapatkan tema untuk berbagi pengalaman tentang praktik baik program Rajismu untuk mendukung pemulihan ekonomi khususnya pasca pandemi melalui inklusi zakat. Lanjut.
Kata penting di sini adalah inklusi JIS, inklusi zakat atau JIS, yang kami maknai sebagai menjangkau yang tak terjangkau, merengkuh yang tak terengkuh, yang dalam bahasa SDGs-nya menjadi no one left behind. Lanjut. Sebelum bicara jauh tentang program, saya akan memaparkan karakteristik lajismu. Yang pertama terkait sistem gerakannya, di mana merupakan gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang paling khas adalah gerakan tajdid yang dalam paham Muhammadiyah berarti paham Islam yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Terkait kepemimpinannya juga ada kaderisasi, kapasitas berorganisasi dan kolektif kolegial, sehingga dalam kondisi pandemi misalnya organisasi tidak akan berhenti, terus akan berjalan. Begitu juga dalam pengambilan keputusannya, kita tidak bisa didominasi oleh hanya satu orang. Selanjutnya ada sistem jaringan, di mana saat ini Lajismu memiliki jaringan di 33 provinsi, dari 38 provinsi yang ada saat ini, 334 kabupaten, 1.430 kantor layanan, termasuk di dalamnya 55 perguruan tinggi, tapi ini masih PR karena perguruan tingginya mencapai 200-an. 44 di rumah sakit dan 8 kantor layanan internasional melalui pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dengan jumlah amil 1.600. Yang terakhir adalah memiliki aksi layanan yang terorganisir. Jadi semua kegiatan disusun secara nasional dalam rancangan indikator kinerja utama dan indikator kinerja aksi layanan, yang kemudian baik pusat maupun wilayah membuat target mengisi ikal-ikal tersebut bersama-sama, dan ini disepakati setiap tahunnya. Rujukan kami tetap kepada surat At-Taubah dalam pendistribusian aksi layanan, kemudian ada rekomendasi muktamar yang menyusun isu-isu yang akan kita kerjakan selama 5 tahun, dan sesuai opini Dewan Syariah, Lajismu sebagai bermazhab Islam berkemajuan menerima SDGs dan menjadikannya sebagai kerangka penyusunan dan pelaksanaan program yang ditetapkan. Lanjut, ya, sumber. Nah, ini sedikit mereview tentang pandemi COVID. 2 slide berikut ini ya, sedikit mereview tentang pandemi yang mungkin bisa kita ambil pelajaran, di mana tak lepas Muhammadiyah punya terdampak juga akibat COVID ini, di mana ribuan sekolah, perguruan tinggi, dan pelayanan kesehatan semua collapse, dan yang ada juga harus total melakukan penanganan COVID. Sementara karyawan, guru, dan jamaahnya banyak yang dirumahkan. Sementara itu, tuntutan sebagai organisasi yang selama ini banyak memberikan pelayanan sosial juga semakin meningkat. Karenanya, PP Muhammadiyah kemudian memutuskan untuk mendirikan MCCC atau Muhammadiyah COVID Common Center, di mana Lajismu mendapatkan mandat untuk melakukan penggalangan dana, memberikan dukungan sarana dan kampanye sosial, dan melakukan penyaluran dan pendistribusian. Next. Ya, selama 2 tahun itu, Lajismu mendukung penanggulangan COVID di 31 provinsi, mendukung MCCC yang dana yang bisa dikumpulkan mencapai 522 miliar untuk itu di luar biaya layanan dan fasilitas pengobatannya yang diberikan oleh rumah sakit dan juga relawannya. Dengan penerima manfaat 45 juta penerima manfaat dengan lebih dari 30 program. Dalam penggalangan dan pendistribusiannya, MCCC dan Lajismu didukung oleh 86 rumah sakit dan 63 perguruan tinggi. Dari sini kita belajar bagaimana kekuatan zakat dapat ikut menyelesaikan masalah bangsa ini. Ya, slide berikutnya. Ya, saat ini kita sudah di penghujung tahun 2022, di mana di tahun ini kita dan seluruh dunia bersama-sama keluar dari pandemi yang mencoba pulih dan menjadi lebih kuat bersama-sama. Ya, selanjutnya, next. Ya, saya akan memaparkan exit strategi Lajismu dalam program pemulihan yang kita mulai saat itu. Kita melakukan survei yang ditujukan untuk melihat
juga partisipasi masyarakat dalam menolong sesama dan juga menunaikan pembayaran zakat dan infaknya. Hasilnya cukup memberikan rasa optimis bagi kami karena meski penduduk miskin bertambah pasca pandemi, namun tidak berhenti membuat mereka ingin berderma atau berbagi. Next. Ya, dari sana kita membuat strategi pasca pandemik yang kemudian kami tuangkan dalam rencana strategi 2021-2025 yang terkait masalah yang meliputi masalah kelembagaan, penghimpunan serta pendistribusian pendayagunaan yang kami putuskan untuk fokus pada penguatan inovasi sosial dalam pencapaian SDGs. Jadi inovasi sosial adalah mendorong inovasi dalam rangka menyelesaikan masalah di masyarakat. Oh ya, yang terbaru dari Renstra ini juga adalah masuknya pilar lingkungan dalam pendistribusian dana JIS, di mana keyakinan kami adalah habluminallah dan habluminanas tidaklah cukup, karena harus dilengkapi juga dengan hubungan baik kita dengan lingkungan. Lanjut, ini adalah detail dari exit strategi kami di 3 elemen tersebut. Nanti mungkin bisa dipelajari secara mandiri. Lanjut, ya. Oh ya, bicara inklusivitas dan najis, maka kami juga perlu alat ukur yang bisa kami gunakan untuk melakukan evaluasi. Pada tahun 2022 awal ini, kami mencoba mengukur inklusivitas najismu dalam pendistribusian dan najis kami menggunakan indikator SDGs. Dan alhamdulillah di tahun 2021, najismu dapat berkontribusi pada seluruh 17 target SDGs, meski masih didominasi oleh masalah kemiskinan, kelaparan, pendidikan, namun sudah cukup merata. Hal ini menunjukkan dalam pemilihan program Najismu sudah masuk ke semua aspek pembangunan, sesuai dengan prinsip SDGs, no one left behind, partisipatif dan inklusif, tentunya tanpa meninggalkan kaidah dasar sebagai lembaga JIS. Termasuk target kami yang kami canangkan adalah bermitra dengan dunia internasional. Mitra-mitra internasional tidak hanya dalam penyaluran, tapi khususnya dalam penggalangan dana yang mendukung program-program kami. Berikut adalah program-program Lajismu yang terkait dengan pemulihan ekonomi dan juga program non-ekonomi yang berdampak pada ekonomi. Lanjut. Ya. Ini adalah kegiatan yang kami dorong secara nasional. Indikator kinerja aksi layanan kami yang seperti tadi kami sampaikan, artinya semua wilayah dan daerah didorong untuk melakukan hal serupa. Meski ada sedikit variasi penyesuaian dengan kondisi-kondisi lokal. Yang pertama adalah bantuan tunai tetap kami adakan untuk menjangkau mereka yang betul-betul membutuhkan dana cash, fakir dalam bahasa kita. Yang kedua adalah membangun ketahanan pangan keluarga. Ada berbagai macam program seperti penanaman tanaman pangan dengan sistem pola asuh oleh ini kebanyakan para ibu, membangun greenhouse dan urban planning. Kemudian melakukan pemberdayaan difabel atau kaum marginal. Bagaimana yang selama ini kita hanya mendukung dukungan pada kekurangan, melengkapi kekurangan fisik dan kesehatan mereka. Sekarang kita dorong juga agar mereka tidak menjadi beban yang lebih bagi keluarganya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada difabel. Selanjutnya pelatihan usaha untuk perempuan, di mana dalam hasil kajian kami, perempuan dalam kondisi pandemi kemarin banyak mampu kemudian berusaha ikut mengamankan ekonomi keluarga. Review kami kepada mereka yang kami latih program Riasa, bekerja sama dengan wadah, dengan kami latih mereka merias dan memahami skincare gitu ya. Kemudian mereka bisa menjual produk-produk wadah itu di saat pandemi untuk membantu ekonomi keluarga. Bahkan ada beberapa yang kemudian disitulah titik balik mereka menjadi muzaki. Ya, ini menarik sehingga ketika 2020 ketika pandemi COVID itu kami masuk untuk memberikan pelatihan perempuan dengan memberikan program ekoprint yang mereka bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan mereka. Ini juga akhirnya kembali kepada eco green ya, ekonomi green. Kemudian selanjutnya ada program
Program tani dan ternak bangkit, ini kami dorong semuanya, ini adalah lebih kolektif dibandingkan ketahanan pangan keluarga tadi. Karena ini biasanya meliputi harus bekerja sama juga secara lebih luas gitu ya. Ini mungkin juga banyak dilaksanakan oleh teman-teman yang lain, tapi yang beda dari kami, ini kami bisa instruksikan ke bawah gitu ya. Kemudian yang agak baru ini yang kami juga dorong adalah pendirian industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Salah satu yang cukup berhasil adalah rumah mokaf di Banjarnegara yang sudah ekspor ke luar negeri dengan mendanai anak muda yang melihat potensi singkong yang kemudian sekarang sudah menjadi banyak produk yang kami untuk yang internal di Muhammadiyah Mokakmu gitu ya, dan juga industri mie instan yang juga healthy karena menggunakan produk-produk yang lebih sehat berbahan dasar singkong yang tadinya tidak dilirik kemudian malah menjadi potensi ekonomi. Bantuan modal untuk UMKM ini juga tetap masih kami berikan lebih banyak kepada mereka yang mau memulai usaha. Kemudian perintisan lembaga bermitra dan perintisan lembaga keuangan mikro, bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro dalam penyaluran dan menjangkau mustahik, dan sedang menyiapkan juga model yang mungkin nanti bisa menjadi alternatif sebagai penyaluran dan relasi bisnis bagi calon penerima. Slide berikutnya adalah ini adalah program-program non pilar ekonomi yang kemudian kita dorong juga untuk memberikan dampak ekonomi. Contohnya adalah pemberdayaan mu'alaf. Ini adalah awalnya kegiatan sosial dakwah untuk memperkuat akidah mereka. Namun kemudian pada kondisi COVID ini kami juga dorong untuk memberikan dukungan ekonomi pada keluarga dengan pemberian modal bagi mereka yang memiliki proposal-proposal yang cukup kuat untuk didanai. Yang selanjutnya adalah program EduTechmu. Ini adalah program akselerasi pembelajaran efek dari COVID ketika banyak anak-anak yang khususnya kelas TK, kelas 1, kelas 2 yang tidak sempat belajar sama sekali melalui akselerasi pembelajaran. Ini kita bekerja sama untuk aplikasinya dengan Enuma Korea dan California yang didukung juga translate-nya dan pengadaan aplikasinya oleh The Head Foundation Singapura, yang kita ada menyediakan untuk fasilitator guru-gurunya, kemudian memberikan fasilitas pada anak dan sekolahnya. Jadi ini sebetulnya program konvensional beasiswa, bakti guru, dan Save Our School yang kita kombinasi untuk memberikan dampak yang lebih besar. Sekarang sekolah yang tadinya beku gitu ya 2 tahun, sekarang aktif. Muridnya sedikit di awal-awal tahun 2021, sekarang naik 100%. Artinya kesejahteraan guru akan naik. Guru juga dapat akreditasi dengan adanya pelatihan-pelatihan internasional yang mereka lakukan. Demikian juga dengan sekolah. Berikutnya pembinaan pemulung. Ini juga kita dukung, tadinya hanya program kesehatan, penyadaran kesehatan menjadi program ekonomi, program stunting yang juga kesehatan. Sekarang karena akar masalahnya banyak, tidak hanya pengetahuan tentang makanan, tapi juga ekonomi keluarga. Jadi kita dukung mereka. Selanjutnya, next, ini juga ada yang menarik, program Goes to Campus yang tadinya kita dalam proses pendirian kantor layanan, mahasiswa yang terdampak, kita ajak juga mendaur ulang sampah selain menjaga lingkungan, namun juga menjadi sumber dana bagi lajismu di kantor layanan di perguruan tinggi. Hasilnya luar biasa, setiap tahun bisa mencapai 800 sampai 900 juta dan dapat mendanai mahasiswa yang terdampak COVID dan memiliki prestasi. Ini di luar dengan program-program yang kemudian didanai melalui program KL dengan pendampingan ekonomi mahasiswa dan sebagainya. Dan di beberapa bulan lalu kita sedang coba untuk duplikat model-model ini di kantor layanan di perguruan tinggi yang lain untuk membantu mahasiswanya.
Green School juga hampir sama dengan program lingkungan sekolah hijau. Kita menggunakan metode audit lingkungan yang dibuat oleh Majelis Lingkungan, tetapi ini juga memberikan dampak ekonomi karena melalui kegiatan ini bisa membantu para guru dan siswa memenuhi kebutuhan sayur-sayuran dan buah. Artinya memberi dorongan kegiatan ekonomi dan tanaman sayur dan pengolahan limbah di sekolah. Ya, ini adalah program-program kami yang kami laksanakan, masih banyak sebetulnya, tapi ini adalah beberapa contoh. Dan berikutnya adalah model analisa dampak praktik baik yang kami lakukan, yang sudah kami ceritakan tadi, tapi mungkin untuk detailnya bisa dilihat di 3 slide berikutnya untuk sama-sama bisa dipelajari seberapa banyak apa sih akar masalahnya, solusi yang akan kita berikan, dampak yang terjadi, kemudian juga relevansinya dengan SDGs dan sebagainya, juga penerima manfaatnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, meski banyak praktik baik yang sebetulnya juga banyak dilakukan oleh teman-teman di daerah dan di pusat, namun karena keterbatasan waktu, inilah yang bisa kami sharing bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus karena Ibu ada di Zoom. Bapak-bapak, Ibu-ibu, setelah acara ini kita akan penutupan, dan tentunya di dalam penutupan ada 2 agenda utama. Yang pertama adalah pengumuman best presenter, dan kemudian yang kedua adalah rekomendasi. Saya Muhammad Khairin. Apabila ada kesalahan di dalam memimpin sesi terakhir ini, mohon kiranya dibukakan pintu kemaafan. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimba, belum. Jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Khairin. Acara selanjutnya yaitu kunjungan LMZ Winwali Songo. Kami persilahkan kepada para rektor, para dekan, para tamu VIP untuk mengunjungi LMZ Wali Songo yang akan dipandu oleh Okay. Now we will announce for the best paper, for the announcement for best paper of the 6th Indonesian Conference of Zakat 2022. Kindly be invited Bapak Abdul Aziz Sausi, MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable, respected rectors and also dean of the each university, thank you still joining us in this in the end of our event. Honorable speakers, panelists, and particularly the presenters of our call for paper event, the distinguished organizing committee and all participants of the 6th Indonesian Conference of Zakat. I firmly believe that this occasion is the most exciting moment for everyone, especially for more than 100 presenters in our call for papers event. And I think this is our record. In average, actually, we have only 50. Kita ada 50 atau 60 paper yang kita terima.
But in this year, this is our record, we have more than 100 papers. And give applause to the all presenters. And after several text selection, through relevant criteria, finally, the committee has decided the winners of the call for paper event in the 6th Indonesian Conference of Zakat. So the operator, let's play the music. Yeah, because sometimes with the music or, yeah, okay, thank you. So, the third place of the best paper and presenters, and the winner of prize money equal to 2 million Indonesian rupiah is awarded to Anissa Sasri Anindya, Laila Masruroh Pimada from Universitas Brawijaya with the paper entitled An Indonesian Experience, Does Zakat Enhance Macroeconomic Variables? A massive congratulations for the first winner. And for the third winner, we would like to invite you to come to the stage. Miss Anissa Sasri Anindya, we will give a token of appreciation. Laila Masruroh Pimada. So it's okay because I think they are joined online, and we will deliver the certificate to them. So let's announce the second place of the best paper and presenter, and the winner of prize money equal to 3 million rupiah is awarded to Miss Nur Adiba Mailana Sharifah Rahma, and of course Muhammad Asbi Zainal from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta with the paper entitled The Impact of Human Development Index and Information and Communication Technology Development Index on the Growth Rate of Digital-Based Zakat. A massive congratulations for the second winner. We would like to invite you all to the stage. Is there any representative from the second winner? No? Okay, I think they are also joined online. Okay, so we'll move to announce the first winner of the best paper and presenters. And the winner, the primary prize money equal to 5 million rupiah, is awarded to Sulaiman Muhammad Adam and Indri Supriyani from R Square Research Consulting and Universitas Airlangga with the paper entitled The Nexus Between Zakat Performance, COVID Crisis and Islamic Banks Profitability Empirical Evidence from Indonesia. A massive congratulations for the first winner. Any representative from the first winner here? Ada perwakilan dari juara satu? Baik, sepertinya online juga. Yes, they attend online. Yeah, okay, thank you, Miss Gita. Okay, so the token of appreciation will send the token of appreciation to you, please. I think that's all. The winner of the appreciation of the 6th Indonesian Conference of Zakat. So on behalf of the committee, would like to say congratulations, and the decision is final and cannot be contested, corrected. The winner is huge to contact the committee to claim the rewards for those who haven't succeeded to achieve best paper reward. So don't be disappointed. Inshallah, in the next year, we will meet again at the 7th Indonesian Conference of Zakat. See you again in the next
or the 7th Indonesian Conference of Zakat in 2023. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations to all the winners, and also congratulations to all presenters, and thank you for your contributions. You all have worked hard so far and wish you more success in the future. Ladies and gentlemen, we are about to close the conference. I would like invite Bapak Dr. Muhammad Hasbi Zainal, the Director of Research and Development Basnas Republik Indonesia, to present us with a closing statement and ceremony or giving statement of the 6th Indonesian Conference of Zakat Resolution. Please welcome Bapak Dr. Hasbi Zainal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, excuse Rektor IIKI, Rektor Taskia, Rektor Yunisnu, and all the participants here. MashaAllah, I'm very happy here. At the end, the 6th Iconz conference in Win Semarang, Alhamdulillah. Alhamdulillah, we have Allah Subhanahu wa Ta'ala was give the berkah and sahlah di dalam melaksanakan conference kali ini. Mengkonfirmasi paper tadi, ya ada nama saya dan itu objektif dari juri. Saya tidak tahu menahu tentang penjurian itu, tiba-tiba nama saya disebut. Jadi saya konfirmasi di sini bahwa penjurian bersifat objektif. Saya tidak mengikuti. Saya hanya silakan tim panitia yang menilai, jangan ada intervensi dari siapapun, dan ternyata ada nama saya. Berarti Nur Adibah ini hebat nulisnya seperti itu ya. Jadi saya konfirmasi tiga paper tadi saya sama sekali tidak ada intervensi apapun. Okay, for the closing statement, please allow me to read the resolution of the 6th Indonesian Conference of Zakat, as we show here. Please zoom it, committee. Please zoom it the draft, yeah, because participant cannot read it. Okay, the resolution is during the past 9 years before the COVID-19 pandemic, the Indonesian economy showed relatively stable growth with a range of 5 until 6% each year from 2010 until 2019. In 2022, during the emergence of the COVID-19 virus, Indonesia's economic growth underwent a serious contraction of -2.07%, which was on the verge of recession. Various actions were taken by the government in order to accelerate economic recovery, starting from health programs in the form of vaccination programs up to economic programs in the form of economic regulations and direct aid to support those who have been affected. The recovery programs created a positive effect towards the economic growth, with during 2021, Indonesian economic growth increased with a positive trend up to 3.69%. However, several economic indicators are yet to show improved performance. For example, household consumption, for example, growth showed contraction during the first quarter of 2021 as much as 2.23%. During the same period, 15.27 million employees' working hours were reduced, which led to lower income. This has an impact on increasing the poverty rate. Efforts and strategies of Zakat institution in economic recovery for resilience and sustainable socio-economic growth must be further explored and published in order to improve the benefit of Zakat to reach all levels of society. Therefore, the 6th Iconz 2022 aims to be a forum for practitioners, academicians, and professionals to develop strategies in poverty alleviation and sustainable development through Zakat Fund.
The discussions from the 6 Iconz 2022 here are expected to become applicable recommendation for zakat management so that the collection, distribution, as well as and the empowerment of zakat funds can create resilience within the community, especially for the mustahiq affected by the pandemic, which can eventually lead to social welfare. Eventually, after the knowledge obtained from the plenary and parallel session, as we show in this room, within these 2 days, the committee of the 6 Iconz 2022 highlighted several zakat issues and provided numerous recommendations for the zakat stakeholders, which are: 1. The 6 Iconz 2022 and all zakat management stakeholders are committed in supporting policies to strengthen national zakat management, which includes strengthening institution and management, strengthening human resources, strengthening infrastructure, and strengthening the zakat management network. Number 2, the 6 Iconz 2022 and all zakat management stakeholders are committed in playing an active role in economic recovery for resilience and sustainable socioeconomic growth. Number 3, the 6 Iconz 2022 and all zakat management stakeholders are committed in strengthening the network's cooperation and collaboration with other ministries and or institutions for the purpose of poverty alleviation. Number 4, the 6 Iconz 2022 and all zakat management stakeholders are committed to initiating a collaboration with various universities, as we see before. In Indonesia, especially to create a zakat management laboratory as a means of increasing zakat literacy and internalizing zakat for students and the campus community. Number 5, through the 6 Iconz 2022, Basnas is committed to improve the mustahiq or beneficiaries' welfare in scaling up the business and their ability to compete and in the global world by facilitating the initial export plan of mustahiq entrepreneurs' product samples taken from all over Indonesia. It is all the 6 Iconz resolution that we can convey. Hopefully, our efforts in advancing the zakat movement, especially in supporting the escalation of economic recovery for future resilience and sustainable socio-economic growth through zakat inclusion, will be overwhelmed by the pleasure and blessing from the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you. Jazakumullah khairan. Inshallah, see you next in the 7th Iconz 2023. Belum, ya. Tuan rumah belum ada. Insyaallah kita lihat nanti di manakah Iconz tahun depan, ya. Dan kami harapkan semua yang di sini mahasiswa-mahasiswa bisa mudah-mudahan bisa bergabung kembali ya, menulis, semangat menulis, karena Iconz ini menjadi wadah kita bersama untuk berdiskusi, bertukar pikiran. Silahkan kami berikan wadahnya dan insya Allah kami buka seluas-luasnya untuk siapapun untuk bisa menulis, mempresentasikan dan memberikan masukan kepada Basnas dan kepada lembaga zakat yang lain, bahkan Kemenag juga bisa ya di Indonesia. Saya kira itu dari kami sebagai penutup. Mari kita sama-sama akhiri acara Iconz 2022 ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua panitia. Ya. Ya. Terima kasih pada semua panitia yang sudah kerja keras.
Terima kasih pada UIN Wali Songo, terima kasih pada UIN Jepara, terima kasih pada UNWAS. Juga teman-teman semua di sini ya, teman mahasiswa. Semoga Allah semua berkahi dan beri pahala untuk kita semua. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Hasbi Zainal. Ladies and gentlemen, now we will close the conference. On behalf of the organizing committees, we would like to apologize for any inconvenience to the events. With this, ladies and gentlemen, sisters and brothers, our conference has come to the end. And for me, as Master of Ceremony, juga ingin membawakan sebuah pantun pendek, burung kutilang burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.